Allah menurut kalian? Diberikan otoritas. Artinya dia bukan Tuhan. Karena kalau kita menyatakan Tuhan di sini, pastilah dia berkuasa atas dirinya sendiri, tidak dari apapun itu. Dia maha. Nah itu makanya kembali ke tema tadi di awal. Kenapa kalian menganggap itu Yesus? Padahal Yesus sendiri pun otoritasnya itu cuman diberikan. Gitu. Clear ya? Ya. Clear, Clear, Bang. Abang tidak menjawab apa yang saya tanya. Apalagi Bang? Abang lari ke ayat-ayat yang lain yang bisa kita bahas akan ayat. Iya, sekarang Tapi kan dalam pembahasan di dalam kan kita Matius ikuti. 9 Oke, ayat aku mau 6 cek ini. Hari Bang, ini. saya Kan gantian udah lah aku kita bilang bicara. tadi. Kan tadi udah aku bilang tadi. Kalau presiden hari ini berkuasa, kita kan bertanya, apakah presiden Otoritas ini dia ada tangan rakyat dong, Bang. Oke, dia berotoritas. Yes, kita ikuti. Dia punya otoritas. Nah, tapi otoritasnya ini selamanya apa bisa diputus atau kapan dia mendapatkan otoritas? Kan itu yang kita pertanyakan. Kalau kita berpikir, nah kita cari referensinya. Yesus ini turun ke dunia, ya, menjadi manusia turun ke dunia gitu ya. Nah, apakah dia memang tunggal atau dia hanya utusan? Itu satu. Yang kedua, ya, yang kedua, kan kita mau cari ini. Kan kalau kita mau berpikir, Abang kita kalau mau membahas sebentar, tentang Bang. ayat, kita Gini bahas tentang perikop yang Bang, ada. kan ada dua pertanyaan. Misalnya gini ya. Abang tidak menjawab. Bang, iya ini saya jawab. Ini presiden. Nah, dia ini memang dari lahir mempunyai otoritas atau diberikan? Kan dua. Saat ini dia punya otoritas, tapi otoritasnya itu diberikan atau memang datang dari dirinya sendiri? Kalau presiden ya. Nah, sama kalau kita bertanya, Yesus punya kuasa? Yes, benar. Nah, pertanyaannya kuasanya ini dari kehendaknya sendiri atau dari kehendak Bapa? Maka kita cari referensinya. Kita cari referensinya. Oke, kita cari. Ternyata setelah dicari ya di Yohanes 5, 19 sampai 30 jelas sekali ya. Dia mengatakan melain kehendak dia yang mengutus aku. Ya, segalanya. Aku menghakimi menurut apa yang aku dengar, ya. Dan menghakimiku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku. Berarti bukan kehendak Yesus. Ya, ini. Jadi apa ini? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Apa itu coba? Pembahasan kita Matius 6 ayat 9 ayat 6. Kita buka lagi ya. Kalau abang mau ke ayat kemana-mana bisa kita diskusikan. Ya, abang kita mau kan ke gini, kanan ke ya, kiri. Matius 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni Berkuasa, dosa. otoritas itu namanya. Kalau otoritas berkuasa, tidak diberikan, otoritas, yes, kita ikuti. Pertanyaan kami, kuasa Sedangkan ini diberikan. Bukan, itu yang pertanyaan kami. Ya kan begini, maka timbul pertanyaan kalau sudah diyakini clear. Kami tidak yakin bahwasannya Yesus berkuasa ini apakah dari dirinya sendiri atau dia diberikan. Itu Bang Randy, izin Bang Randy, saya sapa Guru capek ya Unda pasti dulu. capek Bang. Kan Izin ini Bang Randy. simpel Bang. Bang Randy, Tetapi izin. supaya kamu Bang tahu Randy, bahwa di izin dunia Bang ini Randy. anak manusia berkuasa. Bang Randy, izin saya sapa Guru Unda dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru Unda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Ya, silakan, Dilanjut, Bang saya Randy. simak, silakan. Ya, siap. Kan tadi begini, Sorry, ikutin ganggu, sorry, logika Bang beritakan Keben ini. Di Matius 9 ayat 6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Oke, berkuasa. Nah, saya bertanya di dalam diri saya, apakah Yesus yang dikatakan anak manusia ini, dia berkuasa itu memang keilahiannya sendiri tanpa diberikan atau diberikan? Ini saya bertanya nih. Ya, Maka saya harus mencari referensi-referensi. Ya, udah. biar kalau saya kepingin nih, saya yakin Yesus itu kuasanya tidak diberikan. Oke, saya cari referensinya. Maka kalau saya juga kepingin, apakah Yesus ini diberikan? Maka tadi saya bawa di Yohanes, satu ayat saja dulu. Ya, di Yohanes 5, 19 sampai 30. Nah, kita tengok nih. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi menurut apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Berarti ada dua hal di situ. Pertama, Yesus ya tidak bisa berkehendak sendiri.
Yang kedua, Yesus itu adalah utusan. Jadi yang dikatakan dia berkuasa tadi karena dia diberikan kekuasaan oleh yang mengutusnya. Clear di situ. Ya, saya jawab bisa. Oke, di Matius 28 saya tambah Belum lagi. sedikit. Saya tambah sedikit. Di Matius 28:18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Telah diberikan. Pertanyaannya yang berikan ini siapa? Tuhan, kucing, atau siapa? Tuhan dong. Tapi Yesus itu manusia diberikan. Gitu. Itu saja clear. Ayo, silakan. Oke, cukup dulu ya Bang Randy ya. Ya. Mungkin Gurunda mau bernarasi juga, silakan Bang Zuma. Sorry tadi kepental ya. Ayo lanjut. Iya kok, turun, Pak, cari, nggak ada. Aku nggak monitor juga. Silakan Bang, beritakan kebenaran dulu, menyampaikan argumennya, nanti dilanjut Ya. dengan Gurunda. Jadi pada saat diberikan itu bukan tidak bisa dikatakan berkuasa. Kuasa iya, Dibantu karena tetap diberikan. layarnya Berarti kawan-kawan. dia mendapat kuasa. Tapi kalau pernyataan berkuasa itu bukan diberikan, Bang. Perlu dipahami. Karena dikatakan itu berkuasa, artinya otoritas. Karena itu saya selalu tekankan otoritas. Kalau dikatakan Presiden berkuasa, berkuasa. itu diberikan. Oke, Ada presiden kuasa, ada kuasa, tapi berkuasa bukan berkuasa. untuk Buktinya masih ada kita DPR. bilang presiden berkuasa Abang bicara panjang lebar untuk tadi, saya nggak- pemerintahan. Nah, kuasanya presiden itu Ya, ya. diberikan Ya, saya atau end aja tidak? Presiden berkuasa mengatur pemerintahan. Pertanyaannya, kuasanya presiden itu diberikan atau memang dia dari lahir, dari kecil sudah jadi, atau memang kuasa atas dirinya sendiri, raja dunia ini, atau diberikan? Dia diberikan. Sama kayak Yesus tadi. Yesus berkuasa, yes, tapi pertanyaannya kuasanya itu datang atas dirinya sendiri atau diberikan? Saya sudah menyampaikan ayat-ayatnya dan Yesus juga yang berkata bahwasannya kuasanya itu cuma diberikan. Dia berkuasa tapi diberikan. Kalimatnya jelas sekali. Kata diberikan itu bukan kata Randy, ya. Kata diberikan itu memang dari kata Yesus sendiri, ya. Nah, aku tidak bisa berkehendak apapun. Kuasaku itu diberikan. Ya, kepadaku telah diberikan. Mau diterjemahkan lagi secara apa? Makna. Apa arti diberikan? Biar saya terjemahkan lagi. Kalau nggak paham arti diberikan. Lanjut Gurunda. Enggak, tadi kan lagi kan pembahasan tentang Matius 9 nomor 6 itu kan dituliskannya gimana coba? Kita baca lagi ya. Sabar bentar. Ini kan kata-kata ini sebetulnya kan nggak berlaku kepada Yesus doang ini Pak beritakan. Nih, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, ingat ya, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Oke, tadi saya bawakan bahwasanya di dunia ini memang anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa menurut Bible. Ada di Yohanes 20 nomor 23. Itu gimana? Tadi kan belum dijawab tuh yang Yohanes 20 nomor 23. Ya, Pak berita kan? ya, udah. Ya, oke, saya jawab. Nah itu kan isinya sama tuh. Yohanes 20:23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau Ya, kamu saya menyatakan jawab. dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Silakan. Ya, Yohanes 20:23. Saya jawab ya. Ini saya kasih datanya. Ini datanya. Yohanes 20:23. Ini. Barang siapa yang kamu ampunkan dosanya, maka dosanya terampun, dan ke atas barang siapa yang kamu tanggungkan dosanya, maka tertanggunglah dosa atasnya. Ini adalah perkataan Yesus. Kedengaran suara saya? Ini adalah perkataan Iya, betul. Yesus. Yesus yang memberikan kuasa kepada mereka. Ini, maka Yesus mengucapkan sekali. Jadi diberikan oleh Yesus. Tapi yang di dalam ayat yang saya angkat, itu bukan pemberian. Kenapa? Bukan pemberian, karena dikatakan berkuasa. Kalau yang tadi, yang bantuan angkat itu bicara tentang pemberian.
Ya, Nah. karena itu diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Berarti kita Giliran tengah aja lah, Kasih Bang. contoh. Giliran ini kepada murid-muridnya, Anda mengatakan ini diberikan. Giliran Ya, kepada itu Yesus, Anda ayatnya mengatakan seperti itu itu, tidak Bang. diberikan. Makanya kita clearkan aja, Bang. Mana coba? Berarti gini, Yesus kuasanya ada dari dirinya sendiri, ada yang diberikan. Maka itulah Tuhan. Yang memberikan dia kuasa itu bukan Tuhan. Bingung saya nih. Ini. Coba. Ini kan ayat yang diangkat Kan gini. oleh Bang Ton. Ya, Sabarlah, Bang. Yesus diberikan kuasa Gantian oleh loh, Bang Randy. Allah. Artinya Bang kuasa Randy, itu Bang Redi, bukan coba kita berasal dari kasih kesempatan dulu kepada siap, Bang siap, Berita kan. siap. Coba biar nggak terlalu ini. Coba pelan-pelan. Ini Silakan. kan ayat yang diangkat oleh Bang Ton. Ini ya Yohanes 20 ayat 23. Ini ayat 21-nya. Yesus pun mengucapkan sekali lagi bagi mereka, itu sejahteralah kamu. Artinya ini adalah perkataan Yesus yang dia katakan kepada murid-muridnya. Iya betul. Diampunkan. Itu diberikan oleh Yesus. Tetapi yang pembahasan kita kan bukan itu. Bukan diberikan itu. Pembahasan kita adalah Matius 9. Ayat yang ke-6. Yang di situ Iya. dikatakan berkuasa. Kalau dikatakan berkuasa, Yang maka berkuasa itu siapa? bukan pemberian, tapi itu bicara tentang otoritas. Yesus. Coba, tetapi supaya Karena kamu itu tahu bicara bahwa tentang di Yesus. dunia ini anak Serta manusia diketahui. berkuasa mengampuni dosa, betul? Iya, Yesus kan menyatakan dirinya adalah anak Ah. manusia. Dia Oke. juga menyatakan dirinya adalah anak Allah. Oh, enggak Bukan pernah semua dia menyatakan, manusia. enggak pernah Yesus menyatakan dirinya anak Allah, enggak pernah, tapi orang lain yang menyatakannya. Oke, bentar. Sabar. Kalau kita berkata Abang berkata di sini kan tertulis supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nah, yang di Yohanes 20 nomor 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Nah, kamu ini anak manusia atau anak setan nih? Itu murid-muridnya. Ya murid-muridnya ini anak manusia atau bukan? Anak manusia. Ya udah, berarti kan betul Matius 9 nomor 6 dengan Yohanes 20 nomor 23 itu sama isinya dan itu berlaku kepada manusia. Anak manusia termasuk murid-murid Yesus, nggak cuma Yesus doang. Udah? Nah, ini Bapak tidak tahu konteks dan teks. Jadi dalam konteks cerita di dalam Matius, di dalam Yohanes tadi yang Banton angkat itu Yohanes 20, di situ dikatakan Yesus yang mengucapkan sekali lagi kepada mereka. Jadi Yesus yang memberikan, itu dikatakan Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengampuni. Tetapi di Nah, dalam pembahasan giliran yang nggak kita ada bahas, tertulis malah dikatakan Bapak mengatakan Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Ini nggak ada tertulis. Tetapi yang tertulis apa? Yesus menerima kuasa. Ini malah ditolak. Gimana tuh? Yang Nih, tidak saya ada baca aja. tertulis bahwasanya Yesus memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengampuni dosa dibawakan. Tetapi yang jelas tertulis Yesus menerima kuasa, segala kuasa telah diberikan kepadaku, ditolak nih. udah saya baca aja ya ayatnya supaya ngerti. Coba Ini kan baca. ayat 23 yang diangkat oleh Bang Ton. Ini ayat 22-nya. Setelah sudah diucapkannya, ini Yesus, kalaunya itu Yesus. Yang demikian lalu dihembuskannya kepada mereka itu sambil bersabda kepada mereka itu, terimalah olehmu Rohul Kudus. Barang siapa yang kamu ampunkan dosanya, ini berkan siapa? Yesus. Maka dosanya terampun. Dan ke atas barang siapa yang kamu tanggungkan dosanya, itu perkataan Yesus lagi, maka tertanggunglah dosa atasnya. Jadi kata Yesus, terimalah. Itu pemberian Yesus. Oke. Oke, itu pemberian Yesus, tetapi pada intinya mereka berkuasa mengampuni dosa nggak setelah diberikan oleh Yesus? Itu pemberian. Ya. Kemudian mereka itu pada kuasa. akhirnya, Tapi kalau sabar-sabar berkuasa Pak beritakan. otoritas. Pada akhirnya Kan itu kuasa. murid-muridnya Kalau Tuhan berkuasa berkenan mengampuni dosa nggak? Gimana? Ya, saya aja. Tapi ya. Iya kan? Pada Iya. akhirnya murid-muridnya pun berkuasa mengampuni Iya, iya. dosa setelah diberikan oleh Saya izin Yesus. turun ya. Artinya standar Mau kemana, mengatakan Pak? Tuhan karena bisa mengampuni dosa itu bisa disematkan juga kepada murid-muridnya karena murid-muridnya bisa mengampuni Kita dosa. sudah diskusi muter-muter ini karena sudah saya jelaskan tapi nggak apa-apa. Loh, Ya. Mungkin mau ngobrol sama Gurunda, Bang, Iya. beritakan. Ngobrol sama Bang Zuma. Ya, atau mau sama ini Gurunda Bang Zuma, silakan deh. Karena masih agak sering sebentar Pak beritakan. Assalamualaikum Nah, waktu saya, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Kalau Waalaikumsalam masalah warahmatullahi kita wabarakatuh. Bang Ton, saya izin dulu mau sholat duhur. Kawan-kawan sambil dibantu tap-tap layar, tolong dimoderatorin dengan baik ya Bang Ton ya. Izin ya, saya mau sholat dulu. Siap. Baik, silakan Gurunda. Baik, saya izin sabar turun dulu. ya. Boleh, silakan. Nanti saya waktunya
Nanti Iya, saya iya, naik lagi, silakan. saya lihat kalau belum ada. Oke, saya kalau naik ada lagi. aktivitas Ya, silakan. kasih ya. Oh iya, saya Iya. Pak beritakan, makasih ya. Ya. Sambung lagi nanti. Sahabat-sahabat, adik-adik saya yang sini, bisa nggak bantu saya carikan saya data di dalam perjanjian lama Tuhan yang datang kepada para nabi memberikan kuasa kepada nabi, kuasa langit, kuasa bumi. Ada nggak dalilnya Tuhan akan atau pernah atau segera atau nanti akan memberikan kuasa kepada utusannya, kuasa langit dan bumi? Tolong bantu saya dong. Izin Gurunda. Iya, Keluaran silakan. 7 ayat nomor 1, 7 sampai 17. Oke. Nah, Yosua, satu lagi Gurunda, Yosua 1, 5 sampai 6. Izin. Keluaran 7. Keluaran 7, 1 sampai 17. Musa 1 sampai- diberikan kuasa untuk melakukan tanda-tanda di Mesir, mengubah tongkat menjadi ular, membelah laut, terberau, mendatangkan tulah. Tuhan berkata kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun, abangmu menjadi nabimu. Keluaran 7 nomor 1. Oke. Anggaplah itu kuasa Musa ya. Tapi kalau kita lihat ini dibantah oleh Kisah Para Rasul 7. Kenapa dibantah oleh Kisah Para Rasul 7? Karena ternyata Musa melakukan segala sesuatu yang diperlihatkan kemudian itu melalui perantaraan malaikat. Masih ada yang memperantarai. Berarti kuasa itu masih kuasa yang diberikan, tetapi pemberian Tuhan kepada Musa itu melalui perantaraan malaikat. Bukan mutlak Musa sendiri yang memiliki kuasa. Kemudian di kitab mana tadi? Yosua? Di Yosua 1, 5 sampai 6 ya, Gurunda. Setelah Oke, Musa baik. wafat, berkata, Oke. Yosua 1, 5 sampai 6. 5. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini belum berbicara mengenai kuasa langit dan bumi. Dan segala kerajaan dan kemegahan bumi akan kuberikan kepadanya. Yang Jadi diberikan saya simpulkan, kuasa langit dan bumi di dalam perjanjian lama. iya, saya tidak menemukan itu sedikit pun. Ada satu hal yang menarik di sini. Ketika Yesus dicobai di Matius 4 dan juga Lukas 4, ada yang menjanjikan kuasa langit dan bumi. Di situ Yesus tidak menerima janji itu. Kata oknum tersebut, wahai Yesus, jika engkau menyembah aku, jika engkau menuhankan aku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Catatan yang paling terpenting di data itu adalah sebab aku berhak, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Oknum yang menjanjikan kuasa langit dan bumi ini kepada Yesus ini siapa? Iblis. Yesus terima enggak? Enggak. Lalu yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa itu siapa? Kepada aku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Yesus. Ada yang memberi kuasa kepada yang keluar dari kubur. Kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 31, nomor 30, Yohanes 14 nomor 30 ya. Dan juga Yohanes 12 nomor 31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang. Ini penguasa dunia siapa?
Iblis yang tadi ini ya Bang Zulay. Iblis paman iblis. Iblis. Dan iblis ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika iblis merasuki Yudas dengan tujuan menyalibkan Yesus, kira-kira berhasil nggak iblis? Tidak. Nggak berhasil. Yohanes 12 nomor 30. Kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur? Nih jawabannya. Mulai sekarang penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini. Siapa penguasa dunia tadi? Iblis. Akan dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari kubur. Subhanallah. Jadi saya rangkai ya, saya simpulkan teman-teman sekalian. Di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15, iblis naik ke langit ingin menyamai Tuhan. Naik dia ke langit, ingin menyamai Tuhan, ingin mengkudeta Tuhan. Tapi apa kata Tuhan di data nomor 15-nya? Sebaliknya, ke dunia orang mati, ke alam kubur aku lemparkan engkau. Jadi ketika Yesus kemudian mengatakan bahwa penguasa dunia ini telah datang dan akan dilemparkan keluar, maka penguasa dunia ini dilemparkan dari dunia orang Mati. Dunia orang mati. Makanya Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur, karena penguasa dunia yaitu iblis itu dilemparkan dari kubur. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Yang keluar dari kubur ini pernah nggak Yesus sindir bahwa itu adalah tanda atau simbol untuk angkatan jahat? Pernah? Pernah. Matius 12. Matius 12. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Ayo. Ada nggak Yesus itu jasadnya akan ditinggal di kubur? Nggak ada. Kata siapa? Kata Nabi Daud. Di mana Daud meramalkan, menubuatkan kalau cucunya tidak akan ditinggal di kubur dan jasadnya tidak akan mengalami kematian. Di khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2, nomor 29 sampai nomor 33. Yesus, anak Maria, tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, akan tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Makanya Petrus mengatakan, jadi orang Israel semuanya harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Jadi yang keluar dari kubur tadi mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus asli, dan yang memberi kuasa juga bukan Tuhan yang asli. Selesai kita di situ. Oke. Kita izin sapa dulu ya. Silakan. Anda. Bang Masa, selamat Bang. siang. Selamat siang semua. Oke. Silakan Bang Masa, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan nih sekarang nih. Lanjut. Masalah lagi. Ya, Silakan Bang. gini, Saudara Randy ini Muslim ya? Alhamdulillah, Bunda. Masya Allah. Oh, saya pikir tadi Oten Bang Randy. Berkelas, Masya Allah. Lanjut. iya, gini Bang Zuma. Ya, Kan kalau orang Kristen itu menyebut Tuhan itu Maha Kuasa, itu ada dasarnya. Iya. Karena Tuhan itu Maha Kuasa membangkitkan orang mati, membangkitkan Yesus. ya. Orang Islam mengatakan Allah itu Maha Kuasa, itu dasarnya apa? Karena kan Allah tidak membangkitkan Muhammad. Nah, itu Bang. Jadi gini saudaraku, kalau saya sebagai seorang apologetik Islam, pembela Islam, tentu kajian-kajianku itu dua, Bible, Al-Quran. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena dia adalah korban persembahan iblis kepada pengikut-pengikutnya. Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan
Dalam bahasa Yunaninya jelas di sana dikatakan prospero. Jadi Yesus ini adalah korban persembahan. Korban persembahan iblis kepada pengikut iblis. Yesus itu korban persembahan iblis, bukan persembahan Tuhan. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Sebab anak domba Paskah kita juga sudah disembelih, yaitu Kristus. Jadi Anda sadar tak? Kalau yang Anda sembah itu adalah korban persembahan iblis. Iblis mempersembahkan korbannya di atas salib untuk pengikutnya. Ibrani 10 nomor 10. Karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan. Jadi Yesus itu adalah persembahan. Persembahan siapa? Iblis. Iblis yang mau mempersembahkan Yesus. Berapa kali Yesus mengalami pencobaan untuk dipersembahkan? Gagal terus. Gagal terus. Nanti berhasil ketika iblis kemudian merasuki Yudas. Tapi Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau orang yang dikasihi itu menjadi korban tumbal. Maka salah satu di antara mereka, anak manusia, yang kemudian mati menjadi persembahan setan. Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dengan iblis dan iblis telah iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Iblis membisikkan kemudian rencana untuk mengkhianati Yesus. Apa tujuannya? Untuk mempersembahkan. Jadi Yesus itu adalah korban yang dipersembahkan. Kenapa Nabi Muhammad tidak bangkit? Karena beliau bukan persembahan. Kenapa Yesus dipersembahkan? Karena ada tujuannya. Apa tujuannya? Keluar dari kubur. Karena keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan Yesus mengatakan penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Coba Anda lihat nih. Ini Anda lihat. Di dalam Lukas 22. Nomor 43-44. Yesus berdoa kepada Tuhan. Sebelumnya 42. Yesus berdoa, ya Bapa, biarkanlah cawan ini berlalu sekiranya mungkin. Namun jangan atas kehendakku tapi atas kehendak-Mu. Berarti Tuhan yang punya kehendak, bukan? Terjawab enggak doa Yesus? Terjawab. Apa buktinya? Maka malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Terjawab. Apa tujuan malaikat turun? Mengangkat Yesus langsung atau menggiring Yesus ke salib, ke tiang salib? Renungkan itu. Jadi ketika kemudian malaikat itu turun memberikan kuasa kepada Yesus, maka orang-orang datang nih, tentara Romawi, imam kepala, panglima-panglima bait suci datang. Apa kata Yesus? Hei, sangkamu aku ini penyamun ya? Kok kamu datang bawa pedang dan pentungan? Padahal kan setiap hari aku bersama dengan kalian. Bahkan kalian melihat aku setiap hari mengajar di bait suci. Tapi kok tidak menangkap aku? Apa jawab Yesus? Apa pernyataan Yesus selanjutnya? Tetapi sekarang memang adalah waktumu, dan waktu kuasa kegelapan. Jadi upaya untuk menangkap Yesus, untuk menyalibkan Yesus, itu memang adalah awal titik munculnya kuasa kegelapan. Kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesus. Jadi penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Bukan kata saya, bukan kata adik saya Mikael, bukan. Tapi itu kata Yesus sendiri. Upaya menyalib Yesus itu adalah upaya kuasa kegelapan. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8:37. Kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam diri kalian. Aku seorang yang menyampaikan firman. Dan pekerjaan ini tidak dilakukan oleh kakekmu Abraham. Tapi kenapa kau ingin membunuh aku? Sebab iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi iblis menginginkan kematian terhadap Yesus. Pencipta langit dan bumi enggak. Jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jangan. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu?
menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi upaya untuk menumpahkan darah Yesus, membunuh Yesus, itu adalah kuasa gelap. Kuasa kegelapan. Makanya Yesus mengatakan, dunia ini sudah dihakimi, sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia itu sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang, dan ia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia, yaitu kuasa kegelapan. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Gan Eden nggak mungkin, karena iblis sudah dilemparkan dari Gan Eden sejak Adam. Lalu dilemparkan kemana? Ke gua gelap, ke dunia orang mati. Ingat, jenazah orang yang dikira Yesus ini dimasukkan kemana? Ke gua. Gua mana? Gua milik orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Bukan ke dalam liang kubur, bukan. Tetapi ke dalam gua, tempat dia dimakamkan, dikuburkan. Itu bukan kuburan, itu gua. Itu gua. Makanya dia punya pintu. Kalau kuburan tidak punya pintu. Gua itu ditutup kemudian pakai batu, karena gua. Kalau kuburan tutup pakai batu nggak mungkin. Nah, itulah yang perlu Anda sadari. Sehingga yang keluar dari kubur itu jelas bukanlah orang suci, tapi persembahan iblis. Jadi Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur, karena dia bukan yang dilemparkan dari dunia orang mati, bukan penguasa dunia. Kata Yesus sekarang itu abad pertama, Bung, bukan abad ke-7. Sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Sekarang loh, bukan abad ke-7. Jadi kalau Nabi Muhammad tidak dibangkitkan hari ke-7, Yesus juga tidak dibangkitkan oleh Tuhan pada abad pertama. Tapi yang keluar dari kubur itu adalah orang iblis yang dihukum, penguasa dunia yang dihukum, yang dilemparkan keluar. Kenapa dia dilemparkan keluar? Karena kata Yesus, sekaranglah saatmu, yaitu saat penguasa dunia. Nah, nanti datang Nabi Muhammad untuk menghapuskan dosa dunia. Itu maksudnya. Maka Nabi Muhammad datang melarang seluruh dunia untuk jangan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nabi Muhammad kemudian mengajarkan menyembahnya kepada pencipta langit dan bumi yang telah mengutus Yesus. Sekira begitu, Bung. Silakan. Ya, Baik, izin saya sapa tamu dulu, Gurunda. Silakan. Selamat sore, Kak Hia. Kak Hia, saya lupa Kristen atau Muslim, Kak Hia? Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, Kristen. wabarakatuh. Baik, silahkan Kak Hia. Oh, Bang Saha Waalaikumsalam kabur. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saha kabur deh. Masa mana? Kabur deh. Ini lanjut sama Silakan, Bang Kak Hia deh. Lanjut sama Bang ada Hia deh. pertanyaan Oh. atau gimana? Atau mau menanggapi, silakan. Kawan-kawan dibantu tap-tap layarnya ya, dikencangkan dan juga di-share-share biar komal kita kuat, nggak rungkat kayak kemarin. Terima kasih. Jazakumullah. Izin saya bertanya dulu ya. Silakan. Oke. Berarti saudara-saudari dari kita Muslim menganggap isi Alkitab ini apakah itu ajaran yang bagus atau ajaran yang tidak baik? Oke. Termasuk kepada Juma saya tanya ya. Oke, baik. Jadi gini, apakah ajaran dari Bible itu baik? Kalau saya sebagai apologet, ya, melihat apa yang dijelaskan Al-Quran tentang orang-orang kafir. Contoh, ketika Allah mengatakan, wa yauma yahsyuruhum jami'a tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Allah kemudian bertanya kepada para malaikat pada hari kiamat, malaikat, apakah kalian yang dahulu disembah oleh orang-orang kafir itu? Kata malaikat, tidak, bukan kami. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Itu kayak gitu ayatnya. Maha suci engkau ya Allah, engkau adalah pelindungku, bukan kami yang disembah oleh mereka. Bal kanu ya'budunal jin, tapi yang mereka sembah itu adalah jin. Yang disembah itu adalah setan. Kata Allah, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang kafir itu dipisahkan dengan orang-orang mukmin karena mereka adalah orang yang berdosa. Kenapa mereka berdosa?
wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kanal kafiruna ala rabbih zahira. Mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka. Lalu Allah mengatakan di data Al-Qur'anul Karim surah Yasin ayat 60, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Wahai anak keturunan Adam, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu agar kamu jangan menyembah setan? Sungguh setan itu adalah musuh nyata bagimu. Di ayat lain Al-Quran mengatakan, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanam marida. Yang orang kafir sembah itu tidak lain hanyalah setan. Nah, Bible datang memberikan kemudian sinyal kuat seperti yang saya uraikan tadi. Rupa-rupanya betul yang kalian sembah itu adalah penguasa gelap. Selesai. Jadi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Karena kalau Al-Quran yang kami berikan kepada saudara, kalian tidak mungkin mau terima. Karena sudah terlanjur tidak suka. Karena sudah terlanjur ingkar terhadap Al-Quran. Maka cukuplah Bible sebagai pengingat. Bible sebagai penasehat saudara. Wah, ternyata yang keluar dari kubur itu bukan manusia. Bukan manusia biasa. Tapi korban yang dipersembahkan oleh iblis. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi ada nggak manfaatnya? Ada. Ada. Yaitu menyadarkan saudara-saudara Kristen untuk paham betul apa yang tertulis di dalam Bible, bahwa korban di atas salib itu adalah persembahan iblis, bukan persembahan Tuhan. Silakan. Oke, artinya yang di Alkitab itu arti nggak bagus, bukan begitu ya tujuannya kan? Oke, saya tanya ya kan, saya tanya kalau memang itu isi Alkitab itu kurang baik bagi orang atau bagi jemaat, kenapa itu tidak dibahas isi ayat suci atau isi Al-Quran itu aja? Kenapa dibahas yang kurang baik? Karena ada ayat suci Al-Quran gitu, yaitu maunya yang dibahas, disampaikan kepada umatnya, kepada jemaat, supaya apa? Banyak mengerti tentang isi Al-Quran, supaya orang cerdas, begitu maunya. Kenapa nggak seperti itu, Juma? Oke, saya jawab, nggak apa-apa. Al-Quran saya menjawab itu. Wa iza tutsla alaihim ayatuna bayyinat qalu ma haza illa rajulun yuridu ayyusaddakum amma kana ya'budu aba'ukum. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, apa kata mereka? Orang ini tidak lain hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang kita sembah dari nenek moyang kita. Jangan mau dengarkan Al-Quran. Wa ma ataituhum min kutub yadarusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nathirin. Min nathir. Ya, ayatnya kayak gitu. Ilaihim qablaka min nathir. Insyaallah. Kami tidak pernah, kata mereka, kami tidak pernah. Kata Allah, kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca itu. Tak pernah. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Orang Kristen itu tidak punya nabi. Orang Kristen itu tidak punya kitab suci. Apa yang dirangkai hari ini oleh saudara Kristen sebagai kitab suci hanya terjemahan dari kitab agama lain, yaitu agama Yahudi. Perjanjian baru hanya cerita-cerita orang-orang yang tidak dikenal, pewarta-pewarta yang kemudian tidak menuliskan firman Tuhan, tapi menuliskan kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada pada masa itu. Bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Wa ma ataituhum wa ma atainahum min kutub yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim. Jadi tidak ada kemudian utusan kepada orang Kristen dan tidak ada kemudian kitab suci kepada orang Kristen. Torah untuk orang Yahudi, Mazmur untuk Yahudi, Injil untuk Yahudi, Al-Quran untuk seluruh manusia. Sedangkan Lukas, Markus, Matius dan surah-surah Paulus itu hanya ditulis oleh penulisnya masing-masing, ditujukan kepada siapa yang mereka kasih, bukan untuk seluruh umat manusia. Lukas menulis untuk Theophilus, Roma ditulis untuk jemaat di Roma, Filipus ditulis untuk orang yang ada di Filipus.
Galatia ditulis hanya untuk orang jemaat yang ada di Galatia. Tidak ada tulisan dari Bible itu ditulis untuk seluruh manusia di atas muka bumi ini. Tidak ada. Berbeda dengan Nabi Muhammad, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku datang membawa Al-Quran untuk kalian semua. Jadi ketika Anda mengatakan, kenapa kamu tidak membahas Al-Quran? Karena kalau dibahas Al-Quran kamu nggak mau terima. Jangankan Al-Quran dibahas, Bible aja kita bahas kalian nggak mau terima. Bagaimana Al-Quran? Sedangkan agama Kristen adalah agama yang wajib hukumnya diajarkan kepada orang Islam. Dalilnya mana? Matius 28 nomor 19 nomor 20, Markus 16 nomor 16 sampai seterusnya. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Percaya baptis, tidak percaya akan dihukum. Dan ajarlah mereka melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kami nggak mau. Siapa yang mau menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Nggak mau kami. Meski yang mengajarkan adalah penjajah. Ingat saudaraku, ingat. Nenek moyang kita orang Indonesia itu punya kepercayaan animisme. Masuk pedagang dari Arab, jadilah Islam. Masuk penjajah dari Barat, jadilah Katolik Kristen. Itu pembeda. Jadi kita Islam menjadi Islam karena pedagang-pedagang Arab. Kalian menjadi Katolik Protestan karena adanya penjajah yang membawa misionaris masuk ke Nusantara. Jadilah kalian Kristen tanpa proses belajar, tanpa proses berpikir. Tidak ada kerangka ilmu yang Anda susun untuk sampai kepada kekristenan. Semata-mata ikut eyang. Silakan. Udah. Silakan. Yang saya maksud di situ cuma bukan dalam arti yang kamu ajarkan itu adalah kami orang Kristen. Tetapi yang ku maksud di situ adalah umat-umat yang mengikut Islam itu maunya itu yang harus diajarkan. Jangan diajarkan agama orang. Kenapa? Isu Alkitab orang kok itu pula kamu mengajarkan, kan udah salah. Aturannya isi Al-Quran itu kamu ajarkan kepada jemaatmu. Jangan isi Alkitab orang, itu yang ku maksud. Kenapa? Supaya mereka jangan masuk di dalam narasi-narasi yang menyalahgunakan hanya omongan-omongan saja tentang isi Alkitab, gitu yang ku maksud. Oke, saya jawab. Masa kamu mengajarkan isi Alkitab kepada orang Kristen, lalu mendengarkan isi Alkitab itu jemaatmu pun jadi ikut-ikutan kepadamu karena itu menyesatkan. Oke, saya jawab. Saya jawab. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang kafir dan tugasnya, kerjanya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini Allah hapus. Walladzina amanu wa amilus solihat wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Dan orang-orang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itulah kata Allah, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Kafar, Allah menghapuskan anhum sayyiatihim wa aslaha balahum. Allah menghapuskan dosa-dosa mereka para pengikut Nabi Muhammad dan memperbaiki kemudian keadaan mereka. Nah, kami diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Bagaimana cara berjuang? Menghalau pergerakan pemurtadan, menjaga, menghalau kemudian umat dari bisikan-bisikan setan untuk keluar dari Islam. Kenapa? Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Sebab orang kafir itu juga berjuang untuk memertatkan orang Islam. Faqatilu awliya asyaitan. Perintah Allah, maka perangilah saudara-saudara setan itu, yaitu orang-orang kafir. Perangi dalam arti kata, bukan angkat senjata, tapi membantah mereka di sosmed. Kalau mereka offline, perangi di offline. Kalau dia di sosmed, perangi di sosmed.
Perangi dengan logika, perangi dengan data, perangi dengan penjelasan. Buka akal mereka. Inna kaida syaitan kana daif. Karena sesungguhnya iblis itu, penyesatan iblis itu kekuatannya lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Jadi kalau Anda mengatakan kenapa Anda membahas agama orang lain, karena kami adalah pembela agama Islam. Di sekolah-sekolah teologi Kristen, mereka belajar tentang Islamologi. Mereka menghina Allah di situ. Mereka menghujat Nabi Muhammad di sana. Mereka menghinakan agama Islam di situ. Mereka mendidik anak-anak mereka, mahasiswa mereka menjadi lulusan yang benci kepada Islam. Mereka membuat lembaga Bible. Di dalam lembaganya mereka pakai nama Tuhannya umat Islam. Untuk supaya apa? Untuk melemahkan kekuatan Islam. Mereka menggunakan kata Allah. Mereka mengambilnya dan menempatkan pada tempat yang tidak seharusnya. Ini makanya kami hadir. Belum lagi misionaris-misionaris dari lorong ke lorong. Belum lagi kesaksian-kesaksian bohong. Mantan kiai, anak ulama, mantan pesantren, murtadin, bla bla bla. Kebohongan terus disebarkan. Kenapa? Karena wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara setan itu orang kafir. Mereka orang kafir akan selalu membantu setan untuk mendurhakai Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Makanya kami hadir di sini. Adik-adik saya hadir di sini untuk menghalau pergerakan setan. Paham sampai situ? Iya, makanya saya bilang, cuma bagaimana caramu pun untuk mengajarkan Islam itu supaya banyak penganut mengikutmu, ya itu urusanmu. Jangan ikutin urusan kita. Bagaimana pun orang Kristen mengajarkan supaya menjadi murtad atau bagaimana, ya itu kan urusan mereka, urusan kami. Gitu juga di sana, kamu itu ajarkan Al-Quran itu bagaimana supaya jemaat atau umatmu bisa mengikut dirimu. Jangan kamu bahas-bahas Alkitab di room ini, di mana-mana saya tidak ada melihat bahwasanya mengajarkan Al-Quran di room, di mana-mana di room ini nggak ada ngajarin Abang. Al-Quran, hanya mengajarkan itu isi Alkitab. Untuk apa itu kamu bahas-bahas itu? Kita Kan di sini gitu masuk ke maksudnya. diskusi aja yuk Bang, yuk. Masa nangis begini sih, aduh. Iya, diskusinya itu saya mau pertanyakan. Masa abang naik ke sini untuk nangis? Jadi gini Bang, saya kasih tahu. Coba izin minta 1 menit aja. Alkitab, 1 menit saya minta untuk berbicara. Ajarkan orang. Itu Baik, yang baik, baik, maksud. Baik, begini ya. Ini namanya room untuk debat lintas agama. Kalau kita bahasnya Al-Quran itu namanya room kajian, Bang. Ya, abang harus tahu. Yang namanya lintas agama artinya nanti membahas Al-Quran dan juga membahas Bible. Pasti dibahas. Lagian kalau ajaran kalian itu benar, ngapain takut dibahas? Ngapain nangis di sini? Bukan soal takut, saudaraku. Supaya Ya udah kita masuk ke ranah diskusi aja. Jangan yang nangis di mendengarkan sini di gitu. bawah itu, saudaraku, kita meninggalkan jejak yang baik. 2.000 orang yang nonton sekarang abangku, mereka tahu sedang berada di room debat lintas agama. Jadi udah pasti ngebahas Islam, ngebahas Kristen, ngebahas Al-Quran, ngebahas Bible, udah pasti. Ini 2.000 orang yang nonton tahu kok gitu loh. Kalau Anda naik di sini cuma mau nangis karena Bible Anda dibahas terus lalu Anda panik, Anda takut, Anda cengeng, mending Anda turun aja gitu loh. Kita buka di sini itu siapa kafir tadi ya. Saya buka di Al-Quran sini ya. Oke. Nah, udah masuk ke diskusi aja. Kalau mau nangis jangan di sini Bang, turun aja. Bukan nangis. Kita siapa kafir di sini? Nanti kita lihat apakah Kristen atau Muslim. Tengok ya. Kita lihat di sini. Ada di sini ayatnya. Biar kita sama. Ya udah silakan. Udah tahu room debat lintas agama kok nggak boleh ngomongin agama lain, gimana sih? Nah, kalau kita bahas Al-Quran jadinya kajian nih, kita bukan debat nih. Apalagi ini abang jadikan room kita room curhat ini. Dah ayo buka dalilnya. Iya. Bentar ya. Sabar. Padahal dari Jangan tadi kita buru-buru. kajiannya 2 aral padahal. Iya. Lagian kalau dia mau memperhatikan, kita selalu mengajak orang Kristen untuk mengikuti Yesus kan. Iya.
perkataan Yesus yang diikutin. Baik Iya. kami loh, Bang. Kan yang mendengarkan di bawah itu, saudaraku, seakan-akan di isi Alkitab itu menyesatkan karena yang kalian bahas yang tidak tahu makna dari tujuan apa kalimat itu. Supaya tidak begitu, tugas Anda adalah menjawab. Ya, setiap Bible yang kita bawakan di sini adalah yang harus meluruskan gitu loh. Baik. Supaya Langsung masuk ke jadi diskusi aja, diskusi. Bang Hia ya. Ini saya ketemu dulu. Ini Bang Ayose ini Kristen atau Muslim, Bang? Izin. Bang Ayose. Ya, sambil nunggu Bang Hia buka dalil ya. Ya, Ayo sambil Bang nunggu Ayos. Bang buka dalil ya. Ya, assalamualaikum. Kristen, Bang. Kristen atau Muslim? Oh, Kristen, baik. Terima kasih. Silakan gantian ya dengan Bang Hia ya. Baik. Iya, kasih Semoga dulu biar sampai. saya cari datanya ya. Oh, baik. Data Silakan apa dengan yang Bang. saudara cari? Terkait apa? Iya, biasanya kata di sana Muslim itu kafir. Di sini ada ayatnya, dengar. Matius 5 nomor 22 mungkin? Ya, sabar. Kasih dulu kesempatan dulu sama kawan itu biar saya. Karena kafir itu tidak ada di Bible. Kata kafir itu dari Al-Quran. Di Al-Quran ada kafir itu Muslim. Kafir itu lawan kata dari Muslim. Kasih dulu pertanyaan sama kawan itu dulu. Iya, kasih dulu pertanyaan sama kawan itu. Ya udah ini. Nah, ini ada Silakan, David. silakan. Nah, kesempatan biar saya cari dulu ya. Ke Bang Ayose dulu aja, Bang Ton. Silakan Bang tadi kondisikan. Ya tahu Bang Ayo sih mau tanya dulu nih sambil nunggu Hia kayaknya cari dalil dulu tuh. Iya, saya besar dulu. Baik, terima kasih, selamat siang. Ya siap. Jadi saya dengar Bang Zuma berkata, beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang, dan yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Orang tidak percaya akan dihukum. Tadi diberitakan kepada semua orang, katanya, ya kan? Apakah Semua saya- makhluk bukan semua orang. Ya, semua makhluk yang percaya dan dibaptis akan selamatkan. Nah, ini kutipannya kenapa sampai ke situ gitu? Ya kan itu perintah, Bang. Itu amanat agung kan? Perintah untuk Kristen memberitakan Bible ke seluruh makhluk. Iya. Berarti termasuk kami dong. Ya kan di situ dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, itu perintah nggak? Ya diperintahkan. Nah, kalau Anda tidak jalankan dosa nggak? Dosa. Nah, Gitu lah. sasaran kalian termasuk kami orang Islam ini nggak? Sebenarnya kan dibilang semua makhluk. Berarti sasaran kalian termasuk Islam kan? Termasuk. Nah, makanya siapa yang mau menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Bang? Kami nggak mau. Karena itulah kami bertahan. Kami nggak Iya. menyerang. Kami bertahan dengan cara menyerang. Wah, apologet Islam dilawan. Kan gini, Pak. Mantap. tidak melarang untuk itu gitu loh. Jadi pikiran kita tuh harus sesuai dengan pikiran manusia tuh harus sesuai dengan kitabnya dia, harus sesuai. Nah, kalau seandainya kitabnya itu bertentangan dengan nalar manusia, justru kita disalahkan. Gitu. Nalar manusianya yang disalahkan. Harusnya kan sinkron ya kan? Ya. Namanya kan firman Tuhan. Firman Tuhan itu, Tuhan memberikan itu kan untuk kita, manusia. Nggak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang untuk kita yang kita tidak mengerti, itu nggak mungkin gitu. Malah gitu, harus bisa dimengerti sama hambanya. Nah, kok misalnya nggak bisa nyambung itu kan. Nah, satu sisi
bertentangan dengan pikiran dia, jadi ada rasa bersalah itu Mas. Aku sudah kenapa ya gitu, kok aku berpikir seperti gitu, ada rasa bersalah mereka kalau tidak sesuai, tidak sejalan dengan pikiran seperti itu. Dan ini kesalahan bukan kesalahan mereka, kesalahannya dari awal. Doktrinnya lebih kuat gitu ya. Jadi kalau kayak gitu tuh ya kita doain aja mudah-mudahan dapat hidayah. Ya, kayak ICM nih, mudah-mudahan dapat hidayah ya Em. Itu doa terbaik loh Em. Doa terbaik dari seorang muslim untuk teman-teman non muslim lainnya yaitu hidayah itu tadi. Kita mendoakan semoga kalian yang berbeda dengan kita Ya Allah. Mungkin yang lagi buka komal ini bisa di share-share ke Gurunda lagi ya. Jadi biar ada edukasi lagi yang tadi dilanjutkan. Silahkan bantu tap-tap layar dan juga di share ke Gurunda. Karena memang tadi sudah dari pagi, jadi udah beberapa kali peringatan tadi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Mohon maaf ya tadi komalnya rungkat, astagfirullahaladzim. Masya Allah ada Gurunda lagi sudah dibantu tap-tap layar ya kawan-kawan ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kita tadi mana Dek? Diajak lagi ke sini Dek. Iya, tunggu, Dinda tunggu, Mikael siap, tadi siap. mana? Baik, siap. Saya DM dulu. Mereka anak-anak ini, adik-adik ini, mereka anak-anak ini, dan juga di YouTube, Masya Allah, di YouTube ini orang-orang yang ada di sana, sahabat kita yang ada di YouTube ini sudah mulai pintar-pintar, keren-keren, udah sampai tembus kepada pemahaman ya, pemahaman Matius 5:22 yang ada di sana hanya ada perkataan raka, yaitu botloh dan totloh, bukan kafir. Masya Allah, luar biasa. Keren. Masya Allah. Ini tadi langsung hilang Gurunda komalnya. Iya. Rungkat lagi. Iya. Ya Allah. Gak apa-apa. Yang kemarin itu yang kita sampai 6.000 orang itu belum bangkit itu Gurunda komalnya. Akunku pun begitu. Akun Iya, 1, akun sering kali 4. Lagi meradang semua itu. Tadi malam lucu. Tadi malam itu nggak bisa sama sekali. Nggak bisa sama sekali. Oh, bisa live tapi nggak Iya. bisa multi kalau yang barusan. Iya, betul. Nah, itu dia. Sama Gurunda. Insyaallah. Jangan grogi yo jika enggak lah, kalau ijab kabul nanti grogi kayaknya. Kalau sama Gurunda enggak, insya Allah enggak. Ya enggak lah, kok grogi pula. Takut dulu, sekarang udah enggak lagi pun. Dulu takut, suruh colok pantat pendeta aku dulu itu ya. Kejam kali pun Gurunda dulu. Tapi ada manfaatnya kan? Betul, itu benar-benar diterapi saya Gurunda. Masya Allah, Alhamdulillah. Nyampe ke sini Gurunda, nyampe jelek. Iyalah. Kok bisa ya Allahu gitu ya? Akbar. Kenapa gitu ya? Ya karena ada ini gunakan akal sehat. Astagfirullahaladzim. Bahkan ketika Kalau nggak Gurunda gunakan sehat, ngaji pasti itu ya. yang ada marah, jengkelan. Saya tuh sampai sekarang sebenarnya Gurunda. Ini Bible saya ya. Masih saya baca Gurunda. Saya baca, iya enggak ya. Masih kok kenapa selama 27 tahun ini saya kayak gini gitu Gurunda.
Ya itulah tadi. Astagfirullahaladzim. Ayat yang saya bacakan tadi itu, ketika orang-orang kafir itu datang, kemudian Allah memberikan jalan terakhir untuk mereka. Betul. Ini Itu udah pada Al-Quran. kembali lagi ke sini. Bang Mikael juga sudah datang lagi. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini sudah saya panggil lagi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka tadi pikir si Jai udah nggak buka lagi. Oh, ada dong, kan akunku banyak. Masya Allah. Saya sempat ke Dinda Mikael mau minta naik, tapi lagi happy ku tengok. Bang Suma, Enggak, tadi emang siap untuk ini, Bang, untuk buka room diskusi Memang juga untuk karena Bang Tio. Allahu Akbar. Iya, Karena tapi pikir tadi sudah si saya Jai ikuti kok. tombak. Jadi nanti kalau misalnya lain kali saya bisa naik. Iya, siap. Bang Suma. Siap, Ahi. Nanti saya telepon deh, ada 2 kawan saya mau tanya perumahan di Maros kan? Posisinya di Iya. Maros. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Syukran. Habis ini saya hubungi Bang Suma. Iya, kebetulan habis ini juga saya mau ke lokasi. Banyak orang di sana yang lagi lihat, lagi rame Agustus Saya ini. tanya-tanya tentang ini, bagaimana metode pembayarannya gitu. Siap. Oke, lanjut diskusi aja. Nanti di belakang. Tadi yang keren tadi tuh teman Kristen kita itu, Iya. diajak lagi ke sini. Ya, Tunggu saya cari dulu tadi namanya. Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. Waalaikumsalam. Ya udah berapa kali saya mau naik di tempatnya Dinda Mikael. Begitu saya mau naik nyanyi atau sekali sama dengan berdua dengan siapa? Rasid. Iya. Saya juga seneng nyanyi loh, Gurunda. Iya, nggak apa-apa. Saya juga gitu. Saya Tapi bukan kalau naik bukan di lagu gunung itu anakku nyanyi. sayang, Gurunda. Anakku sayang. Sampai hafalnya aku lagu itu. Yang adalah Tuhanku sendiri. Hafal aku, Gurunda. Astagfirullah. Jangan promosi dong anaknya. Iya. Jai, udah Jai nggak Iya. usah kau buka lagi Bible itu. Baca Quran aja kau, lebih enak kau baca Quran ku tengok. Iyalah ya. Dua-duanya malah sekarang ya. Masih penasaran. Gitu. Ini Bang Dewa ini, Dinda Dewa ini lagi ngapain dia kok? Oh, kok di mute terus? Jangan-jangan akun bodongnya bukan? Akun bodong ini, Dewa. akun bodong ya? Bang Dewa. Iya. Bang Dewa. Oh iya, belum ngomong. Oh benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agustus Dari ini tadi. kabar lu gimana, Wak? Alhamdulillah. Enggak dari tadi Sehat. itu alhamdulillah. Dari tadi itu Dewa sebenarnya gatel pengen bicara gitu kan. Cuma kan Medan sudah dikuasai, sudah percakapan sudah dikuasai gitu kan. Maksudnya itu temanya sudah dikuasai sama Bang Ton sama yang lainnya. Jadi ya lebih baik kita itu diam sampai disuruh bicara daripada kita bicara ketika kita bicara kita disuruh diam. Ini kan Dewa begitu sekarang. Kira Iya, lu Bang. lagi sakit. Biasanya Nah, kan langsung ngomong. Nggak ada kok. Alhamdulillah. Kecuali kalau tadi dikasih kesempatan, ya ayah, apa ya? Selamat ulang tahun. Oh, ya Kambuh sama-sama nanti ya. jangan diingatkan ya. Baik. Tapi ya itu minimal ngomong lah sepatah dua patah kata. Iya, Takutnya jadi akun kami bodong tahu. itu loh Bang. Aduh. Waduh. Justru gini ya Bang Ton ya. Pada saat kita ada yang berdiskusi itu, terus kita berusaha motong sekali aja, itu kan bisa lupa nanti. Jadi Dewa biarkan aja lah kata Dewa. Udahlah, Dewa nongkrong aja, diam gitu kan. Tapi nanti saatnya baru nanti Dewa masuk gitu. Itu Sebenarnya by the way- gatel mah gatel. By the way, Oktober ada kita update jumpa Bang ya, Dewa. Wak. Dewa Sorry, nggak Dek, ke sorry, sana Dek. Bang. Dewa nggak ke sana Enggak, Bang. bukan di Bandung. Enggak, Dewa tetap pengennya itu ke Malaysia nanti. Tadi malam udah nelpon orangnya. Lu masih Apaan sih Bang Dewa?
Mudah-mudahan jadi kenyataan mimpi kita ya. Jadi insya Allah jadi bang. Alhamdulillah. Insya Allah jadi. Dan ini apa sih namanya? Nanti rencana mau mancing kan di sana nggak ada empan bang, ya kan? Nanti Bang Juma dewa kasih empan, ntar dibikin empan, gitu bang. baik. Salam sama pecik ya. Siap bang. Tapi Aki kan cara berpikir orang itu kayak mana ya Aki? Dia Siapa mau tuh? buka di dalam ya Oten ini dia mau buka dari Al-Quran, mau mencari kata-kata kafir itu ditujukan kepada Muslim. Kan kacau itu loh cara berpikir kayak mana? Kafir itu lawan kata Muslim. Kok dia mengarahkan ke kita gimana? Itulah biasa. Aneh memang. Ya Allah. Ini Tapi tanggal sambil- 22, 23 ya. 23 Gurunda. 23. Bang Deo. Oke. Nanti tanggal 13 jangan nggak jumpa kita Bang Deo. Sebenarnya dewa pengen ya. Sebenarnya dewa pengen. Tanggal 13 datang aja. Iya sebenarnya dewa Aku pengen di ya. Bandung Oktober. Habis dari Jakarta aku lanjut di Bandung. Bahkan kita tahulah pada saat orang itu jumpa sama Bang Juma itu kayak gimana. Dewa kan pernah mengatakan seperti ini ya. Kalau misalkan Dewa dikasih kesempatan bisa yang namanya bermalam semalam sama Bang Juma, ini pasti nyaman, ini kayak tidur sama 4 istri ini. Mulai kacau. Enggak, jadi kok Aki yang ngajak jumpa Bang Dewa di Bandung? Saya ke Bandung ya, anak-anak mau liburan di situ tahun ini. Iya maksudnya kan di Jakarta jumpa juga kan? Oke. Beliau kayaknya sulit, ada kerjaan kali. Tapi kalau beliau Tahu, ke Jakarta lebih saya dari bagus tanggal lagi. 11 sudah datang tuh Aki. Saya jemput. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya jemput. Bang Zuma ke Kawah Putih ya? Aku nggak dijemput ya. Di mana jauh banget tuh. Banyuwangi. Banyuwangi, Sumatera Utara ya. Iyalah. Selatan. Kena virus. Aki pelajaran Bentar, ini geografinya saya- jelek ya Aki. Nah ini sudah masuk lagi nih. Aku mau bilang enggak juga enggak enak gitu kan ya. Aduh. Oh bingung ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Halo. Nah ini Bang Hia sudah kembali lagi. Halo ya. Sebelumnya izin ya Bang Hia ya, saya potong sebentar. Kalau bernarasi, kalau sekiranya agak gimana gitu, TikTok ini kan sensitif ya, jadi agak dimiringkan sedikit gitu. Misalkan membinbun atau apa gitu, agak diselewengkan dikit biar Komalnya lanjut edukasinya. Sayang kalau rungkat. Ya silakan kawan-kawan dilanjut untuk tap-tap layarnya dikencangkan dan di-share-share agar Komal kita kuat. Terima kasih. Jazakumullah. Dilanjut. Turun. Iya, tadi kan kita bahas di Al-Qur'annya Al-Baqarah ayat 33 sampai 34 gitu ya. Dan ada di bawahnya di situ tertulis ya kan, biar saya baca ya. Kafir dalam hal ini bukan berarti tidak menyembah Allah. Iblis tetap menyembah Allah, mereka menjadi kafir karena dia adalah makhluk yang menurut hatinya dan tidak melaksanakan perintah Allah. Orang muslim yang tidak melaksanakan perintahnya bisa jadi mereka adalah kafir. Jadi sama kayak di Kristen juga di Alkitab begitu. Aduh. Anda baca di ayat mana itu, Bang? Itu Al-Baqarah ayat 34 itu merujuk kepada iblis tuh yang dikatakan kafir itu Bang, bukan umat Islam. Gimana sih? Yang kita maksud ya di Alkitab kan begitu juga sama. Enggak, Bang. Yang kalau yang di Bible itu yang dimaksud kafir di sana itu orang bodoh. Raka dalam bahasa Yunaninya raka. Bukan kafir di situ. Kan yang tidak mengikuti ajaran Allah atau yang tidak mengikuti ajaran Tuhan itu sendiri, mah itu dianggap kafir gitu loh. Lah kalau Anda mengikuti ajaran Tuhan, Anda nggak mungkin Kristen. Siapa Jadi- Tuhan mana? Tuhan mana yang mengajarkan manusia kemudian menerima tumbal manusia terus sebagai penebus dosa? Iya, Nggak kalau ada itu. itu, Bang.
Kalau itu lagi pertanyaan Juma, kurasa itu salah Anda. Kenapa? Keyakinan saya dengan keyakinan saudara memang berbeda. Tetapi dalam keyakinan kami sebagai Kristen membuahkan hasil dengan kebenaran, dengan yang baik. Apa hasilnya? Apa yang baik? Ya, buktinya kalau kita melihat dari sisi apa? pelajaran yang sudah kita ikuti sebagai Kristen, ya termasuk di dunia lebih banyak Kristen daripada Muslim, kan gitu. Ya kan, berarti kan kan hasilnya iblisnya kan memang baik. sudah bersumpah. Iblis Ya, kan bersumpah, aku hasilnya akan ajarannya kan menyesatkan. baik, kan gitu, bukan menyesatkan. Apa yang Bukan baik soal dari menyesatkan. Kristen? Satu aja. Apa yang baik dari Kristen? Yang baik di dalam Kristen adalah kasihilah sesama manusia sama mengasihi diri sendiri, gitu itu kan? kapan? Di Itu mana di situ berlaku. di Al-Quran seperti itu? Ya Allah ya Karim, itu berlaku kasihilah setelah mereka puas menjara, merampas bangsa lain. Itulah kan Bang Kapan? Juma ini Kapan? maunya harus narasi Kapan? yang baik lah. Jangan Saudara, yang kapan kita lihat Kristen itu menyebar dengan kasih? Kapan itu? Coba dari Israel diajarkan oleh Paulus pembantaian, pindah ke Roma. Di Roma kerajaan Katolik Romawi melakukan apa? Penekanan terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Mereka wajib kemudian menjadi Katolik. Iya, kan Habis itu pindah ke Belanda. Belanda ke Indonesia gimana? Iya, terserah saudara lah kalau memang Lah itu. kok terserah saya gimana? Ya, kalau percaya atau tidak itu kan urusan saudara, karena iman saudara juga bukan iman saya. Bukan masalah Terserah percaya saya, tidak iman percaya, saya itu bagaimana di bukti. dalam Kristen itu saya mengikutinya, buahnya itu bagaimana? Ya, Apa buktinya buahnya? membuahkan hasilnya. Apa hasilnya? Tidak ada itu istilah Kristen itu cepat bertindak. Pernah Anda di mana ini Kristen yang mana yang Anda maksud ini? tindakannya tidak baik. Yang Anda maksud ini adalah Kristen yang hidup 6% di tengah-tengah masyarakat Muslim yang 86%. Itu kan yang Anda maksud? Iya. Lucu ente. Kalau Berani kita berani melihat- kalian menjalankan ajaran kitab kalian di tengah-tengah 86%. Ya jadi perkedel lah. Maka kalian itu santun, sopan, kelihatan baik. Coba di mayoritas kalian, alamak, sudahlah. Iya, kan dari buahnya kita lihat cuma. Betul, dari buahnya. Makanya banyak di seluruh dunia umat itu yang mengikuti Kristen dan berapa penjajahan, banyak Muslim itu. penjajahan di atas muka bumi. Dari Penjajahan di tindakan atas itu yang muka harus bumi. kita tahu. Gitunya. Penjajahan di atas muka bumi ini dipelopori oleh siapa? Ini cuma kalau memang ajaranmu yang udahlah. bagus, tentu saya murtad mengikuti kamu. Loh, Kalau tidak itu bisa. ajaranmu yang bagus, Bukan saya ikuti begitu. kamu. Iya. Bukan begitu poinnya. Kenapa? Masa- Itu yang baik. Tapi ini kamu mengajarkan di TikTok Alkitab ya selalu menyesatkan. Ya itu salahmu. Coba Lah, kalau salahnya mengajarkan kenapa Al-Quran pendetamu yang tidak baik. ngajarkan kau baik? Bukan, coba ajarkan Al-Quran itu di mana setiap kena Bang Zuma. itu pasti orang banyak Kena Bang ikut. Zuma. Abang-abang agak pelan abang. Kena Bang Zuma. Gurunda kena. Diam dulu. Satu-satu bang ngomong. Ya, satu. Kawan-kawan dikencangkan tap layarnya ya. Tolong. Ini komalnya biar Yang di kuat. bawah pun nggak usah main Ya tombak-tombak. Allah, Ini jangan lagi ditombak lah ini. diskusi. Tombak. Kenapa Diskusi ditombak? sehat. Ya, saudara Anda lah itu. Jadi gini ya Bang Hia. Ketika umat Islam itu Ya tunggu, membawakan habis ini naik lagi. Bible, Tunggu. membawakan Bible Ya, di ada lawan kursinya, perdiskusian bentar ya. ini, Oh, Ya, kita tunggu, tidak pernah tunggu. menafsirkan, kita itu selalu membacakan loh. Kan gitu. Nah, justru kalian itu dari yang tertulis kalian tafsirkan. Tadi Kalian kita selalu lagi ada mengatakan, kerjaanku nih. Lagi ada kerjaanku ya. Lain kali kita jumpa ya. Oke. Takut, lari, Lagi kabur. Aduh, buka. tuh, meja. Oh, jemput anak-anak ini udah jam 1 udah ya. Kabur. Jemput anak-anak dulu ya. Kabur, Oke. bilang aja ya kabur. udah. Iya, Jangan bukan kabur, kabur. ya, Saudara. jangan kabur dulu. Tuh. Coba kalian atur waktu biar kami main sama si Juma. Kalau bisa kalian atur waktu, kami jumpa. main gimana? Berdebat Mau main? berdua. Bukan, kasihan saya gini, Setiap kasihan Iya, Bang Zuma kalau ya, harus terima kasih ya meladenin saudaraku. macam-macam Tuhan begini. Yesus memberkati ya. Ya, semoga Tuhan Yesus memberkati ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, Oten ini harusnya bisa menurunkan 2 level
Percaya dirinya itu harus diturunkan itu. Ya. Ketinggian itu. Percaya Tunggu diri. dulu. Jai, di bawah Jai. Belum ada Gurunda, belum, tunggu dulu. Mana? Oh, ini sudah Jawab ada. tentang masalah kafir. Oke, siap. Biar penonton juga dapat edukasi, boleh? Oke, boleh. Ini ada Gurunda, siap. Silakan Ustaz. Ya, silakan. ada, Bang. Enggak, silakan. Saya Izin di follow akun Gurunda ya. Ini nampaknya akun Gurunda yang kesekian juga. Yang belum follow silahkan di follow akun narasumber yang ada di atas semuanya dan dibantu tap pulang. Silahkan. Terima kasih. Oke. Ya, puncaknya dalam surah Al-Maidah ayat 44 di situ. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah faulaika humul kafirun. Kafir ini mencakup segalanya. Ya. Akan tetapi dalam Islam itu ada namanya kaidah usul fikih yang harus kita pahami. Nah, kaidah usul fikih inilah yang membagi-bagikan mana yang dikatakan kafir, mana namanya fasik, mana munafik. Satu contoh sholat. Ya, orang yang Islam akan tetapi tidak sholat, ya itu tidak dikatakan kafir ketika kemudian dia mengakui bahwasanya sholat itu adalah perintah. Makanya kaidah usul fikihnya di situ dikatakan iza fa'ala zalika fahuwa bi kufrin wa laisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Ya, orang yang meninggalkan sholat itu kufur, akan tetapi tidak sekufur orang yang kafir kepada Allah dan yaumil akhir. Makanya dihukumi fasik, gugur dari ketaatan. Gitu. Ya. Bagaimana dikatakan kafir ketika dia mengingkari perintah itu dan menolak perintah itu, baru dikatakan kafir. Ketika dia meyakini Islam, kebenaran Islam itu, lalu kemudian dia mengakui perintah sholat itu ada, maka dikatakan fasik, gugur dari ketaatan. Ada namanya kaidah usul fikih dalam yang menyimpulkan sesuatu. Tidak semerta-merta ketika orang meninggalkan salah satu hukum dikatakan kafir. Kita kembali ya kepada kaidah-kaidah usul fikih yang diajarkan oleh para ulama. Begitu, teman-teman. Masya Allah. Kemana yang tadi? Turun dia tadi yang tadi. Ayo silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, ya ketik 3 lah, ya ketik 3. Kan kalian kan Tritunggal, jadi 3 ketiknya. Aku kemarin Kristen yang mau naik ketik 3 ya. Kemarin aku makan donat setengah lusin Bang Ton, tapi ternyata isinya cuma 2 Bang Ton. Kan setengah lusin 6. Nah, setengah lusin kan 6, 1, 2, 3, 1. Berarti baru makan 2 aku Bang Ton. Yang rumit Tunggu dulu. Yang ketik 3 dinaikkan tuh, barusan tuh ada tuh. Ya, siapa yang ketik 3? Tunggu dulu. Iya, saya Bang Ton, Bang, betul. Karena adalah Islam itu Bang Ton, Bang Jay. Semuanya ada kaidah sama dengan misalkan tentang masalah ibadah. Kaidah usul fikihnya kan al-aslu fil ibadati haramun illa ma ja'a dalil. Pokok dasar daripada peribadatan itu haram, nggak boleh kecuali ada perintahnya. Kenapa kita sholat? Karena ada perintahnya. Kenapa puasa? Ada perintahnya. Jadi semuanya ada kaidahnya dan mudah kita jelaskan insya Allah. Gitu teman-teman. Akunnya di private Bang Ton, saya nggak bisa jambak dia. Bisa coba nggak Bang Ton? Enggak, barangkali dia udah ada permintaan naik. Yang bisa terima kan host aja itu yang. Belum ada. Silahkan multi Bang, yang 3. Silakan yang mau naik ketik 3, diberikan kesempatan untuk bertanya. Tuh, nggak mau ditanya juga nggak apa-apa nih di sini. Nanya aja deh kalian tuh. Kok belum apa-apa sudah kabur. Nggak pakai nggak pakai penonton nih. Sudah Enggak pakai ini Bang Jay kayaknya. Tapi yang ini enggak, yang tadi pakai. Penonton kita nih ya giliran diminta ketik 3 malah ngetiknya 9. Apalah ini? Tolong. Ya, selamat. Loh, belum bisa.
Nah ini 3. Kak Gemini, silahkan Kak Gemini, multi Kak Gemini. Kak Edi, silahkan multi. Banyak kok sebenarnya. Silahkan multi. Pak Edi itu Pak Edi. Aduh bang, Pak Edi ya Pak Edi. Pak Edi Ya, marah-marah. silahkan Pak Edi multi. Saya nggak bisa jambak, nggak kelihatan. Ini ketik 3 tapi namanya Bunda Fadil pakai hijab. Aduh, yang ketik 3 ini yang Kristen teman-teman. Yang ketik 3 itu yang Kristen. David tuh David. Ya minta permintaan ya. Malah ketiknya 7, 10 ya kan. Lihat tuh kerjaan kalian tuh. Apa Ton? Oke kok. Ya. Halo Bang David. Halo David. Halo. Iya. Aduh lemes sekali kayaknya bangun tidur nih. Ya silakan Bang David. Pagi Kristen ya. Iya. Baik. Ya Oke, Bang silakan Ton, apa yang mau dibahas, yang mau segala ditanyakan. kuasa telah kuberikan kepadamu Bang Ton. Ini sudah bersahadat ini. Oh, Bukan ini Bang Simon. beda guru dah. Suaranya beda. Lanjut dulu saya makan siap. Udah sahadat Siap, ini, siap, tapi dia ece-ece. Lanjut. Iya kalau yang itu saya hafal suaranya beda ini. Beda ini David yang beda nih. Silakan Bang David apa yang mau ditanya? Nabi palsu ini. Yang mana nabi Oh, palsu? ini tema dulu belum ku ganti, tapi nggak apa-apa, memang sesuai kok. Ya silakan Bang David. Ada Ya. perbedaan kafir dengan kufur itu apa? Perbedaan kafir dan kufur sama aja, gak ada bedanya. Oh berarti orang Islam meninggalkan sholat juga kafir ya? Tadi kan udah dijelasin tuh sama Ustadz Felix tuh. Masa nggak ngedengerin? Iya sama aja gitu. Orang Islamnya juga di dalam Islamnya juga disebut kafir kan? Kafir itu kan artinya menutup diri, orang-orang yang menutup diri daripada kebenaran Allah. Udah itu. Iya. Jadi kafir itu beda dengan kafir yang ada di dalam Bible. Kalau dalam Bible kafir itu kan dari maknanya itu kan BODOH itu kan. Raka itu kan ya TOLOL gitu kan. Oh berarti dibuat sendiri. Aduh, ada anak kecil. Iya, Kristen selalu buat definisi sendiri, Bang. Makanya kalau baca itu contoh itu kan ada di ini Matius 5 nomor 22 tuh. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum, dan siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuh, nah kata kafir di sini kalau kita ambil dari terjemahan lain tuh banyak tuh. Ada yang mengatakan kafir itu terjemahan lainnya dikatakan apa itu? Kamu TOLOL. Tuh, atau kalau dalam original teksnya itu raka. Oke. Izin saya jelaskan sedikit ya Bang Mikail. Silakan. Mumpung Bang Gurunda belum ini. Ya oke. Iya. Dalam kategori kufur itu ada namanya kufur iduna kufurun. Kekufuran yang tidak membuat orang keluar dari Islam. Seperti sholat tadi. Orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini bahwa itu adalah perintah, maka tidak dikatakan kafir. Ya, kapan dikatakan kafir? Itu tadi menutup diri, menolak dan mengingkari. Kenapa Bani Israel ketika diutus Nabi Musa dikatakan kafir? Dalilnya ada dalam surah Al-Imran ayat 123. Alam tara ilal ladina utul kitaba mil kitabiyut dan ila kitabil liyahkum summa yatawalla fariqum minhum wa minhum mu'ridun. Ketika diturunkan Taurat kepada Musa, diberikan kepada bangsa Israel, lalu mereka menolak dan mengingkari, ini dikatakan kafir. Siapa yang menolak dan mengingkari itu dikatakan kafir. Makanya ketika diutus Nabi Muhammad SAW, di situ dikatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi min hasil umma Yahudi wan Nasara. Ya, dan barang siapa yang diutus kepadanya, baik itu Yahudi dan Nasrani, karena yang ada pada saat itu Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir Quraisy, siapa yang tidak mengikuti jalannya Rasulullah, maka tidak ada tempat baginya kecuali neraka jahanam atau kafir. Nah, menutup diri. Sholat tadi ketika ada orang Islam, dia bersyahadat la ilaha illallah tapi meninggalkan sholat, tapi masih yakin bahwasanya itu perintah, maka dikatakan kufri duna kufrun. Tadi ada kaidah usul fikihnya.
walaisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir, kekufuran yang tidak membuat dia kafir, akan tetapi jatuh fasik, gugur dari ketaatan gitu. Jelas sekali kan? Halo Pak, saya mau bertanya sedikit Pak. Boleh? Ya, sabar dulu, Bang Valen ini apa nih? Kristen? Kristen Pak. Siap. Apa yang mau ditanyakan? Tapi Saya mau udah jelas bertanya tadi. Al-Baqarah 65, coba Pak. Apa yang Coba dilihat. dipertanyakan? Coba dibaca. Ya itu kan, ya coba banyak buka itu di Al-Baqarah 65 kalau nggak salah. Yang bilang kalau jemaahnya nggak beribadah akan menjadi keragu. Coba lihat. Itu orang Yahudi. Gimana sih? Orang Islam juga meyakinkan hari Sabat itu ada di zamannya Yahudi. Nabi-nabi sebelumnya gimana sih? Kok bisa orang Islam? Gimana sih ini bacanya nih? Bisa nyambung. Makanya begini, Yang saya tanya, makanya begini, dengar dulu, dengar dulu, sebentar. dengar dulu. Dengar Yang saya Valen, tanya gini. Valen, dengar. Ya. Nah, makanya orang Islam itu ketika ada namanya peristiwa tentang ada terjadinya orang Yahudi, misalnya tentang puasa putih, itu istilahnya contohnya di 11-12, maka orang Islam itu mute dulu Dabling. Nah, makanya orang Islam itu berpuasa putih itu 12-13, 11-12-13 dilewati satu hari untuk menghargai nabi-nabi di sana, begitu peristiwanya. Oh, tapi kan di sini tertulis dia bilang kalau yang tidak ibadah akan dikutuk. Jadi kerakan Coba gitu. saya bacakan ya, ini saya bacakan. Mana sih? Coba baca. Ya terjemahannya ya saya bacakan ya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Lah ini Sabat ini siapa yang menjalankan Sabat ini? Siapa? Kita Islam atau Yahudi atau kalian Kristen? Hah? Yang menjalankan Sabat, yang dapat perintah Sabat itu siapa? Kita Islam atau Yahudi atau kalian Kristen? Ya yang ada di Alkitabnya kan di Al-Quran itu Pak. Makanya saya tanya. Kan tertulisnya di Al-Quran. Pertanyaannya, kan kau kan kalau di tidak Alkitab paham membaca kami, pasti Al-Quran. kami akan jawab itu. Fokus. Kau kan tidak paham Al-Quran. Makanya di sini akan ada tertulis ya kan. Di sini apa? Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Nah, saya tanya samamu, yang melaksanakan Sabat ini siapa? Kami Islam atau umat Yahudi atau kalian Kristen? Coba kita lihat. Pingsan langsung. Makanya di kalimat ini, wa id qala Musa liqaumihi innallaha Enggak, itu kan terdapat murukum ya, beri jawab bro, beri kasih tahu. Pasti saya akan jawab itu gitu loh. Iya bro, ini beri Ya, di kasih tahu. situ sedang Dikatakan, diterangkan tentang wa id qala Musa liqaumihi innallaha ayamurukum an tadbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzubillah in akuna minal jahilin. Orang-orang jahil zaman Musa, ingat ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya Allah, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Ini untuk apa? Untuk orang-orang kaum Nabi Musa. Gimana sih kamu? Udah ada terjawab ya? Kaum Nabi Musa apa? Al-Quran sedang menceritakan tentang Bani Israel, orang Yahudi. Masa dibilangnya orang Islam? Gak ada orang Islam diperintah hari Sabat. Iya, kalau kalian diperintahnya hari Sabat malah hari Minggu itu. Tetap melawan ya. Nah, Tetap melawan ya. Sehingga percaya itu. Kalau di kami kan pasti di Alkitab kami tertulis. ya udah di Alkitabmu diperintah hari Sabat nggak? Iya. Iya, Paman. Iya. Pertanyaannya kalian melaksanakan hari Sabat atau enggak? Enggak. Enggak. Ya inilah makanya Al-Quran mengatakan apa? Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Makanya Kristen kayak apa? Kayak kera tuh. Jangan bilang kerawang. Lah kalian menjalankan hari Sabat atau enggak? Jangan Bang Ton, jangan bilang kera, bilang aja. Iya, kami ini manusia Pak.
Baik, kalau kalian manusia, perintah dalam Bible kalian mengatakan apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya toh? Nah, kalian menjalankan hari Sabat atau enggak? Ya jangan dibilang kau kurang gitu loh. Lah, mana orang itu tertulis dalam Al-Quran demikian kok. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. di mana, kok? Siapa? Kalian Kristen kan? Diperintahnya Sabat, ibadahnya malam Minggu tuh. Kera kalian. Di Alkitabmu yang tertulis itu Ini contoh biar ku kasih tahu palen-palen. Nah, di sini sabda Nabi Muhammad. Wadama Rasulullah SAW. Nah, artinya aku baca. Rasulullah SAW hadir kota Madinah. Kemudian beliau menjumpai orang Yahudi. Sebentar beri jawab. Tadi malam juga itu juga yang saya tanya sama pendek. Sebentar, iya. Ini contohnya. Ya. Astaga, mute dulu dong. Tidak ada Kau bertanya tapi nggak mau terima jawaban, bukan salah kami, ya. Yang salah itu otakmu. Enggak, bentar, biar dikasih tahu ya. Rasulullah SAW hadir kota Madinah, kemudian beliau menjumpai orang Yahudi berpuasa bulan Asyura. Kemudian mereka ditanya tentang puasa tersebut. Mereka menjawab, hari ini adalah hari di mana Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel atas Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi bersabda, kami lebih utama dengan Boleh naik, Nabi yang Musa Kristen boleh naik. dibandingkan dengan kalian. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa di hari Asyura juga, tapi dilebihkan. Gitu. Izin ya, ini mungkin ada yang mau ini, ada kawan Kristen kita, sepertinya Bapak Pendeta barusan minta naik. Tunggu bentar. Bang David monitor nggak? Gantian. Jangan. Kan aku udah dari tadi. Saya turun aja. Jangan, Bang David tugasnya bertanya di sini. Iya, Aku aja Bang gantian, David nanti bertanya. naik lagi nanti ya, gantian. Oh, nanti naik lagi atau gantian. Yo, Oke, saya naikkan dulu Assalamualaikum Bapak Pendeta ya. warahmatullahi Jangan. Malah tuh. Saya turunkan. Malah turun Bang Ton. Ya, tunggu deh ya Bapak Pendeta, silahkan. Nah, ini dia. Ya, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Oh, di mana itu? Selamat sore. Loh. Waduh. Silakan multi lagi. Yang Kak David saya izin mute dulu ya. Gurunda sudah monitor? Lagi maem Gurunda. Wah, ini banyak kali yang minta naik. Silakan naik lagi Bapak. Siapa tadi? Wah, ini banyak sekali teman-teman Kristen yang minta naik. Selamat sore Kakak Christian. Selamat sore. Ya, dari Kristen Bang ya? Iya. Dari D6 apa Bang? Kalau boleh tempe. Kristen. Oke, baik, siap. Mau berdiskusi dengan baik Bang ya, gantian Bang ya? Ya silakan aja. Baik. Ada teman Kristen juga di sini atau? Ada 2 orang ini di bawah. Siapa? Ya, silakan. Ini ada Bang David sama Bang Valen ini. Ya, yang penting orang Kristen sejati ya. Betul. Diserupakan. Yang penting bukan diserupakan. Beda kalau diserupakan, beda nanti konteksnya. Nggak tempat kami Pak. Ustadz Felix monitor? Ya, monitor. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada guru-guru kami ataupun kepada Abang mau bertanya, silakan. Enggak, saya tertarik dengan yang ditulis itu. Oh, betul, siap. Wah, memang saya suka Maksudnya itu menarik tema framing atau tema ada ayatnya? Pasti. Pasti ada ayat. Maksudnya ada ayat tertulis seperti itu atau hanya framing saja? Saya ingin tahu dulu. Kami umat Muslim pasti menggunakan dalil dan data, pasti. Enggak, Ya, Gurunda ada sudah nyimak, ayat silakan. spesifik tertulis seperti itu atau hanya framing? Ya, silakan. Ada tertulis Bang Juma. Iya, di mana Bang? Matius 24 nomor 23.
bertulis Paulus nabi palsu kata Yesus. Itu bertulis begitu, Bang? Di atas itu Paulus itu. Iya. Jadi Matius 24 ayat berapa? Ayat 5 itu Paulus nabi palsu kata Yesus. Bunyinya begitu, Bang? Dengarkan, makanya pakai otak. Enggak, saya Kalau diskusi tanya itu pakai bunyinya otak. atau framing itu dulu. Jawab Pakai saja, Bang. otak, kalau diskusi itu pakai otak. Anda juga pakai otak Jadi kalau kasih tema. waspadalah kata Yesus kepada Anda harus muridnya pakai Yahudi. pakai Diam otak dulu, juga, diam. Bang. Kalau bukan Kalau tema, tidak bisa diam, Satu-satu, kamu ke Bang. toilet sana, isap isi sapi tank. Kata Yesus kepada dulu muridnya ya. Bani Israel, waspadalah kepada penyesat. Apa tanda-tanda penyesat itu? Kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Paulus. Nah, tanpa disebut juga, udah ketahuan. Kalau tidak ada otak, jangan lihat di... Iya Paulus, tapi itu di atas itu dituliskan Paulus, bukan Paulus. Nggak nyampe itu. Hurufnya nggak bisa, nggak muat. Hurufnya nggak ini. Dia bilang nih, jangan. Orang Itu, belum saudara. ngomong sudah kamu terima. Orang belum ngomong udah terima. Ya gimana? Lalu Yesus mengatakan, udah bilang kamu turun aja ya. Gimana sih? camkanlah. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, bertemu Kristus di dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun? Paulus. Nah, itulah. Di bilik. Sederhana kan? Tanpa disebut nama juga udah ketahuan. Tinggal Memang dibahas ada aja pun. kandidat lain ya, Ki ya? Nggak ada. Kalau di Pulau Patmos itu kita nggak tahu Pulau Patmos itu padang gurun atau bukan. Tapi yang pasti Yesus mengatakan mereka artinya banyak. Bukan cuma satu. Bukan. Di Pulau Patmos lain lagi. Patmos bukan padang gurun. Belum lagi Ananias. Ananias juga ngaku bertemu Yesus. Markus juga mengaku melihat Yesus dalam rupa lain. Banyak. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Aku sih yes, karena nggak ada kandidat. Ada lain. Mereka, iya. Mereka ketemu, oke. Dan mereka yang dimaksud di situ kan tertulis semua di dalam Bible. Artinya bukan kita cocokologi kan? Bukan. Nggak ada kandidat lain, nggak ada. Nggak ada. Mereka akan menyesatkan orang banyak. Mereka akan memakai namaku. Nah sekarang orang banyak yang memakai nama Yesus di luar Yahudi siapa? Kristen. Jelas itu nggak ada kelompok lain di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak. Seangkatan ya, Ki ya? Iya. Hanya satu seangkatan denganmu. Yang parah itu di dalam Yohanes itu tadi. Ketika Yesus berkata, penguasa dunia datangnya sekarang. Penguasa dunia dilempar keluar. Bang Yuma, kalau misalnya di hari ini nih, kalau ketemu Yesus itu apa iblis yang menjelma gitu? Yesus kalau datang kiamat, Bung. Kalau misalnya menampakkan gitu, apa? Nggak bisa. Kalau menampakkan diri itu berarti yang palsu. Kalau yang asli datang kiamat, makanya yang datang kepada Paulus itu bukan asli. Ingat, ketika ditanya oleh muridnya di Bukit Zaitun, Guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Nah, tanda kedatangannya apa?
Aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku. Sudah terjadi nggak tanda itu? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan dia. Terjadi nggak itu pada zaman Paulus? Enggak, berarti itu bukan bukan Yesus. Sederhana kok itu. Tapi yang mendapatkan peringatan Yahudi, bukan kalian. Kalian ini tidak hadir di situ. Kalian adalah korban orang banyak yang disesatkan, orang yang mengaku bertemu Yesus. Begitu. Saudara David. Ya. Andai saja Anda yang mendapatkan kemudian nasihat dari Yesus. David, iya paman, waspadalah Fit kepada penyesat yang datang kepadamu Fit, dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia Fit. Jadi kalau ada orang mengaku Fit bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia alias sel atau penjara, jangan kau percaya ya Fit. Iya paman. Nah, Yesus pergi. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Tiba-tiba ada orang datang kepadamu Fit. David. Ya paman. Sini loh. Aku ketemu dengan Kristus di padang gurun loh. Saudara David mengingat nasihat Yesus, percaya atau tidak percaya kepada pengakuan orang itu? Tidak percaya. Nah, kamu waras berarti. Waras. Orang itu mengatakan, iya, orang itu mengatakan, tapi aku lihat loh, aku lihat dia dan dia memberikan kekuatan kepadaku. Aku bisa mujizat, aku juga bisa bangkit orang mati. Gimana dong David? Nah, apa yang kau katakan? Percaya nggak? Nggak percaya tetap kan. Waras memang David ini. Waras memang. Mantap. Waras. Mantap. Memang waras. Kenapa Anda tidak percaya kepada kesaksian orang yang datang mengaku rasul, ketemu dengan Kristus? Apa alasan Anda? Karena sudah diperingatkan. Berarti Anda lebih percaya kepada Yesus. Apa kata Tuhan dalam Yohanes 3 nomor 16? Katanya nih, kata Bapa yang dalam situ. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada dia akan memperoleh, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, percaya sama Yesus, jangan kau percaya. Betul? Nah, sekarang kalau David lagi pergi mancing, tiba-tiba mancing mau maghrib, muncul ada bayangan pakai jubah putih panjang, rambutnya panjang, kemudian dia pakai kursi roda, melayang dari udara. Kursi rodanya itu terbuat dari api. Lantas mengatakan kepada David, David, ya paman, aku Yesus loh. Kamu percaya nggak? Enggak. Kenapa? Ya kan karena itu rasul. Diangkat jadi rasul lu Fit. Kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kau tahu itu palsu? Kenapa? Yang Mana tahu pertanyaan asli? gimana tadi? Dia datang pakai jubah putih, mengkilap dia kan, bercahaya, gondrong dia, terus turun dari awan-awan, turun dari awan-awan. David, akulah Yesus sang juru selamat, ikutlah aku. Kau percaya nggak? Kan kalau nggak ada tanda-tandanya mah bukan bang. Bukan siapa? Bukan Yesus asli. Wah keren kali ini. Kapan mau sunat? Aku transfer biayanya kapan? Serius? Ya, kapan mau sunat? Ya simple aja lah gitu. Pikirnya simple aja gitu. Masa kalau sudah dibilangin jangan percaya, masa harus percaya? Gitu aja sih. Ini keren. Ini orang waras ini. Gak usah terbelit-belit gitu. Pusing. Udah pusing. Benar sekali. Anda sama seperti ini penjual sayur lontong ini. Lidahnya panjang nih, melilit-lilit di pohon sagu.
Betul, berarti kan kesimpulannya Bang David tadi kalau belum ada tanda-tandanya berarti itu bukan Yesus yang asli, kan gitu. Betul, pintar sekali ya anak-anak ayah. Begitu Keren. juga dengan kesaksian-kesaksian. Nggak ada itu semua. Ada lagi tuh. Kamu kenapa murtad? Ini bang. Apa? Setelah aku dari umroh ke umroh, kenapa? Aku lihat Yesus di atas Ka'bah duduk sambil merokok. Jangan kurang kerjaan. Iya. Ada lagi ditanya, kenapa ibu murtad? Aku juga bingung bang, kenapa? Hampir tiap malam saya mimpi datang Yesus di kamarku. Ngapain? Tidur di sampingku bang. Oh iya. Ada lagi. Kenapa ibu murtad? Setiap saya sholat tahajud, ya, ada bayangan putih bercahaya, warna putih bercahaya, kemudian rambutnya panjang. Lalu dia berbisik bang, apa katanya? Akulah Isa Al-Masih. Parah. Berapa kali itu terjadi? Hampir setiap saya sholat tahajud. Oh ya? Akhirnya apa yang ibu lakukan? Saya datangilah pendeta, aku tanya-tanya, katanya itu Yesus datang menjamah saya sebagai orang yang dipilih, kata dia. Wah, mantap kali. Habis itu kubacakan ayatnya. Ibu coba baca ini. Kata Yesus, kalau ada yang datang memakai namaku, percaya atau jangan percaya. Itu kan beda pak, itu bicara akhir zaman. Lah, tidak. Kalau Yesus yang datang, tandanya ada. Apa tandanya? Ya baca. Ada nggak pada saat dia datang itu kemudian bintang-bintang berjatuhan? Ya enggak lah pak, kiamat lah itu. Nah itulah bukti bahwa Yesus itu bukan. Akhirnya apa kata beliau, ibu itu? Mertuanya adik saya yang bungsu. Apa kata dia? Mau Yesus kah dia? Mau bukankah dia Yesus? Aku tidak peduli. Yang penting Yesusku aku cinta padanya. Mau sampai kapanpun. Biar apapun yang Bapak katakan, aku tetap cinta kepada Yesusku. Halilintar kata dia gitu. Ya sudah. Terserahlah ibu. Padahal Bang Juma bisa kita diskusi sekarang Bang Suma. itu. Itu tadi. Bang Suma. Iya. Host izin saya bisa diskusi dengan Bang Suma sekarang? Nanti kayak tadi malam. Bang Suma. Boleh? Ya tapi nanti kayak tadi malam. Tadi malam yang mana Bang Suma? Tadi malam dimintai dalil. Nah ayolah. Ini besarkan saya, kita main dalil sekarang. Oh sih mantap. Buset. Buka data, tunjukkan. Anak-anak Teos kalau ngomong itu memang berlebihan kali. Iya lanjut. Saya minta saya minta mereka turunkan 2 level percaya dirinya. Turunkan 2 level percaya dirinya, ketinggian itu. Ya udah besarin tuh pakai dalil, ayo. Buka dalil ya, bukan karangan, bukan asumsi. Awas nanti ngarang. Saya bernarasi dulu boleh. Silakan abang. Iya, dengarkan saudara Rames. Tuhan pencipta alam semesta yang menyatakan diri melalui para nabi, itu tidak pernah kemudian mengajarkan Bani Israel sebagai bangsa pilihan untuk mempersembahkan manusia, apalagi Tuhan, untuk nebus dosa. Begitu juga di Islam. Fasholli lirabbika wanhar. Maka berkurbanlah, kurban itu hewan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 pun dikatakan Tuhan sudah mengatur aturan main kepada seluruh umat terdahulu sebelum Islam. Mereka ketika ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, ada yang disebut kurban. Kalau di dalam mereka orang Ibrani menyebutnya seperti itu. Nah, itu tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kristen muncul menerima satu persembahan di atas salib berupa manusia. Jadi kalau kita lihat nih literasi yang muncul di dalam Bible, iblis menyerahkan Yesus untuk menjadi sembahan pengikut iblis. Ngeri kan? Anda tanggapi nanti. Iblis mempersembahkan kurban di atas salib kepada pengikutnya, yaitu Kristen. Nanti Anda bantah. Sekali lagi saya ulang lagi untuk ketiga kalinya. Iblis mempersembahkan kurban
kepada pengikutnya. Siapa yang menerima kurban dari iblis, mereka adalah pengikut iblis. Silakan. Orang Yahudi tidak pernah menerima kurban berupa persembahan dari iblis. Mereka senantiasa berkurban berdasarkan perintah Nabi Musa. Imamat 1 nomor 2, Imamat 18 mereka hindari, Imamat 4 yang mereka kerjakan. Nah, hari ini Kristen menyembah persembahan iblis di atas tiang salib. Itu real, itu fakta. Siapa yang mempersembahkan Yesus? Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan? Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas. Sedangkan Yudas tujuannya adalah mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi, kepada orang-orang Yahudi, dan Yahudi mengeksekusi dia melalui tangan orang Romawi. Berarti Yesus ini jelas adalah persembahan. Dia adalah kurban. Pertanyaan saya, sadarkah saudara sebagai seorang Kristen yang menyembah kepada korban persembahan iblis di atas salib? Silakan. Oke, sebenarnya kalau saudara mengatakan bahwa penyaliban itu adalah korban persembahan dari iblis, itu adalah hal yang salah. Karena penyaliban itu terjadi, itu upaya iblis untuk melenyapkan firman Tuhan. Jadi iblis itu menghasut manusia untuk menolak kebenaran itu. Nah, untuk menolak kebenaran itu dengan cara harus kebenaran itu dilenyapkan. Akan tetapi di sana iblis tidak mengetahui bahwa apa yang ingin mereka lenyapkan itu tidak bisa. Karena itu adalah kuasa Tuhan, ya. Tuhan mempunyai kuasa sehingga tidak bisa mereka melenyapkannya. Buktinya dia bangkit. Nah, saya ingin ulangi, saudara-saudara tadi mengatakan bahwa Tuhannya sama, tapi sebelum saya masuk ke sana, saya tunjukkan kepada saudara bahwa di 1 Samuel 15 ayat 23, ya, 1 Samuel 15 ayat 23. Saya dari tadi kita berbicara, saya bilang kita buka data, ya, tapi lagi-lagi saudara tidak menunjukkan apa-apa, hanya mengatakan saja demikian. Ya, mau bilang apa lagi? Tapi oke lah, saya coba berusaha. Sebab pendurhakaan terhadap pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, ya, dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala, ya. Jadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu sesuatu yang sama seperti berhala. Dan terafim, ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan. Orang yang menolak firman Tuhan itu dia berhala. Ya, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Maka Tuhan menolak engkau juga. Menolak firman Tuhan, Tuhan tolak engkau juga. Nah, sehingga akan sesuai, akan seimbang. Iblis yang dulunya adalah malaikat, karena tidak taat kepada firman Tuhan, itu dibuang ke bumi. Ya, sehingga sama seperti Yesus bilang, tidak bukan orang yang memanggilku Tuhan Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sekarang saya juga mungkin inginkan perjanjian lama. Nanti Bang Suma bilang ini perjanjian lama, tidak sesuai. Kita masuk ke perjanjian baru. Ya, di Roma pasalnya yang ke-7 ayat 19. Kita lihat, ya, 19 Bang Suma. Ini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak baik. Aku kehendaki, yaitu apa yang jahat.
yang aku perbuat. Nah, seorang yang melakukan kejahatan itu sudah melenceng dari firman Tuhan. Dia sudah mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keinginan dagingnya. Itu tertulis di iblis yang menjadi bapakmu ya. Nanti tunggu saya cari ayatnya. Atau mungkin nanti keberikutan saya tunjukkan ayatnya ya. Iblis yang menjadi bapakmu. Nah sekarang Yohanes saya tanya 8, kepada iya. Bang Suma. Gimana? Ya, nah sekarang saya tanya kepada Bang Suma. Menurut Bang Suma, apakah menuhankan hawa nafsu itu adalah syirik atau tidak, Bang Suma? Karena mohon maaf, dari sejak semula itu seseorang yang tidak menurut perintah Tuhan itu akan dihukum. Pasti dihukum dan kekal itu, neraka kekal itu. Iblis pun dihukum kekal itu. Nah, bagaimana dengan Bang Suma? Seseorang yang menuhankan hawa nafsunya, bagaimana dengan dia? Apakah dia dihukum kekal juga atau dia akan mendapatkan pengampunan? Sudah menjalankan hukuman dan baru mendapatkan pengampunan. Silakan, Bang Suma. Oke. Jadi orang yang menuhankan hawa nafsu, siapa mereka? Kristen. Kenapa Kristen dikatakan menuhankan hawa nafsu? Coba lihat ya, orang Kristen sedunia hari Minggu pagi-pagi, mereka mandi, mereka kemudian bersihkan badan, habis itu mereka pakai baju yang bagus. Kemana mereka pergi? Ke gereja. Ngapain? Menyembah. Siapa yang disembah? Korban. Korban yang mana? Yang dipersembahkan iblis di atas tiang salib. Ada perintah? Nggak ada. Dari Tuhan? Ada? Nggak ada. Dari Yesus? Ada? Nggak ada. Dari Musa? Ada? Nggak ada. Lalu siapa yang memerintahkan mereka secara kelompok untuk ke gereja menyembah Kristus? Hawa nafsu mereka. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya? Pernah? Siapa? Kristen. Kalau bukan hawa nafsu yang menghantarkan Kristen ke gereja menyembah sosok Kristus, itu siapa lagi? Siapa yang mengajarkan? Ada Yesus mengajarkan? Tak ada. Elohim? Tak ada. Lalu siapa? Hawa nafsu. Itu yang dimaksud. Ente yang dimaksud. Tak ada dalil. Anda menuhankan korban yang dipersembahkan iblis di atas salib, tak ada dalil. Karena hawa nafsu, syahwat, iblis. Anda membawa 1 Samuel 15. Apa yang Anda ingin jual di situ? Itu bang, firman Tuhan bang. Firman Tuhan itulah yang kalian tinggalkan, yang kalian tidak mau dengar, sampai kalian menyembah korban. Justru karena kalian itu tidak menerima firman Tuhan, makanya kau menerima korban. Korban dari mana? Korban dari setan. Siapa yang menginginkan kematian Yesus di atas salib? Tuhan atau iblis? Iblis. Berhasil nggak? Kata Kristen berhasil. Berarti Kristen ini menyembah dari sosok yang dipersembahkan oleh siapa? Ya iblis. Kenapa mereka mau menyembah apa yang dilakukan, apa yang dikorbankan oleh iblis? Karena hawa nafsu. Apalagi kalau bukan hawa nafsu. Iblis adalah penjahat, tentara Romawi penjahat, imam kepala penjahat, mahkamah agama penjahat. Pilatus berkata dalam Matius 27 nomor 18, mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Dengki adalah sifat jahat. Apa upah dari pekerjaan penjahat? Kebaikan atau kejahatan? Kejahatan. Siapa yang menerima pekerjaan dari kejahatan? Aliteng. Apa yang dikerjakan oleh si jahat? Menyerahkan anak manusia di atas salib. Untuk apa? Agar mereka kemudian bisa bangsanya tidak dirampas oleh penjajah Romawi. Apakah untuk tebus dosa? Tidak, itu hanya penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan mengorbankan manusia untuk nebus dosa.
Hanya iblis yang mengajarkan kemudian dosa ditebus dengan membunuh manusia. Jadi yang menuhankan hawa nafsu itu ente. Kecuali ada perintah ke gereja, silakan tunjukkan. Ada perintah menyembah Yesus, silakan tunjukkan. Yang pasti adalah iblis mempersembahkan kurban. Siapa yang menerima kurban dari iblis? Anda kan? Yohanes 8 yang Anda cari kan? Yohanes 8 nomor 44 itu apa yang mengawalinya? Satu perikop. Angka berapa pertama di perikop itu? 37. Apa katanya? Engkau memang adalah anak-anak Abraham. Jika engkau adalah anak Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku, karena apa? Karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam diri kalian. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Kenapa tidak memiliki firman dalam dirinya? Karena mereka adalah anak-anak setan. Berarti yang mempersembahkan Yesus adalah anak-anak setan. Yang menerima hadiah dari anak-anak setan adalah jawab sendiri. Silakan. Oke, terima kasih banyak. Ayo Rames, jawab Nah, Rames. saya sudah mengatakan bahwa itu adalah tidak benar. Karena saya sudah menjelaskan bahwa firman Tuhan yang disalibkan, ya. Yesus itu firman Tuhan yang disalibkan. Manusia siapa yang tidak pernah melanggar firman Tuhan? Ayat-ayat itu sudah saya kasih, ya. Lantas Anda mau bilang iblis pun melawan firman Tuhan, bukan cuma manusia, iblis juga memberontak terhadap firman Tuhan. Ayatnya saya sudah kasih kepada saudara. Nah, tapi saudara belum paham sampai ke sana, ya itu urusan saudara, ya. Terserah saudara mau tetap berguling-guling di situ, itu urusan saudara. Tapi saya ingin kita diskusi lebih maju, ya. Saudara, saya akan tunjukkan data dulu, baru saya berbicara. Saya mulai dari 1 Yohanes 1. Nah, ini ya. Di sini 1 Yohanes 1 ayat 20 ya. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah dan aku membenci saudaranya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Sebentar. Di Yohanes 8 yang tadi saya bilang ayatnya, di sini dikatakan seperti ini. Iblis telah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu, dan ia adalah pembunuh manusia, pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Berarti di dalam iblis itu tidak ada kebenaran sama sekali. Apabila ia berkata dusta, ini dusta nih, ya. Kalau dia yang suka berdusta itu dari iblis tuh. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ada tertulis, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya masuk kepada ini dulu. Sebentar saya tanggapi, ya. Efesus pasalnya yang ke-12, pasalnya yang ke-4 ayat 12, ya. Kita lihat sama-sama saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Nah, berarti yang gelapnya ini yang kita lawan, ya. Melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga apabila ada sesuatu dengan saudara saya yang berbuat kejahatan, saya membelanya, itu pertanda bahwa saya telah memihak kepada sesuatu yang salah. Oke, sekarang kita masuk kepada poin pernyataan dari Bang Suma, mengatakan, oh itu menuhankan hawa nafsu itu berarti sama seperti saya yang menggunakan hawa nafsu saya menyembah selain Allah. Mari kita lihat. Di Al-Baqarah 34, ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam.
maka mereka pun sujud. Mereka pun sujud, kecuali iblis. Ingat, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Ya, dan ia termasuk golongan kafir. Nanti saudara jelaskan ini, ayat ini. Tapi poin pertanyaan saya di sini, apakah iblis sedang menuhankan hawa nafsunya sehingga menolak untuk menyembah kepada manusia Adam? Tadi saudara mempersalahkan saya bahwa saya menggunakan hawa nafsu saya untuk menyembah selain Allah karena Anda anggap Yesus manusia. Sekarang saya bertanya balik kepada Anda. Di sini apakah iblis nanti diampuni atau dia mendapat hukum kekal? Silakan dijelaskan. Terima kasih, saudara. Iya, iblis dan Anda nggak ada bedanya, persis, nggak ada bedanya. Antara iblis dengan Anda itu 11-12, kadang Anda yang 12, setannya 11, kadang Anda yang 11, setannya yang 12. Karena cerminan iblis itu ya Anda yang menerima persembahan dari iblis sampai Anda meninggalkan sujud kepada Tuhan. Anda sujud kepada korban yang dipersembahkan oleh setan. Jangan Anda bertanya itu. Apakah iblis itu menuhankan hawa nafsu? Yes. Karena setan menganggap dirinya lebih baik daripada Adam. Anda pun demikian. Anda menganggap korban di atas salib itu lebih baik daripada Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Anda menganggap ajaran iblis lebih baik daripada ajaran Nabi Musa. Anda yang dikatakan di situ. Anda yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang menuhankan hawa nafsu? Ya Anda. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan pendusta ayat-ayat suci, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kekal, enggak main-main. Bukan cuma sehari dua hari, enggak, kekal. Jadi iblis menuhankan hawa nafsu. Tak ada iblis diajarkan agar dia itu tidak sujud pada perintah. Iblis diajarkan tunduk berserah diri kepada perintahku. Salah satunya, aku perintahkan kemudian engkau untuk menghormat kepada Adam. Lakukan. Nggak mau. Kenapa? Karena aku lebih baik dari dia. Dia menuhankan hawa nafsu. Samalah ente, sembahlah Allah. Nggak mau. Kenapa? Aku lebih baik menyembah makhluk yang keluar dari kubur, yang dipersembahkan setan. Iblis dan ente itu kembar. Kamu itu pengikutnya. Saudara itu pengikut iblis. Iblis tidak mau sujud. Anda nggak mau sujud. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, siapa yang menuhankan hawa nafsunya? Ya kalian. Pertanyaan saya sederhana kan? Siapa yang mengajarkan kalian menyembah Yesus? Ada? Nggak ada. Selain nafsu. Apa itu nafsu? Keinginan. Keinginan sendiri. Aku sendiri yang mau. Tak ada yang perintahkan, aku sendiri. Berarti kamu mempertuhankan, menghambakan dirimu kepada nafsumu sendiri. Nah inilah susahnya kalau orang yang tidak menggunakan akal sehat. Kita diskusi, seperti apapun kita sampaikan, tidak akan masuk. Jadi gitu saudara. Ya. Sekarang permasalahannya di mana? Anda mengatakan firman Tuhan dipersembahkan. Apa sih? Apa itu? Firman Tuhan dipersembahkan. Ya. Maksud lo, firman Tuhan dipersembahkan sama iblis gitu? Maksud lo, Yesus itu firman Tuhan? Enggak nyadar juga. Yesus itu manusia ciptaan yang berasal dari kehendak. Dari firman, dari kalam yang keluar dari mulut Tuhan. Jangan kau pikir yang nete itu firman. Yang nete itu manusia yang berasal dari firman. Bukannya firman dia itu.
Dia itu manusia yang berasal dari firman. Pada mulanya dia adalah firman. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya perkataan Tuhan bahwa Maria harus melahirkan manusia benar-benar terjadi. Jadilah daging. Jadi jangan kau mengatakan iblis mempersembahkan firman Tuhan. Atau kau katakan Tuhan itu Yesusnya Tuhan. Jangan kau katakan bahwa iblis mempersembahkan Tuhan. Makin gila itu. Jadi kamu harus paham. Titiknya, startnya untuk kau berpikir mulai hari ini adalah iblis mempersembahkan apa? Iblis mempersembahkan Tuhankah? Atau iblis mempersembahkan tumbal? Di antara dua jawaban nanti itu, Kristen ini kenapa harus menuhankan korban yang dipersembahkan iblis? Apa nggak ada yang lain? Apa nggak bisa nyembah yang maha suci aja? Kenapa harus tumbal yang disembah? Orang-orang Yahudi banyak, penebus dosa mereka itu banyak. Kambing, lembu, bahkan teh sapi. Itu penebus dosa mereka. Tapi mereka waras. Tidak ada orang Yahudi menyembah teh sapi. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah kotorannya, bakar. Itulah korban penebus dosamu. Tak ada orang-orang Yahudi menggantung foto atau patung sapi di rumahnya, habis itu mereka sembah. Wah, inilah penebusku, gara-gara ini sapi aku dosaku diampuni. Tai sapi pula tuh dibilang situ. Ini anehnya kalian itu, aneh. Aku bilang, udah dibilang iblis berusaha mempersembahkan Yesus anak Maria. Tuhan mau nggak? Nggak mau. Tuhan tidak mau Yesus itu dipersembahkan oleh setan. Lalu siapa yang dipersembahkan oleh setan? Penggantinya Yesus. Apa maunya setan sebenarnya? Setan mau pengikutnya menyembah kepada korban yang diberikan di atas salib dengan mencuci otak mereka bahwa inilah korban yang kuberikan untuk menebus dosa-dosa kalian. Tanpa korban yang kupersembahkan ini, kau tidak akan masuk surga. Kau harus beriman, kau harus percaya kepada korban yang aku tumbalkan untuk kalian. Kalau tidak, kau mati dalam dosamu. Makanya Paulus itu apa suratnya? Salah satunya, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah imanmu dan kamu tetap berada di dalam dosa. Untuk itulah Yesus dimatikan, dibunuh, agar ia bisa bangkit menjadi Tuhan. Tuh, semuanya itu apa namanya itu? Mencuci otak kalian untuk menyembah kepada korban yang dipersembahkan iblis. Kita nggak usah melebar ya. Saya hanya ingin kemudian kita kerucutkan permasalahan. Yang mempersembahkan Yesus di atas salib, Tuhan atau iblis? Jawab. Oke, saya jawab ya. Tadi saudara merubah kalimat saya. Saya tidak mengatakan bahwa iblis mempersembahkan firman. Tapi saya bilang, Bang Suma, bahwa iblis menolak firman. Nah, cara menolaknya bagaimana? Dengan berusaha untuk melenyapkan firman itu. Saudara jangan ubah-ubah kalimat saya. Nah, saudara bertanya ulang dan ulang, berulang lagi. Iblis mempersembahkan firman. Itu tidak benar, saudara. Itu tidak sesuai dengan yang saya imani. Iblis tidak pernah mempersembahkan firman untuk saya. Tapi iblis menolak firman. Sama seperti saya menolak melakukan firman Tuhan. Apabila Yesus saya firman, menolak, kita tiktokan itu aja, Bang. sama artinya saya Kita tiktokan, Bang. Tidak ada nilai yang bisa dilihat dari iya, netizen sekarang kita masuk kepada poin-poinnya. Saudara tadi berbicara tentang iblis. Saya ingin tahu, saudara, kalau di dalam keimanan saudara, apakah iblis itu berbuat syirik? Tidak. Tadi iblis tidak syirik. Tadi saudara mengatakan saya sama seperti iblis. 11-12 Anda bilang. Yang saya maksud sama itu karena Anda menuhankan nafsu Anda. Iblis juga begitu. Kalau menurut iblis Anda menuhankan nafsunya. Menurut Anda saya syirik nggak? Anda tidak syirik karena Anda menyembah setan. Yang namanya syirik itu menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan juga menyembah selain daripada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang Anda sembah adalah korban yang dipersembahkan setan. Semua nggak paham. Anda yang tidak paham. Sekarang pertanyaannya tadi Anda jawab.
Anda jawab. Siapa yang menginginkan Yesus mati di atas salib? Tuhan atau setan? Yang menginginkan kematian itu iblis. Tadi sudah tanya. Pintar. Dah, selesai Iblis kita. yang menjadi selesai. Selesai. Dengarkan dulu. Anda sudah menjawab yang menginginkan kematian di atas salib terhadap Yesus adalah iblis. Saya Siapa bilang, yang menerima? dengar dulu, Anda dengar dulu. Saya bilang yang siapa yang menerima? Bang Suma. Saya bilang siapa yang menerima? Diam dulu Rames, diam dulu Rames, diam dulu, di mute, diam dulu. Bang Suma, Sebenarnya Anda itu nggak layak diskusi Bang dengan Suma aku. nggak dengar kalimat saya. Saya ulangi. Cuma nggak ada outline lain aja. Saya ulangi kalimat saya. Oke. Ke Bang David aja. Dari tadi saya juga menyimak ya, kita semuanya menyimak ya. Kita mau edukasi. Gurunda sudah menjelaskan begitu sangat ini, tapi nggak ada poin yang bisa diambil gitu Gurunda. Iya, memang begitu. Jadi saudara-saudara, kalimat terakhir, ya paragraf terakhir yang dikatakan iblis yang menyerahkan Yesus, iblis yang mau Yesus mati di atas tiang salib. Kunci itu. Iblis mau Yesus disalib. Berhasil nggak Yesus disalib? Berhasil menurut Kristen. Berhasil. Siapa yang gembira di situ ketika Yesus berhasil disalib? Kristen, Paman. Kristen. Berarti yang berbahagia atas keberhasilan iblis siapa? Kristen, Paman. Berarti iblis menyalibkan Yesus untuk siapa? Kristen. Aleteng. Dah, selesai. Lanjut. Bang David, ayo lanjut. Lanjut Bang David, masih mau menuhankan iblis Bang David? Lanjut Fit, lu sikit lagi Fit. Assalamualaikum Bang Ardi. Ayo Bang David, Bang David. Udah Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah Ardiansa tadi dengar kan? Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus disalib? Tuhan atau iblis? Iblis. Dia, iblis kata dia. Nah, berhasil nggak? Berhasil. Siapa yang menerima dari pekerjaan iblis itu? Keberhasilan iblis? Kristen. Nah, ya udah selesai. Ketika mereka harus mengucapkan terima kasih, kepada siapa orang-orang itu harus berterima kasih? Iblis, Paman. Udahlah. Makanya Al-Quran mengatakan sangat jelas kan? Al-Quran kita. Wa iyada'una illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu selain daripada Allah itu hanyalah inasan, iblis. Mereka tidak lain hanyalah menyembah iblis yang durhaka, iblis yang dikutuk. Udahlah teman-teman, jangan sombong. Terima kebenaran itu. Udahlah, lembutkan hati kalian. David? Iya. David? Kalau ada yang datang kepadamu ketuk pintu tengah malam menggunakan jubah putih dan bertulis di pahanya tato, di pahanya ada tato tertulis akulah raja di atas raja. Kamu percaya nggak kalau itu Yesus? Enggak lah. Kenapa? Itu palsu, enggak ada tanda tangan. Pintar. Kirim nomor rekeningmu biar nanti Pak Bomo kirim untuk sunat, biaya sunat. Aduh. Sedikit lagi, Fit. Seru penjelasannya, seru. Ayo Bang David. Ayo, tanya lagi Bang, tanya lagi apa yang masih belum di ini. Masih yang masih membuat Anda itu masih wah saya ini harus Kristen karena Kristen ini udah pasti saya selamat masuk surga gitu loh. Nah, itu silakan dianukan di sini. Disampaikan. Enggak gitu, enggak. Jadi? Oh, berarti udah nggak yakin kalau Kristen membawa Anda selamat. Bilang dia sudah pernah syahadat ini, tapi ecek-ecek dia. Asyhadu. Udah betul-betul kayaknya Ki. Udah waras dia kayaknya. Asyhadu. Berat.
Pernah dia Suaranya syahadat beda jadi- kayaknya nih Bang Zuma. Bukan yang Bukan waktu deh, itu. bukan. Beliau dia ini sama Bang Handi, tapi bercanda. Pernah. Enggak, ditanyain Yang pakai itu, kacamata Yohanes. kan? Yang Bukan, Yohanes bukan ini. 17 itu yang ditanyain Bang Andi mah. Yang hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang Ya benar. itu. Ya itu lagi. Yang itu yang Aku dipercayain bersaksi. Coba kau ikut. Aku bersaksi. Coba ikut. David nggak usah gemeter David. Aku temenin, aku Kalau temenin. salah jangan kau ikuti. Yang benar aja menurut hatimu. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. hanyalah utusan Allah. Sah Islam dia ini. Cuman takut diblokir rekeningnya sama ibunya. Takut nggak dapat warisan jangan-jangan. Iya, takut. Dan yang kedua takut disunat. Islamnya dia ini sekarang. Belum tahu aja rasanya nonotnya dipijak sama mama kau nih. Saudara David, kapan terakhir kamu ke gereja? Ya nggak pernah ini. Yang itu pasti pas Jumat Agung kalau nggak salah. Bulan berapa? 3 bulan yang lalu lagi. Udah lama dia ini. Sejak diskusi sama aku waktu itu mulai oleng dia. Lihat gereja kayak lihat ini pohon beringin katanya. Ke gereja cuman belok gitu. Nah itu tengoklah kan. Isinya dari rumah ke gereja tapi ke diskotik. Enggak lah, di tempat Batagor. Tempat Batagor. Habis itu nongkrong di tempat Batagor lihat Bang Suma live, iya kan? Ya. Nah, betul ini. Jengkel lah Ibu itu. mah kan, kalau ibu kan pagi, kalau saya kan siangnya jam 9. Kalau ibu mau paginya. Tanya aja nanti Lupa lah, ibu. jam 9 gitu katanya. Iya pergi mah pergi, cuman ke Batagor langganan biasa. Beli kuota, pasang headset, dengarkan Bang Suma ya kan? Iya. Habis itu tengok jam, wah ini udah jam pulang gereja ini, balik rumah makan babi lagi deh. Masih susah ya lepaskan gitu. Iya. Susah dia. Tapi ya, babi masih makan lah ya, pastilah babi masih makan. Kalau enggak udah punah lah babi. David kok masih makan babi? Udah enggak. Sejak kapan? Minyak-minyaknya aja Ki. Saya kan prinsip baik-baik, Bang Suma. prinsip Jangan ibu itu kan begitu dong. Itu sus. Iya. Oke saudara Rames, saya menghargai, maaf. Silakan Dinda Ardiansa, ambil alih dulu. Kalau sama saya Ramesnya saya nggak ngerti arah diskusi saya dibawa kemana sama dia. Silakan Dinda Ardiansa, silakan. Waduh, nggak gitu Bang Rames. kalau Guru Unda aja nggak ngerti apalagi saya. Kalau Guru Unda Zuma aja nggak ngerti apalagi saya, gimana ini? Enggak, beda. Kalau saya kan biasanya pakai ilmu Saya mantik. sama Bang Suma aja. Saya sama ilmu Bang Suma aja. mantik. Saya ngerti kok. Logika sederhana. Pertanyaan Bang Suma. Bagaimana bisa pesan saya nyampe ke orang yang paling minim pemahamannya. Tapi orang ini susah untuk bagi saya. Dinda Ardiansa silakan. Tadi kan Pak Rames sudah bilang sendiri bahwasanya penyalipan itu kan keinginan iblis itu. Dinda Mikael cocok. Apalagi sih? Ayo, TikTok Anda. Lanjut, saya nyimak. Lanjut. Tapi apalagi Pak TikTokan Rames aja saya. ya. Rames, ayo. TikTokan aja ya, jangan terlalu panjang-panjang ngantuk yang dengerin nggak ada poinnya pun. Ya, TikTokan aja. Silakan Pak Rames. Wah, giliran disuruh ngomong diam, giliran orang ngomong ikut ngomong. Oke. Tadi kan pernyataan Bang Suma itu iblis tidak sirik. Kita lanjut yang tadi ya atau baru lagi? Lanjut aja udah. Terserah mau kemana terserah.
Oh ya udah main yang baru aja karena Bang Suma tidak mau ya. Kita main yang baru aja. Ya, Kita main yang lanjutkan baru sama boleh. Bang Suma. Oke, main yang baru. Boleh, main Oke, baru Bang boleh, Suma. pemain lama juga boleh. Semua pasti sepakat ya kalau Bang Tuhan- Suma nggak mau sama kau. Iya. Sama Pak Mikael juga enggak masalah. Bang Suma, saya tahu Bang Suma masih trauma sama saya. Iya, jadi Iya, semua trauma sama Pak Rames. bisa tolong dibesarkan dulu. Turunin levelnya. Bisa tolong Halilintar. Gedein Hos, gedein dia Hos. Padahal Aku kecilin. Nah, udah. Ya. Ini kan katanya Tuhannya sama nih. Kita lihat dari sini. Di Kejadian 27 ayat 29. Saya baca dulu ya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Ya. Dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu. Itu kitabnya akan orang sujud Yahudi, kepadamu. woi. Bukan kitabmu itu. Sebentar. Sabar. Nanti saya tunjukkan padamu. Iya, bukan kitabmu Akan itu. sujud kepadamu. Enggak ada apa-apa. Siapa yang mengutuk engkau, poinnya ya. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Kepada Israel ya. Iya. Yakub ya. Diberkatilah ia. Ya, untuk Yakub. Terus Israel. poinnya? Di perjanjian baru ini aliansa komplain, ini perjanjian lama. Di sini di ayat 22-nya, di ayat 22 ya. Yohanes 4 ayat 22 ya. Ini perkataan Yesus langsung. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah. Adiansa, saya baca ini. Ya, saya udah hafal soalnya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Poinnya di sini ya. Siapa kami kenal? Keselamatan, Siapa kami dengar itu? dulu. Adiansa Kami dan siapa di situ? Adiansa. Loh ini data saya. Lah, Saya katanya belum bertanya pendek-pendek, kok. jangan panjang-panjang. Jangan Saya belum panjang-panjang. bertanya kok Anda yang pakai data saya. Lah iya, jangan panjang-panjang. Nanti Anda yang bertanya, nanti Anda yang Oh, ini Anda tanya ke saya. Saya mau tanya ini. Oh, ya udah saya jawab. Ya, saya jawab. Apa pertanyaan? Saya belum bertanya. Saya baru buka baca data Anda gimana? Ya. Sampai di mana nih? Aduh. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Diam dulu. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ayo kita lihat di sini. 23-nya nggak dibaca dulu tuh. Sebentar, saudara. Itu saya yang bawa ya. Di Anisa 89. Mereka ingin kamu menjadi kafir. Sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Nah, kalau kata ingin, Jangan ini panjang-panjang. sudah Jangan panjang-panjang. dilakukan belum ya? Nah, saudara jelaskan. Jangan panjang-panjang. Sehingga kamu menjadi sama seperti TikTokan aja Rames, jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang, langsung aja, langsung. Masa saya baca kitab Anda nggak boleh nih? Nggak usah, jangan panjang-panjang. Saya baca selesaikan dulu ya. Menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan dari antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan. Dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Pertanyaan saya, ini ditujukan kepada siapa ini? Orang-orang siapa? Yahudi dan Nasrani kah? Kenapa harus Nah, tadi kan Yahudi dan Nasrani? bahasnya di Yohanes 4:22. Saya tanggapi boleh nggak Iya. itu? Nah, Boleh nggak? sebentar dulu. Ini baru poin pertanyaan saya baru bertanya, saya tunjuk data. Saya Loh, ngapain buka Yohanes tadi? Pertanyaan saya, bukankah selain Yahudi dan Nasrani itu ada pagan saat itu juga? Kenapa harus Yahudi dan Nasrani? Kenapa?
Apa? Dan apakah ada kata memberkati di sana kepada bangsa Israel atau orang-orang Yahudi? Silakan. Terima kasih. Oke, coba dibuka tadi yang Yohanes 4:22, coba buka. Kasih tahu saya. Coba kasih tahu saya dulu. Bukain, Rames. Yohanes 4:22, coba buka. Ini waktu saya, waktu Anda Iya, coba aku minta tolong bukain. Bukain. Sendiri, bacain. Ya, enggak. Ah, itu Yohanes 4:22, Rames. Kamu menyembah apa yang kami kenal. Yang ngomong siapa itu, Mes? Mes. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa itu? Yesus. Itu Tuhan yang ngomong. Ini diskusinya bagaimana? Saya Diskusinya, bertanya, Anda diskusinya ini Tuhan yang ngomong bukan? Anda jawab dulu pertanyaan. Loh lah iya, saya, ini loh Anda kan jawab, kamu tadi Anda mengajukan ayat bertanya. ini. Kan kamu tadi mengajukan ayat itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Itu siapa itu? Ardiansa. Loh, pertanyaan saya, enggak, TikTokan apakah aja kita TikTokan Tuhan aja. itu sama? Kalau Tuhan yang sama itu, masa dia mengatakan di perjanjian baru memberkati, perjanjian lama memberkati, perjanjian baru memberkati. Bagaimana dengan Anda memberkati? Apa perjanjian lama itu bukan Yang saya kitabmu tanyakan. nomor 1, nomor 2. Perjanjian lama itu bukan kitabmu nomor 2. Dengerin dulu. Kamu nggak berhak atas kitab perjanjian lama yang kau klaim sebagai perjanjian lama, nggak ada rumusnya itu. Itu adalah milik dari kaum Bani Israel atau Bani Yakub di Ulangan 33 nomor 4, baca tuh. Jawab dulu. Di Ya itu sana sudah saya ada jawab. nggak? Itu bukan Tunjukkan kitabmu. datamu di mana? Ya udah, sini. Ulangan aku yang jawab. 33 nomor 4. Ulangan 33 nomor 4. Anissa. Ayo, Ulangan 33 nomor 4. Ini itu yang saya tanya. Ulangan 33 nomor 4 sudah saya jawab, itu bukan kitabmu. Di mana Anda memberkati Ini nggak nyambung ini, cuk. Ganti aja yang lain Itu lah. salah. Ini aku yang jawab deh dah. Ini kalau Pak Rames baca sebelum kejadian berapa 22 tadi yang Pak Rames tunjukkan. Ini ada kejadian 12 dibaca dulu nih. Host, biar abang ganti tahu. otennya host, ganti oten host. Lihat nih. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini kepada Abraham, bukan cuma kepada siapa namanya? Kepada Yakub doang. Nah, tapi kalau umat Islam bertanya, apakah umat Islam memberkati Abraham? Di dalam setiap sholat kami ada namanya doa tahiyat awal, tahiyat akhir. Kami selalu memberkati Abraham. Nah, kapan kalian memberkati Abraham? Kalian malah menghujat Abraham dengan mengatakan bahwasanya Ismail itu bukan anak kandung Abraham. Hagar itu adalah budak Abraham. Tuh. Nah, kalian ini adalah penghujat nabi-nabi. Beda kalau ditanya sama kami ini memuliakan para nabi, para utusan Allah. Itulah umat Islam. Noise bang, abang siapa? Bang Ton noise katanya. Tes, coba bang lagi. Bukan, punyamu yang gabling. Aku ngomong, kau ikut bunyi juga itu. Nah, coba itu matikan dulu di selengkapmu itu ada apa namanya itu, ada tombol apa itu namanya? Doubling. Nah, kalau hostnya tutup mute enggak doubling. Loh, Bang David tadi mana? Oh ya, internal play betul. Nah, internal play-nya matikan. Nah, sudah. Sudah saya kirim ke rumah Bapak. Ini Bang Sunset ini hotel nih. Silakan. Ya, silakan Sunset. Bagaimana Sunset? Kawan-kawan izin di follow ya akun-akun Gurunda, Bang Zuma, Bang Ardi di atas dan para narasumber yang ada di atas. Silakan di follow. Yang belum follow, akun host juga di follow. Silakan. Sunset, silakan Sunset. Kok malah mute dia? Tadi Pak Rames kemana Pak Rames tadi? Pak Rames sudah saya ganti. Saya pulangkan ke rumah Bapak dah. Jadi jangan ditanya ya kepada umat Islam apakah kalian memberkati nabi-nabi terdahulu? Iya, terutama Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di sini kumpulan apologet Islam ya. Aku kira cuma aku cuma naik aja ini, kiranya diskusi santai aja. Iya aman bang, abang nggak bakalan dimakan bang. Ya kami nggak diajarkan untuk memakan daging manusia dan minum darah anak manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada yang mau disampaikan bang? Gurunda Bang Suma, selamat berjuang, barokallah. Semoga barokah, sehat, panjang umur. Bang Ardiansah juga, salam undi-undi. Itu aja. Siap, salam Yang undi-undi. terakhir, ya pertanyaan saya Bang Suma, Bang Ardiansah dan pejuang terdepan dalam apologet Islam, itu tuntutan kita gimana itu? Kata-kata dalam Al-Quran kita itu dicolong sama Oten itu udah dihilangin belum dari kitab setan mereka? Demikian. Masih proses, Bang. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nggak boleh ya nyebut gitu ya. Nggak boleh nyebut kitab itu tadi ya. Nggak boleh ya kayak gitu ya, makanya saya turunkan, nggak boleh. Saya nggak setuju itu, jangan gitu. Ya nggak boleh teman-teman. Tadi Rames typing yang dibahas Israel, yang dijawab siapa? Israel itu yang dimaksudkan itu kan merujuk kepada Yakub, Pak Rames. Kalau Pak Rames masih di bawah ya, merujuk kepada Yakub. Yakub itu keturunan daripada Ishak. Ya, Ishak itu keturunan daripada Abraham. Udah ku bilang tadi, Islam diajarkan untuk memuliakan nabi-nabi sebelumnya. Nggak ada kita itu yang namanya mengutuk nabi-nabi terdahulu, nggak ada. Justru kita memuliakan nabi-nabi terdahulu dan mengimani bahwasanya mereka ini telah diturunkan di zamannya untuk satu kaum dan telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Nah kalau kalian kan enggak, kalian kan untuk memuliakan Yesus kalian menghina nabi-nabi yang sebelumnya. Makanya diceritakan dalam Bible itu para nabi-nabi itu selalu punya dosa, punya kesalahan. Macam David itu berzina, terus Ayub itu mengutuki Tuhannya karena dia diuji oleh Tuhannya. Kemudian macam-macam banyak di dalam Bible kan. Begitu. Silakan ini lanjut aja, Bang Sinaga Kristen kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam bapakku, Islam saudara-saudaraku, insya Allah. Baik anakku, baik. Ya, saya hanya memberikan suatu apa aja lah, semangat buat apologet Islam di Indonesia ini terus maju untuk memperkuat akidah umat kita di Indonesia ini. Karena kalau kita perhatikan memang banyak dari segi-segi mereka itu untuk pemurtatan itu banyak. Jadi Bang Juma dan sekalian apologet semuanya, insya Allah selalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Doa yang terbaik untuk apologet Indonesia semuanya. Itu aja. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya mendengarkan. Makasih abangku. Ya. Iya, kami mendengarkan dari luar aja Bapak, selalu mendukung. Insya Allah. Baik anakku, baik. Siap. Kami diturunkan aja. Baik anak. Aku dipanggil bapak, aku panggil anakku lah. Canda ya bang ya. Ayo Bang Sunset, ayo apa mau ditanya? Silakan. Katanya mau bertanya yang santai-santai, silakan. Ya bertanya aja ya. Soalnya kalian di sini banyak banget, cuma aku sendiri yang Kristen. Iya nggak mungkin abang di sini digebukin nggak bang, aman kok. Ya. Ya silakan. Oke. Gini bang, sebelum kan ada tuh masa kekosongan antara Isa dan Muhammad sekitar 600 tahun. Ya, di zaman itu mereka penganut agama apa bang? Zaman Fatroh itu di mana tidak dijatuhkan hukuman kepada manusia-manusia di zaman itu bang. Begitu. Kan nggak ada syariatnya, nggak ada aturan yang diturunkan. Iya. Jadi nggak ada dosa. Iya. Tapi di zaman apa itu Fatroh ya namanya? Di
di zaman Fatro itu jadi orang-orang itu masih mengikut mila Ibrahim ya bang. Ya, kan gini, kalau mengenai milah Ibrahim itu yang dimaksudkan kan ajaran yang lurus, ajaran yang hanif. Seperti itu kan. Nah, ya masih ada yang mengikutinya dan ada yang mengikutinya tapi menyelewengkannya. Contoh bagaimana kemudian kaum-kaum kafir saat itu selalu mengatakan mereka itu sebetulnya mengenal Tuhannya, tetapi untuk menyembah Tuhannya mereka selalu mengatakan apa? Kami butuh perwakilan di bumi. Kami butuh patung-patung supaya doa kita cepat sampai kepada Tuhan. Kita butuh yang namanya perwakilan-perwakilan Tuhan di bumi ini untuk doa kita supaya sampai kepada Tuhan kita. Seperti itu. Jadi mereka ini tidak sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya. Lalu kemudian diutuslah Nabi Muhammad SAW untuk kemudian meluruskannya. Begitu abangku. Iya, tapi berarti dari 600 sampai kenabian Muhammad itu termasuk Muhammad juga, dia juga ada di masa Fatro gitu, nggak bertuhan. Nggak, izin aku masuk bentar. Bukan nggak bertuhan, gimana sih? Zaman Fatroh itu, zaman Fatroh tetap ada dosa. Itu aja, lanjut. Ya, oke. Tapi di zaman itu kan sebelum kenabian Muhammad dia juga dia juga belum beragama seperti itu. Dia nggak punya agama. Gimana ya? Tadi kan saya sudah jelaskan ya, bahwasanya konsep sebelum adanya Islam itu ada yang namanya ajaran yang hanif, ajaran yang lurus. Ya. Nah, Nabi Muhammad ini adalah pengikut ajaran yang hanif, ajaran yang lurus tadi. Begitu, abangku. Iya, tapi walaupun dia pengikut, tapi dia tidak beragama seperti itu. Gimana ya ngomongin sama kalian nih, jelasinnya harus dari dasar banget gitu loh. Kalau kita bahas ke arah sini ya bang, abang itu Kristen tuh bukan agama loh. Mau abang digituin? Iya. Oke. Gimana bang Ardiansa, silakan. Ya oke, anggap aja lah Gini. pengikut mila Ibrahim. Agama itu ajaran. Agama itu ajaran. Agama itu ajaran. Iya. Agama Iya, itu Bang, ajaran. saya paham, tapi kan di sini. Agama Iya. itu ajaran. Sebentar, saya belum 10 kali. Tunggu dong 10 kali. Agama itu ajaran. Milah Ibrahim ajaran. Itu agama. Yang menyembah satu-satunya Tuhan, yaitu Allah. Arti Islam itu selamat. Arti Islam itu selamat. Arti Islam itu selamat. Nabi Ibrahim selamat. Nabi Ishak selamat. Nabi Ismail selamat. Nabi Musa selamat. Nabi Isa selamat. Nabi Daud selamat. Nabi Muhammad selamat. Nabi Adam selamat. Semuanya selamat. Semuanya Islam. Kalau di Bible kan yang selamat kan Yesus doang, yang lain nggak selamat. Nah, itu bedanya bang. Kalau di dalam Bible apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya yang sudah lahir, yang sudah meninggal sebelum Yesus nggak ada yang selamat tuh. Gitu. Karena cuma Yesus jalan keselamatan, ya toh? Ya oke. Ya oke dia bilang tuh. Gitu bang. Kan kalau cuma berdasar mila Ibrahim, Iya, di mute bang. Buka dulu. Kalau cuma berdasarkan mila Ibrahim, jadi umat Israel di zaman itu tetap masuk surga juga dong, karena mereka juga mengikuti mila Ibrahim. Yang mengikuti milah Ibrahim selamat. Yang tidak mengikuti milah Ibrahim nggak selamat. Iya. Iya kan udah betul tuh. Iya, berarti Israel juga masuk dong. Masuk. Yang mengikuti perintah Israel yang Tuhannya. mengikuti milah Ibrahim selamat. Israel yang tidak mengikuti milah Ibrahim nggak selamat. Ayo. Ya, berarti sampai di zaman Berarti diartikan sendiri sama dia. Ya. Berarti sampai di zaman Fatro Israel tetap selamat. Gimana? Sampai di zaman Fatro, sampai di zaman kenabian Muhammad, Israel yang mengikuti Yesus selamat.
Iya. Israel yang tidak mengikuti Yesus tidak selamat. Ayo, mau apa? Ya, tapi di saat Kok tapi lagi? tapi di saat ya gini, tapi kenapa di saat Muhammad menjadi nabi, Nasrani dan Israel itu dikutuki di Quran seperti itu? Kenapa? Gimana Karena ayatnya? mereka Tunjukkan tidak- ayatnya dulu. Tunjukkan ayatnya dulu, karena setiap Quran itu memiliki asbabun nuzulnya. Di mana ayatnya? Oke, karena kan mereka dianggap tidak selamat. Tunjukkan seperti dulu baru ngomong. Diem, Anda diem. Anda diem, tunjukkan ngomong. Oke, saya gini bang, kan benar toh di dalam Bible. Anda diem dulu, Anda diem, Anda cari Quran surat apa, ayat berapa, Anda tunjukkan kepada kami, baru Anda ngomong. Iya makanya, kenapa? Jangan kenapa, tunjukkan dulu mana. Enggak bang, saya mau tanya. Loh kok enggak iya, jangan enggak, iya aja. Oke, iya, terus. Nah kenapa? gitu dong, nah, tunjukkan silakan. Gini. Loh, mana? Yang mau ditunjukkan? Apa yang mau ditunjukkan? Loh, Anda tadi katanya orang Yahudi dan Nasrani dikutuk. Bukan dikutuk, dia apa tuh? Dikafirkan. Ah, dikafirkan. Ah, di mana itu? Di mana tertulis saya? Coba. Ya nggak tahu, kan di Quran. Mas apa yang cari? Loh, dengerin. Kalau nggak ngerti, kenapa Anda ngomong? Ya terus kenapa bang? Jelaskan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang Sabi'in di antara kalian, maka jika kalian beriman kepada Allah, maka kalian selamat. Ayo. Oke, berarti Berarti lagi loh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah di hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Al-Baqarah 62. Ayo. Oke. Mau apa? Jadi kenapa alasannya di dalam Quran mereka dianggap kafir bang? Ah, di mana tertulis? Ah, ayo. Ya, aku nggak ada Quran di sini. Di mana tertulis dulu dong? Oke. Kan itu sebabnya kalian selalu memaki kami karena kami dianggap Iya, kafir. di mana Itu tertulis? Saya tadi udah menunjukkan tertulis di surat Al-Baqarah ayat 62. Sekarang ketika Anda menarasikan sesuatu, incumbit actori probatio, actori incumbit probatio, siapa yang mendalilkan maka dialah yang wajib membuktikan. Anda yang mendalilkan, di mana tertulis, kita bahas. Yuk. Oke. Kenapa kami sering digunakan? Jangan kenapa. Jawabannya bukan kenapa. Jawabannya adalah surat apa, ayat berapa, surat apa. Berarti surat apa dulu bang? Jangan berarti dulu. Surat apa? Berarti yang sering surat apa dulu bang? Jangan berarti dulu. Surat apa dulu? Sebentar. Jangan sebentar. Sekarang bang. Sekarang. Jangan nunggu sebentar. Saya nggak punya banyak waktu. Sekarang aja. Jadi yang bukan jadi bang. Belum jadi nih. Ini belum jadi. Jadi belum disusun dan belum jadi. Nah, oleh karenanya tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya sebelum jadi, tunjukkan kepada saya di surat berapa, saya buka, silakan. Ketik aja kafir, pasti gampang didapat. Iya, di mana tertulis? Ya ketik aja di Google. Loh kok nyuruh saya? Loh kok Google? Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Yang mendalilkan tadi siapa? Kalian yang mendalilkan lah. Loh, hei, yang ngomong barusan Anda loh. Kalian. Kapan kami ngomong? Aku dengar teman-teman kalian selalu bilang ke Kristen, kamu kafir. Ya emang kalian kafir emang. Benar kan? Kan kalian nggak menyembah kepada Allah kan? Kalian menyembah manusia toh? Kan benar kan aku bilang kalian ngatain kami kafir. Loh, ya kalau tidak menyembah Allah ya kafir. Betul kan? Yesus menyembah Allah. Astaga. Loh, astaga. Yesus menyembah Allah. Ayo, mau ngomong apa? Memang kafir untuk kalian kok. Kan memang kalian begitu. Sesuai. Yesus dalam Bible dia berdoa kepada Allah. Dia menyembah kepada Allah. Banyak dalilnya itu. Nah, kalian nyembah Allah nggak? Nyembah Allah. Ya kalau Oke. Kalian nyembah Allah atau nyembah Yesus? Ayo.
Kalau Allah negeri Mekah kami nggak sembah. Ya udah, Oke, kalian sekarang nyembah saya Allah tanya. atau nyembah Yesus? Sekarang saya tanya, kalau kalian berarti Allah Israel tidak sama dengan Allah negeri Mekah, betul? Nggak tahu, nggak tahu. Loh, ini pertanyaan ini. Nggak tahu, nggak tahu. Kok kamu tanya? Nggak tahu yang dia Katanya yang dia tahu. Allah negeri Mekah nggak nyembah. Kalian nggak nyembah Allah negeri Mekah, Iya. betul? Iya. Oke, berarti kesimpulannya Allahmu, Tuhanmu itu tidak bisa berkuasa di Mekah, betul? Tuhan kami kan Yesus, bukan Tuhan negeri Mekah. Macet, Cuk. Ayo, jawab. Jawab. Tuhanmu bisa nggak berkuasa di Mekah? Oh, seluruh dunia dikuasai. Termasuk Bukan Mekah? cuma- Termasuk bukan cuma Mekah? daerah tertentu. Iya dong. Termasuk Mekah nggak? Termasuk. Berarti Allah Israel sama dengan Allah negeri Mekah, betul? Betul? Tidak, tidak. Oh. Seharusnya. Tuhan semesta alam. Sakit Iya, ini. Tuhan semesta alam. Mekah termasuk semesta alam nggak Mekah? Indonesia termasuk semesta alam. Enggak, saya nggak tanya Indonesia, Mekah. Saya tanya Mekah. Indonesia ya, ke Indonesia dulu. Enggak, saya tanya Mekah ini. Ya, Ya, Mekah pertanyaan negara saya Allah. adalah Mekah. Mekah termasuk semesta alam nggak? Bagian dari semesta alam. Bagian dari semesta alam. Apakah Tuhanmu mampu menguasai Mekah? Bah, kabur, Cok. Kabur deh. Karena udah terlanjur ngomong dia nggak menyembah Tuhan negeri Mekah kata dia. Aduh, parah Oten. Jangan dikasih hati oten-oten kayak gitu. Kita nggak mau dipermainkan gitu loh. Jadi kalau sekali dia ngomong A, saya kejar A-nya sampai Z. Lanjut. Ya, kawan-kawan Kristen silahkan yang mau naik silahkan naik. Silahkan multi aja kawan-kawan Kristen. Enggak usah. Repot. Kena report dia. Oh, di report. Ya. Ya, kawan-kawan ada 1,8K mata memandang. Di follow akun Bang Ardi, akun Gurunda, akun para apolog yang ada di atas. Silahkan. Ternyata dia pembohong, nggak di-report tapi kabur, bisa diundang lagi tuh. Memang berdusta dalam segala hal emang mereka nih. Ayo naik lagi. Jangan Bisa dijambak dia. Nah, masa bilang di-report? Aduh, pembohong ya. Waduh, Salam. Emang kok di report bang? Emang di report ada pemberitahuan di situ tadi loh. Nggak ada di sini. Di sini nggak ada pemberitahuan. Nggak ada. Kalau yang namanya di-report itu artinya nggak bisa dijambak naik lagi. Ditangguhkan akunnya. Oke, sekarang jangan kabur, jawab pertanyaan saya. Apakah Tuhanmu mampu menguasai Mekah? A. Mampu. B. Tidak mampu. Jangankan Mekah, alam semesta pun dia kuasai. A. Mampu. B. Tidak mampu. Saya ulang lagi nih bahasa Indonesia nih. A. Dia mampu. Mampu. Dia mampu. Mampu. Berarti kesimpulannya kau juga menyembah Tuhan negeri Mekah? Tidak. Ya. Kami menyembah Tuhan alam yang menguasai alam semesta, bukan cuma di satu daerah doang. Berarti bukan Tuhan Israel. Tuhan Israel siapa Tuhan Israel? Tuh, Allah Israel? Itu ada di kitabmu, Allah Israel. Ayo. Oke, Elohim kali ya. Nggak pernah baca. Ayo. Nggak pernah baca dia. Nggak, saya tanya, apakah Tuhanmu Allah Israel atau bukan? A. Ya. B. Bukan. Kok pertanyaan pilihan gitu mulu? Ya sudah, saya nggak kasih pilihan sekarang. Apakah Tuhanmu adalah Allah Israel? Betul atau salah? Apakah Tuhan kamu Allah Israel? Betul atau salah? Yang tertulis di kitabmu itu loh. Kalau merujuk ke Allah negeri Mekah bukan. Loh, enggak, saya tanya Allah Israel. Tuhan Israel ya betul. Apa arti itu? Apa arti Tuhan Israel? Artinya adalah Tuhan, dia yang menguasai, dia yang menciptakan bumi. Loh, saya tanya Israel. Iya, Tuhan Israel. Israel, ya sebuah negara. Berarti Tuhanmu hanya di negara Israel doang. Mampus. Ayo. Betul. Ayo. Cuma di Israel saja. Betul. Berarti Tuhanmu nggak ada di Indonesia, betul? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Tapi kadang-kadang lucu ya jawabannya. Tuhannya
Tuhan Israel, tapi di Israel Kristennya cuma 2%. Berarti Tuhannya gagal di Israel, darah Yesus. Aduh, kacau Bang Sunset. Lain kali Bang, kalau abang mau naik ke sini, ya kan abang periksa dulu di rumah sakit jiwa. Siapa tahu Anda gangguan jiwa gitu loh. Abang yang gangguan jiwa. Oh kan, memang begitu biasanya orang dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ketika dikatakan, iya ODGJ, enggak, aku nggak gila gitu biasanya, memang gitu. Berarti sama dong. Abang nggak mau mengakuinya. Kamu juga dong ODGJ. Gimana? Jadi kamu juga ODGJ dong kalau gitu. Saya ODGJ menurut Anda? Oh iya betul. Menurut orang dengan gangguan jiwa, iya betul. Menurut ODGJ saya ODGJ. Tapi menurut orang waras saya orang waras. Gitu. Weh, kok maksa orang jadi Kristen? Waduh, bentar Abang Ardi. Masa abang jadi Kristen aja kata dia? Kok maksa? Kita dari tadi nggak ada nih maksa yang Kristen. Kok Islam aja nggak ada kita? Kok malah abang di sini maksa kita jadi Kristen? Kan dia bilang dirinya ODGJ. Bang Sunset. Kan dia. Oh jadi ODGJ boleh masuk Kristen? Bang Tona juga nih, sisa. Berarti orang nggak berakal boleh masuk Kristen ya? Boleh. Iya, betul. Boleh satu kondisi. Pantesan pernikahan di gereja ada cowok dengan cowok. Wah, orang nggak berakal isinya. Ya betul. Yang berakal yang nggak boleh bang. Coba gimana? Pertanyaan saya simpel. Ketika cowok itu menikah dengan cowok di gereja, pertanyaan saya, setelah menikah dia mau masukin di lubang apa? Jawab. Bang apa ya? Lubang apa? Kenapa tanyakan ke saya? Loh, Anda kan salah satu pelakunya, gimana sih? Satu pelakunya Anda. Salah satu. Kamu tuh asal bingung Raja kalau gitu. Loh, emosi dia saudara-saudara. Emosi. Lu kalau nggak melakukan ngapain emosi coba? Iya betul Sunset. Ada kena semua cur. Ya kena semua. Ya kalau nggak melakukan, ya santai aja gitu loh. Santai aja, nggak usah emosi dong. Ya kan? Kau melakukan nggak? Syukron Bang Saribayau. Tadi Bang. Loh, betul. Kalau Anda mengatakan saya ODGJ, saya betulkan. Karena yang ngomong saya ODGJ adalah ODGJ, betul. Nah, ayo. Mau ngomong apa? Betul. Saya ini kalau sama orang gila itu ngalah, Bang. Bang, dengerin. Saya kalau sama ODGJ itu ngalah. Nggak mungkin, misal gini, kita jalan di jalan, tiba-tiba ada ODGJ ngamuk terus nampar saya. Masa harus saya balas tampar? Ya. Gila juga dong saya dong. Gimana sih? Yang penting abang sudah mengakui abang ODGJ, selesai. Betul, menurut ODGJ. Nah, betul, menurut ODGJ. Tapi kalau menurut orang waras, tidak gitu loh saudara. Karena gini Sunset, karena orang ODGJ itu dia tidak pernah mengatakan orang lain itu waras, pasti mengatakan hehehe sama kita hehehe. Iya, makanya saya dari tadi ngalah sama kamu. Berarti Anda juga ODGJ dong Bang. Oh iya, menurut Anda kan ODGJ, berarti betul. Anda ODGJ. Gimana? Mengakuinya toh? Loh, saya lebih baik mengakuinya daripada saya menentang ODGJ. Betul. Makanya contohnya gini Sunset, dengar Sunset, contohnya sangat sulit meyakinkan seekor monyet bahwasannya apel jauh lebih manis daripada pisang. Monyet itu mau dibilang ini apel lo manis banget lo, nggak mau dia, tetap aku mau pisang. Ya begitu juga ODGJ. Ketika melihat gitu mudah kok. Makanya aku bilang Bang, kalau abang udah IGJ sini gabung aku di Kristen aja. Oh enggak, ngapain Nah, itu
itu. Jadi memang Kristen tuh tempatnya ODGJ Bang, sesuai dengan pengakuan dia ini. Jadi kalau yang ODGJ boleh masuk Kristen. Jadi maksudnya kalau masuk Kristen jadi ODGJ, kita untung aku udah keluar ya Bang Ton, kita udah keluar. Itu. Ya Allah, udah nggak ODGJ lagi kita. Bang Ton ini dulu Oten juga Bang Ton ini. Iya, mantan Oten juga. Iya. Mantan Oten juga Bang Ardi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya laginya nggak ada sini, saya Bang Ardi. Udah sembuh ya? Bang Ton ini Katolik Bang Ton yang sama saya. Alhamdulillah udah sembuh ya Allah. Alhamdulillah. Ini banyak kali loh ini. Bang Ardi. Gimana? Kok inailahi pula? Loh, dulunya yang innalillahi, sekarang alhamdulillah begitu loh. Kan? Alhamdulillah. Iya. Bang Ton Katolik juga Bang Ton? Enggak, Protestan dulu aku. Oh, Protestan. Berarti Tambah sama-sama parah. Ini parah itu. Parah kali di gereja. Berarti sama-sama aku dulu Bang Ton nih, Protestan nih. Gereja mana Bang? Bang Sal juga sama. Iya, sama-sama. Itu 3 orang mualaf ini di sini. 3 ya. Masya Allah, alhamdulillah. Cuman yang paling parah si Ton, 1 minggu 11 kali ke gereja. Iya betul itu, betul. Nah itu betul, kata ayah tadi betul tuh. Jadi di tempat saya dulu kan ada ini, ada ibadah Selasa malam, terus Kamis malam Jumat, terus nanti ada Sabtu malam Minggu pemuda remaja, Minggu pagi, Minggu sore, udah 5 kan. Nah belum lagi nanti 2 pagi, setiap pagi itu ke gereja, jadi 11 kali total gitu. Jadi gini Sunset, di atas ini ada 3 orang mantan ODGJ, mantan tapi ya, udah selesai. Betul. Sekarang udah sehat, udah bisa dipulangkan ke rumah masing-masing. Yang belum sehat ini kau, kenapa kau lepas juga, woi? Kau balik dulu ke rumah sakit jiwa. Ngapain kau lepas main TikTokan? Alamak. Tapi aku mau tanya ke mereka bertiga, alasan mereka keluar apa? Ya, karena kami belajar Bang, kami nggak mau dibodoh-bodohin sama itu. Jadi ODGJ Bang. Nggak mau jadi ODGJ kita. Jawabannya singkat, tepat, udah jelas. Kami nggak mau ODGJ Bang. Titik. Kami belajar setelah kami tahu kalau wah ini kayaknya orang ODGJ semua nih yang di sini, makanya kami keluar. Aku tes siapa yang ODGJ, aku tes nih. Oke, Bang J Franciscus. Nih, aku tes satu-satu ya. Bang J. Bang J. Ya, Oke. hadir. Siapa nama Tuhan Anda? Allah Subhanahu wa taala. Berapa Tuhan Anda? 1, Esa. Ada nggak Tuhan yang lain selain Allah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada. Bang Ton. Ya, siap. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Berapa Tuhanmu? Satu-satunya. Ada nggak selain Allah? Tidak ada. Tidak Tuhan ada. selain daripada Allah. Bangsal Pasaribu. Hadir. Berapa Tuhanmu? Tunggal. Siapa yang tunggal itu? Allah. Ada nggak selain itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, saya tanya Bang Sunset. Ya. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan. Hah? Tuhan. Bingung. Ciri-ciri ODGJ-nya keluar nih. Dibilangin ODGJ kok. Orang ditanya siapa nama Tuhanmu kok Tuhan. Paling kalian pindah ke. Saya tanya siapa nama Tuhanmu. Palingan kalian pindah ke Islam gara-gara perempuan. Enggak, saya tanya simpel ini. Siapa nama Tuhanmu? Coba dijawab dulu. Itu dulu, ikutin dulu alurnya coba. Katanya mau Jawab. sembuh. Ya dengerin dulu. Siapa nama Tuhanmu, Sunset? Mau tau aja, cari sendiri. Ya. Nah, bingung dia nama Tuhan dia. Kalau orang Islam ditanya simpel. Coba saya tanya Pak Denny. Pak Denny, Kristen juga ini. Ini belum sembuh juga sebenarnya. Pak Denny. Tunggu dulu. Bukan masalah belum sembuh, aku tuh sudah permanen. Udah, jangan. Sudah permanen. Nih kalau nggak percaya betul Pak Denny udah permanen nih. Aku udah kasih lihat nih ya kan. Tapi Pak Denny Kristen ya. Akui dulu Pak Denny Kristen ya. Aku Kristen. Nah, oke. Kalau aku sakitnya udah permanen, jadi nggak. Iya, nggak bisa sembuh ini. Coba nih kita uji nih kalau nggak percaya nih. Pak Denny. Ya. Siapa nama Tuhan Anda? Yahweh, Yesus sama Roh Kudus.
3. Berapa Tuhan Anda? Banyak tuh. 1. Tuh kan? Makanya kalau udah permanen pasti ya dengarkan. Kalau udah permanen pasti jawabannya begitu. Iya, kalau udah permanen gitu. Nah, sekarang Bang Sanset kita uji. Bang Sanset, monitor. Apa? Oke. Berapa jumlah Tuhanmu? 1. Siapa nama Tuhan yang satu itu? Tuhan. Ya. Nama Tuhannya Tuhan. Kan kalian mau Tanya aku lagi, dengar tanya jawaban saya, gitu. tanya aku lagi Bang Ardi, tanya aku lagi. Kan kalian mau jawab. Cuma mau dengar saya. Ya Allah, dibilangin ODGJ nggak percaya. Berarti saya nggak salah mengatakan Anda ODGJ. Memang betul. Ayo, Pak, bedanya begini. Bedanya gini Sanset. Bedanya gini. Pak Denny tadi, Pak Denny mengakui bahwasanya beliau sudah permanen. Oke, kita akui permanen, nggak ada obat. Apotik tutup. Nah sekarang Bang Sanset ini nggak mengakui kalau permanen. Coba akui dulu, permanen nggak ODG-nya? Nanggung. Macet. Bang Adiansa dengarkan dulu, biarkan aku ngomong. Bang Adiansa, kalau dia berani bilang nggak permanen, berarti dia suatu hari bisa mualaf. Betul. Betul, makanya bilang permanen ODGJ-nya biar nggak mualaf gitu loh. Gini, saya tidak tertarik dengan Tuhan negeri Arab. Ya, akuin dulu kalau gitu. Akuin dulu dong. Akuin dulu, permanen nggak ini? Permanen nggak ODGJ-mu? Tidaklah. Oh, tidak permanen. Oke, kita uji teman-teman, kita uji. Oke. Pertanyaan saya, apakah Yesus adalah Tuhan? Tuhan. Apakah Bapa yang disebut oleh Yesus adalah Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus adalah Tuhan? Tuhan. Apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? Ketiga-tiganya Tuhan. Jadi katanya Ya satu. udah, tiga ternyata Tuhan ya. Ketiga-tiganya Tuhan udah diakui. Jadi katanya satu. Sanset, tadi kamu bilang 1, gimana sih? Udah Ya diakui namanya ketiga-tiganya ODGJ gimana Tuhan. sih Bang Sal? ODGJ kan gitu. Jawabannya berubah dia. Ya aku tanya Bang Ton. Aku tanya Bang Ton. Pasien siapa ini boy? Pasien siapa boy? Siap. Dengerin dulu, aku dengerin. Pertanyaan saya Bang Ton. Apakah Pajero adalah mobil? Betul. Apakah Avanza adalah mobil? Betul. Apakah Fortuner adalah mobil? Betul. Apakah ketiga-tiganya mobil atau ketiga-tiganya bukan mobil? Ketiga-tiganya mobil. Berapa mobil? 3 mobil. Pinter, mantap. Jadi ditanya. Oke, saya tanya nih Bang Sanset. Bang Sanset, saya tanya. Oke. Kok nanya mulu? Aku dok bertanya. Ya santai dulu. Ini tes ODGJ nih. Santai dulu. Tes ODGJ nih. Masa dokter ditanya sama pasien gimana sih? Di sini itu Bang Ardi karena dia sudah mengakuinya. Kamu sudah mengakui. Dengerin dulu, saya belum selesai nih. Pertanyaan saya adalah gini Bang Sanset. Yang ODGJ itu kamu sudah Apakah mengakui. Pajero dengerin. Menurut Bang Sanset, apakah Pajero adalah mobil? Apakah Pajero adalah mobil? Nama. Itu nama. Ya, mobil bukan. ODGJ udah kelihatan ODGJ nih. Nama. Nah, ya. Jelas nama. Lah ya, nama apa? Nama mobil bukan? Bukan. Boy bukan, Cok. Aku ajarin jawab Bang Sanset. Jawabnya gini. Jadi begini, tambahin dulu Bang Sanset. Jadi begini. Ya, gini aja. Gini aja. Apakah Mitsubishi adalah merek mobil? Nggak tahu. Memang ada yang merek. Lihat ya. ODGJ gitu emang udah. Emang ODGJ gini. Harus sabar. Makanya kenapa teman-teman? Saya ini kadang dibuatkan oleh istri saya itu berupa ini jahai. Tahu kan jahai?
Jahe itu sebuah minuman. Loh, itu jangan sebut jahe dong, nggak keren ini jahe. Jahe. Bukan ini jahe. Kalau di tempat saya ini nama jahe. Kenapa? Karena kalau jahe itu kan biasanya khusus untuk orang batuk, pilek. Kalau jahe khusus untuk dokter UDGJ kayak saya gini nih. Oh, gitu loh. Jadi jahe namanya adalah jahe geprek. Ya, jahe geprek. Guys, mereka sudah mengerti. Jahe geprek, teman-teman diketik di bawah, jahe geprek ya. Jadi saya sering dibuatkan istri saya jahe geprek supaya apa? Supaya tekanan darah saya tidak meningkat. Begitu loh. Kenapa gitu Bang Ardiansah? Loh, ya karena yang saya hadapi ODGJ kasih sunset ini. Gimana coba? Benar sekali. Benar sekali, tepat katamu Tuan. Aduh. Kayak pernah kenal Bang Tan ya. Kayak pernah tahu di mana itu gitu. Dibilangin jahe geprek kok. Itulah ramuan istri saya ini. Lanjut Bang Ton. Sebenarnya kalian takut loh soal pertanyaan masa Fitro tadi. Betul, saya takut. Saya takut sama kebodohan. Nah, yang tanya bodoh, saya takut jadi bodoh. Betul. Ini kita patahkan dulu, kita patahkan fitnahan dia tadi. Kau bilang kami apa masuk Islam tadi karena masuk ini. Kau bilang tadi kamu masuk Islam gara-gara menikah perempuan. Siapa di antara kami yang udah nikah? Coba Sunset. Coba kau tanya dulu siapa di antara kami yang sudah nikah? Mana aku kan gak lihat kalian. Makanya kalau nggak tahu jangan fitnah kau tadi gara-gara perempuan kami nikah. Bang Sal. Biasanya kan kalau Bang Zuma nyahadatin orang terus mualaf, saya mengeluarkan sertifikat mualaf kan gitu. Ya. Nah, ini kan yang punya Komal kan Bang J. Bang J harus bertanggung jawab mengeluarkan sertifikat ODGJ. Ayo. Memang ODGJ nih. Itu nggak boleh sembarangan lah bro. Orang masuk Islam langsung kau bilang gara-gara perempuan. Kepala bapak kau masuk Islam gara-gara perempuan. Oke, pacar kau Islam apa Kristen? Nggak ada, belum punya pacar. Oke lah. Apaan sih? Yang boleh pacaran itu cuma di Kristen, simpanan juga boleh, itu beda. Tuh Pak Denny tuh. Maka Pak Denny istrinya berapa Pak Denny istrinya? Tiga. Terakhir 4 Bang Ardi. Iya, yang terakhir cowok. Oh iya. Enggak ya Pak Denny. Enggak lah. Kan Pak Denny, istrinya 4 terus dia diangkat jadi Tuhan dia itu tahun 2024. Enggak, jangan Pak Denny ngambek sama saya. Wah, kacau nanti saya dimarahin Pak Denny saya. Aku kalau jaga Pak Denny cukup lagu. Cuman tetap juga ngambek. Ya bercanda ya Pak Denny ya. Jangan ngambek ya Pak Denny. Pak Denny itu istrinya 4 terus diangkat jadi tuan tahun 2024 bulan 8 Pak Denny atau bulan 10 Pak Denny? Bulan 3. Aku masih ingat bulan 3. Oh bulan 3 diangkat jadi tuan Pak Denny. Nah tuh kan, aku paling ingat lah. Oh ya aku lupa. Pokoknya tahunnya aku ingat Pak Denny itu diangkat jadi tuan 2024. Luar biasa nih. Nih Bang Jaib, malam kamu nih suatu penghargaan buat kita nih. Seorang Tuhan naik kemari. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu Bang Jai. Iya. Seorang Tuhan telah naik ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Aku mau tanya sama Pak Den ada cita-cita mau nambah Pak Den? Bang Ardiansa, aku mau nanya sama Bang Ardiansa ini. Iyalah. Oh, tambah lagi deh. Izinlah aku nanya sama Bang Ardila. Tanya Jai. Buat Bang Ardiansa pusing Jai. Enggak. Tadi bahas tentang apa namanya kalau di Islam kan jelas tidak pernah menikahkan laki apa namanya Adam sama Bambang gitu kan. Nah kalau Adam sama Suseno misalkan gitu kan. Ada dalilnya gitu maksudnya di dalam Bible itu sendiri gitu.
mau nanya itu aja sih. Itu apakah dalilnya ini? Salah nggak aku? Besarkanlah Jai. Apa itu? Dalil. Nanya tahu siapa sama Pak Denny apa? Sama Bang Ardi sebenarnya. Nih. Ini kan di Galatia 3 ya, Galatia 3 yang ke-26, 27, 28. Ini kan sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, ini kan. Nah, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua dibaptis dalam nama Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, ya kan? Nah, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Yesus Kristus. Ada kata-kata tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Samanya semuanya laki-laki dan perempuan. Kayak mana itu? Oh mungkin ini kelaminnya udah dihilangkan Bang Jai. Kan mereka tuh katanya cuman menyembah-nyembah aja di sana. Artinya Bang. Itu artinya nggak ada lagi tuh yang laki bisa punya istri 12, perempuan cuma bisa menikah sekali itu. Takia sendiri, Takia. Nanti aligoris dibilang aligoris perumpamaan. Bentar lagi ku keluarkan sertifikat ODGJ ya. Cuman itu aja nanti katanya Bang Ton. Oh itu enggak aligoris, kalau enggak perumpamaan, kalau enggak penagoris, itu aja semua aligoris, perumpamaan, penagoris, Tapi kan kalau memang kata Bible kan memang itu kan nggak ada kawin mengawin kan di surga kan mereka kan udah hilang semua itu jenis kelaminnya hilang. Sebenarnya kalian gini di surganya Kristen itu tidak ada kawin mawin. Enggak, di surga itu tidak ada kawin mawin antara sesama manusia. Kawin mawin yang ada itu adalah antara Tuhan dan umatnya. Tuhan kawin sama umatnya. 2019 nomor 7 kan. Ya. Kirain cuma nyanyi-nyanyi aja Pak Denny di sana. Untung lah kita ya. Di sana itu bukan cuma nyanyi-nyanyi aja, tetapi juga joget-joget. Oh. Bang, setuju nggak Bang Sunset nih dengan narasi Pak Denny nih yang udah permanen? Bang Sunset. Kayaknya kamu bilang kan di sana cuma nyanyi, aku bilang nggak cuma nyanyi-nyanyi aja di surga, tapi juga joget-joget. Oh. Ya kawan-kawan izin ya dulu ya, di follow ya akun narasumber yang ada di atas. Ini akun Bang Zuma yang 02, yang 01 sepertinya lagi kena pembatasan juga 3 hari. Yang belum follow akun Gurunda kita silahkan di follow akun Bang Sal, akun Bang Ton, Bang Mikael juga, dan akun saya juga yang belum follow silahkan di follow biar kalau lagi live melihat ada edukasi kita bisa tercerahkan juga. Ada 1,4 mata memandang. Terima kasih. Akun Bang Ardiansa, akun Ayah, akun ya semuanya akun Ayah juga. Ini sikit-sikit aja. Kalau si Sunset ini report Sunset. Jangan lah. Terima kasih yang udah follow ya. Dan saya, Bang Mikael dan Bang Salpasaribu ini adalah satu hakikat, 3 pribadi. Kami dari mantan OTN. Kami mantan ODGJ yang sudah sembuh, sudah mendapatkan sertifikat legitimasi dari rumah sakit jiwa kami, dan kami sudah menjadi pasien ODGJ lagi ya. Dan alhamdulillah kita doakan makin banyak nanti pasien-pasien ODGJ yang ikut sembuh. Jadi mau bilangkan Bang Sunset kamu sembuh gitu. Iya. Karena tadi dia ngomong nggak mau permanen ya kan ya. Nah, karena semoga lah dia. Permanen. Kalau Pak Denny kan permanen. Kalau Pak Denny udah nggak bisa permanen dia udah. Ya. Coba bayangkan loh. Kenapa Bang sulit kali ketika ditanya siapa Tuhanmu gitu, berapa Tuhanmu, kok sulit kali? Kenapa itu Bang? Sudah nubuatan bilang Bang Sunset. Udah nubuatan bilang. Ya kalau nggak sulit kenapa nggak dijawab? Berarti sulit kan? Makanya nggak dijawab. Oh nggak dijawab, udah dijawab kok dari tadi.
Biar aku aja yang jawabnya. Kalau Pak Denny kan udah tahu jawabannya. Ini yang satu ini Pak Denny, dia kan nggak permanen. Jadi kita mau tanya nih, siapa nama Tuhanmu, ada berapa Tuhanmu, itu lo nggak dijawab tadi tuh. Kenapa kalian lari ke arah sana bukan menjelaskan filsafat, bro? Kan itu yang kita itu gampang kalau kita penjelasan itu. Identitas abang ini loh sebagai seorang manusia yang katanya beriman kepada Tuhan, ya toh. 1000 pertanyaan pun kami layanin gitu loh. Nah tapi Anda ini manusia seperti apa? Coba jelaskan dulu. Anda ini siapa? Anda ini punya Tuhan nggak? Tuhanmu ada berapa? Siapa Tuhanmu? Kan enak tuh. Iya, coba tanya gini, pas misalnya di Bang Sunset, seandainya Abang pas nih metong kan, meninggal Abang, nah terus nanti ditanya siapa Tuhanmu gitu sama orang-orang di kubur Bang, kayak mana jawaban Abang pas ditanya siapa Tuhanmu? Jawab Abang apa? Saya bilang Tuhan, ya saya jawab ya Tuhan saya lah, nama Tuhan saya. Kenapa emang? Iya, jangan dibuat ada namanya. Malaikat dibawa dalam kubur nanti ya. Kamu tanya balik, kamu nanya kan nggak mungkin malaikatnya gitu nanti yang dalam kubur. Ini kan misalnya siapa nama Tuhanmu Sunset gitu. Coba kamu jawab gimana ketika tanya sama malaikat. Apaan tuh? Ya gue jawab lah. Udah. Ya dijawab lah sama dia. Siapa Tuhanmu? Ya Tuhan gitu sama dia. Udah sakit udah. Di bawah deh. Yang penting masa aku mau jawab Allah haram. Contoh kayak kami kan. Ya kan? Apa aku bilang tadi kan? Ketika ditanya dia siapa Tuhanmu, kamu nanya. Nah, itu kata dia tuh. Contoh gini Sunset, ketika kami meninggal orang Islam kan ditanya Emang kamu kok nanya? siapa Tuhanmu gitu. Yang Gitu, jelas Bang Sunset. nggak akan jawab Allah negeri Mekah. Iya, kamu nggak perlu jawab Allah. Iya, karena Tuhanmu nggak menguasai negeri Mekah, gitu. Simpel aja kalau aku ditanya. Tuhan jangan-jangan ini ateis nih orang ya. Masa dia mengatakan iya berarti kan Tuhanmu nggak menguasai negeri Mekah, nggak apa-apa udah. Masa ditanya siapa Tuhanmu, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sakit. Ya, nggak ke malaikat. Bang, kamu tanya apa? Kamu kok nanya? Kalau dia maksa, aku jawab, Tuhanku bukan Tuhan negeri Mekah. Nah, terus siapa Tuhanmu? Ya. Apa jawabnya? Terus siapa Tuhanku? Lo kok nanya? Cari sendiri, cari tahu. Mati nih Jan. Nah, ini kan bukti ODGJ-nya makin valid nih. Ya gitulah. Yang penting bukan Allah negeri Mekah. Ya udah nggak apa-apa. Kami nggak maksa kok. Kami nggak maksa kok jadi Islam, enggak. Tapi kita tadi sempat dipaksa jadi Kristen. Enggak, tadi sempat dipaksa jadi Kristen kita ya. Abang masuk Kristen aja kata dia, weh. Gak berani dibilangkan dia permanen. Aku tanya ke siapa tadi tuh Ardiansa? Kan dia bilang ODGJ. Kan dia bilang ODGJ, masuk aja sama gua. Si Ardiansa. Aku nggak pernah ngajak kalian loh. Cuma Ardiansa doang. Ya udah pasti nggak mau lah Bang Ardiansyah. Kami aja nggak mau kok. Itu namanya apalagi Bang Ardiansyah. mimpi yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Itu dia. Yang lain lah weh, yang lain. Aduh, Rames lagi minta naik. Aduh. Dia masih kejang-kejang di bawah tuh. Apalagi Pak Rames? Apalagi? Ganti oli dulu, lu Mes. Ganti oli. Iya, jadi tadi menarik sekali. Saya mulai dari awal tadi dikatakan bahwa Bang Ardiansyah, Abraham selamat, Musa selamat, ini siapa lagi? Yesus selamat. Oke, kita langsung poinnya saja ya. Kita langsung poin. Saya buka data dulu. Sabar dulu. Kalau misalnya di dalam Islam para nabi-nabi itu selamat, di dalam Kristen selamat nggak? Selamat.
Saya makanya mana? saya malas Oke. ngomong. Loh, kan itu prolognya tadi bawa itu Pak Rames. Langsung data. Oke, di dalam Kristen apakah nabi-nabi terdahulu itu selamat atau enggak? Iya, sebentar. Ini langsung data. Saya data dulu baru bicara ya. Nah, ya. Melatih kalian ini cara diskusi ya. Saya tahu kalian berdiskusi selalu tanpa data, asal ngomong. Ya, di Lukas 16 ayat 22 sampai 25. Di sana Abraham. Ini Yesus sudah ada di bumi. Dan saya bacakan ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Berarti Abraham sudah pasti selamat. Sekarang saya buka lagi di Lukas 9 ya. Lukas 9. Kemana dia tuh? Ayatnya yang ke 28 sampai yang ke 35. Tapi saya mau ambil di poin ini saja. Di Lukas 30. Ya. Di Lukas 30. Ini ada Musa dan Elia dan ada Yesus. Yohanes dan Petrus dan Yakobus. Musa dan Elia pada saat Yesus ada, Musa dan Elia sudah tidak ada. Tapi mereka muncul lagi. Nah, tadi saudara mengatakan bahwa Rasul Allah selamat. Saya minta datanya kepada saudara. Tolong tunjukkan kepada saya. Tolong tunjukkan kepada saya data. Karena mohon maaf. Bentar dulu. Jawaban Pak Rames saya bantah dulu dong. Pemimpin, sebentar dulu. Pemimpin kan ada Abraham. Yang bagi bangsa Yahudi, Musa, Elia. Nah itu sudah terbukti tuh pemimpinnya udah selamat tuh. Nah Kristen kan Yesus itu terbukti juga tuh selamat. Lukas tidak terbukti selamat. Kenapa? Gantian dong saya ngomong. Anda, Pak Michael yang terhormat, saya minta kepada Anda tunjukkan bukti. Ada nggak tercatat di kitab Anda? Iyo nanti, bentar dulu jawabanmu kan divalidasi dulu nih. Coba diam dulu. Nih, kalau nggak mau diam ngomong saya turunkan lagi. Izin Bang Rames izin. Kawan-kawan semua yang terhormat, tunggu dulu Bang Rames. Ini ada Ustadz Felix, mohon di follow akunnya. Kebetulan Ustadz Felix akunnya juga masih baru karena yang lama kan ditombak. Jadi biar banyak juga followersnya karena beliau juga sering buka komal untuk mengedukasi ya. Beliau juga salah satu apologet Muslim yang sangat fenomenal. Ilmunya banyak sekali. Guru saya juga. Terima kasih semuanya yang sudah follow narasumber semua yang di atas. Terima kasih. Lanjut. Ini loh, jawaban Pak Rames tadi saya klarifikasi dulu gitu loh. Bentar dulu. Saya klarifikasi dulu jawaban Pak Rames. Nah, ini kan nggak mau berhenti ngomong, akhirnya saya taruh bawah. Ya kan turun di bawah. Jadi gini, kalau Anda mengatakan oh Abraham selamat, oh Musa dan Elia selamat, tapi di Yesus ngomong nih, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun, nggak ada seorang pun nih yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, Yesus dilahirkan dia di abad ke-1, di tahun ke-1. Dia baru lahir, baru ada. Ya, atau 4 tahun sebelum Masehi kan begitu. Nah, faktanya di sini Yesus ngomong nggak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus nih. Nah berarti nabi-nabi terdahulu yang nggak pernah ketemu sama Yesus itu nggak selamat dalam Kristen, gimana sih? Selamat kan gitu. Selamat. Aku yang jawab. Oke, lah gimana berarti ini konsepnya? Lah Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gimana menjelaskannya? Aku baru ngomong. Aku yang jawab ya. Jadi minimal ya. Semua yang mati. Ya, semua yang mati itu yang jelas yang tertulis semua yang mati sampai zamannya Nuh itu udah disamperin sama Tuhan Yesus. Di mana kita bisa tahu disamperin nama Tuhan Yesus? Saya ada ayatnya dong. Kamu kira aku ngarang? Ya coba mana sampai zamannya Nuh disamperin nama Tuhan Yesus mana tuh? Di ayatnya sebentar ya. Ya. Ya Paman, lanjut.
Di mana Lord Denny? Ini aku lagi cari ayatnya, sabar. Silakan lanjut dulu nanti aku masuk lagi. Nuh nggak selamat. Ya. Nah, berarti kan kalau misalnya dijawab selamat berarti bertentangan dengan klaim Yesus. Nggak ada yang selamat kalau tidak melalui aku, kata dia. Cari aku cari, di mana ayatnya? Aku terus mencari, ternyata tidak ada. Ku buat sendiri, aku bingung, kau pun bingung. Aku permanen ODGJ. Masih belum ada Rama 1000 tahun. Entah di mana ayat itu berada. Yang ada hanyalah Galatia 3:13. Tuhan mati terkutuk. Gimana Lord Denny? Tadi dia bilang Yesus apa? Sudah menyelamatkan memberitakan gospel di alam maut dari manusia zamannya Nuh. Sebentar biar tunggu dulu, aku masih cari ayatnya sebentar. Dari zamannya Nuh. Iya, dari sampai zamannya Nuh. Berarti zaman sebelum Nuh nggak ada yang selamat nih. Nah itu nggak tercatat, bukannya nggak selamat, tetapi yang jelas itu yang tercatat seperti itu. Kamu kan tadi kan bilang nabi-nabi ya. Nabi-nabi, tapi aku kan makanya karena topiknya nabi nggak selamat, makanya aku bilang ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu memberitakan Injil kepada orang-orang mati, roh-roh itu sampai zamannya Nuh. Ya di atas Nuh kan ada nabi juga. Proklaim. Kalau di Kristen nggak ada. Ada Nabi Sid. Enggak. Nabi Sid. Nabi Sid. Enggak ada. Sid itu bukan nabi. Henok. Jesus proclaim gospel. Oh, Henok bukan nabi. Kalau di Kristen bukan nabi. Di Kristen bukan nabi. Jangan dicampur aduk ya. Tolong. Sid bukan nabi di Kristen. Enggak. Jesus proclaim gospel until Nuh. Until Noah. KJV. Aku lebih baik cari KJV aja, lebih gampang. Oh ya, ini di sebentar, mana ya? Kok aneh ayatnya, kok bisa dilihat 1 Petrus 3:19. Ayatnya kok muter sih, ayatnya di mana ya? Ya gue disebut sama gue 1 Petrus. Masa Pak Denny baru tahu kalau ayat dalam Bible muter? 1 Petrus 3:20. Apa bunyinya? 1 Petrus 3 berapa ya? 3 aku cari lengkapnya aja biar tambah lengkap sebentar. 30. 1 Petrus 3:19 sampai 20. Coba aku cek. Oh ya, ini ayatnya ini aku 1 Petrus 3:18-20 ya. Aku terjemahkan karena aku buka KJV.
supaya kita semua yang belajar pada khususnya yang di bawah. Kalau yang di bawah itu kalau bisa belajar ini kan bagus sekali. Kalau yang di atas menyangkal itu lain situasi. Karena Kristus juga telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kamu kepada Tuhan. Ia telah dibunuh di dalam tubuh, tetapi telah dibangkitkan menurut roh. Setelah dibangkitkan, Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpanjara, kepada mereka yang dahulu tidak taat kepada Tuhan, ketika Tuhan tetap menanti dengan sabar waktu Nuh membangun bahteranya di dalam hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan oleh air bah itu. Ya oke, silakan dilanjut, itu jawabannya ya. Saya jadi udah ada ayatnya ya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya ini kan Nuhnya doang. Ya kan maksudnya sampai zaman Nuh itu orang-orang yang mati. Bukan sampai zaman Nuh, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang tuh. Ya kepada 8 orang ini dong, bukan kepada semua sampai zamannya Nuh. Ya 8 orang itu gak mati, kamu tuh ngaco. Ini kan roh yang sudah mati, roh yang di penjara. Anak-anak yang 8 orang itu kan gak di penjara. Aduh, pusing ini jelasin. Yang 8 orang itu gak di penjara. Yang 8 orang itu bukan roh yang di penjara. Ayatnya itu roh yang di penjara. Bukan. 1 Petrus 3 nomor 20. Baca ini deh. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Tuh 19-nya, coba 19-nya, pegang 19-nya. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini yang menceritakan 8 orang itu, menceritakan bahwa 8 orang itulah yang selamat. Maksudnya begitu, dari air bah itu. Iya. Yang diproklamasinya itu roh-roh yang ada di penjara. Jadi yang diinjili itu adalah roh-roh yang di penjara, di alam maut. Terus ayat yang 20-nya itu menceritakan yang 8 orang itu diceritakan bahwa mereka lah yang selamat dari air bah itu. Jangan bingung, aku aja nggak bingung kok. Kan roh-roh mereka yang dimaksudkan 8 orang ini berarti. Kan, ya ampun. Roh-roh dari zamannya Nuh, dari zamannya Nuh itu yang Yesus itu ini waktu Yesus itu jadi gini loh. Jadi bukannya Yesus itu datang ke di dalam roh terus dia ngomong itu sama juga orang itu. Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nih, roh-roh yang di dalam penjara. Memberitakan Injilnya itu ya, memberitakan Injilnya kepada roh-roh yang di dalam penjara, memberitakan Injilnya. Ngerti gak sih? Betul kan? Memberitakan Injilnya kepada roh-roh yang di dalam penjara. Tuh, lalu yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tuh, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Ya maksudnya, ya ini kepada roh-roh mereka ini, yang 8 orang ini, kan gitu. Dan kepada roh-roh yang di penjara yang dapat memberitaan Injil. Mana dia kok malah turun? Bukti Musa dan Elia percaya kepada firman Allah yang telah menjadi manusia. Injil Lukas 9 nomor 30. Ya udah, Musa dan Elia oke mengenal Yesus. Abraham kenal Yesus di mana? Daud kenal Yesus di mana? Salomo kenal Yesus di mana? Coba. Tapi kalau di dalam Al-Quran dikatakan apa? Dan orang beriman yang mengerjakan amal kebaikan kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Tuh, siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Itu ada. Jadi orang-orang beriman itu tempatnya di surga.
di dalam Al-Quran. Kalau di kalian kan enggak. Akulah jalan dan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya yang nggak kenal Yesus nggak selamat. Tuh. Itu. Bingung, aku bingung. Aku bingung lagi. Adakah kawan-kawan Kristen selain daripada Rames? Karena si Rames sama Bang Ton sudah diturunkan dari tiangnya. Orang dia giliran orang ngomong berebut ngomong. Cuman nanya lah, abis dia ngomong kita mau ngerespon kok malah dia ngomong terus. Pak Denny, udah bawa kopi, naik lagi lah Pak Denny. Nah, udah. Iyalah, biasa. Jadi ingat ya, yang ini untuk apa? Untuk Bang yang punya Kemal, Bang J. Ya, saya gimana Pak? Dan juga para moderator, tolong saya jangan diturunkan. Soalnya kalau udah tantrum saya turun sendiri gitu. Emang tadi tunggu Pak Denny, saya tanya. Jadi Pak Denny tapi balik lagi, tapi balik lagi. Enggak, turun sendiri dia, nggak ada yang turunin. Jadi ketika Pak Denny tantrum sudah sadar, oh saya jadi ODGJ nih di Komal ini, saya turun dulu ambil obat gitu ya. Iya. Oh iya. Dia turun lagi terus udah, kalau itu sih kalau masalah sadar nggak jadi masalah. Aku kan udah permanen jadi biasa lah. Oh iya, kan udah permanen. Iya. Udah permanen, jadi nggak usah ditanya lah, nggak usah disebutin, nggak usah ditanya. Pokoknya semua orang udah tahu udah permanen gitu. Iya, lanjut Pak Denny, lanjut Pak Denny. Ya. Oke, kembali ke tadi ya. Kembali yang terakhir deh, yang ini apa ya? Udah nggak usah diterusin deh, nanti daripada debat kusir. Nanti yang penting kan aku udah menjelaskan bahwa Yesus itu menginjili roh-roh ya. Jadi roh-roh yang sudah mati di roh-roh yang di dalam penjara. Penjara itu kan di alam maut itu kan kalau di Kristen loh ya. Kalau di Kristen itu kita mempercayai bahwa nanti kalau kita mati hari ini, nanti kita masuk ke surga atau masuk ke alam penjara itu tadi. Yang orang jahat akan masuk ke alam maut, di mana mereka akan masuk ke dalam penjara-penjara. Sedangkan orang Kristen yang baik, yang taat itu nanti kalau mati hari ini dia akan masuk ke surga yang dinamakan taman surga. Nah gitu. Makanya katanya kemarin surga itu bumi yang baru, kok beda lagi sekarang Pak Den? Iya. Enggak, sebenarnya kalau di KJV itu yang dikatakan surga itu alam setelah kematian. Sedangkan yang bumi yang baru dan langit yang baru itu sebenarnya ya itu tidak disebut surga. Tetapi disebut kalau Alkitab cuma mencatat itu adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Dan bumi yang baru. Soalnya gini loh ya. Soalnya begini. Kalau menurut Alkitab ya, ada tercatat begini. Aduh, siapa itu tadi? Apa sih binatang? Gini yang jadi masalah ini, yang jadi masalah itu ayat di KJV itu ada juga mengatakan bahwa nanti neraka itu akan dimasukkan ke dalam lautan api dan belerang. Nah, lautan api dan belerang itu bagi Alkitab itu adalah suatu hukuman yang terakhir. Nah, itu kan aneh. Kita mengira, orang manusia di dunia ini mengira bahwa neraka itu adalah tempat terakhir kita. Nah, kalau Alkitab menjelaskan neraka itu bukan tempat akhir kita. Tempat akhir kita itu adalah lautan api dan belerang. Itu tidak disebut neraka. Karena ada ayat mengatakan bahwa neraka pun akan dibuang ke dalam api dan belerang itu. Jadi ya pengertian Kristen kalau sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, jadi surga dan neraka itu sekarang ini. Nanti yang terakhir itu mereka akan masuk yang dinamakan lautan api dan belerang atau masuk ke dalam bumi yang baru, langit yang baru begitu. Surga dan neraka itu sekarang ini, nanti Kristen masuknya ke lautan api sama belerang tuh. Ya amin. Kacau kok itu.
Kan Pak Denny sendiri yang bilang, gimana sih? Aku mah cuman merangkum aja kata Pak Denny itu jawabannya. Itu ada benernya sih, ada benernya. Orang Kristen yang KTP itu akan masuk ke sana, itu ada benernya. Itu orang-orang Kristen KTP itulah yang orang Kristen KTP itulah yang ayat yang mengatakan, nyala engkau pembuat kejahatan karena engkau juga tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu orang Kristen memang. Betul, nggak ada salahnya kamu yang bilang kok, aku nggak menentang, memang benar. Jadi kalau di kekristenan itu, di iman kekristenan tuh Kristen itu terbagi menjadi dua. Satu Kristen sejati dan satu Kristen KTP. Nah, Kristen KTP inilah yang ayatnya berkata, nyala engkau pembuat segala kejahatan dan engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu Kristen KTP. Ya, betul. Iya, nggak saya salahkan. Anda ngomong Kristen masuk neraka nggak saya salahkan. Itu tadi yang naik maki-maki siapa tuh? Kalian tuh binatang, kau ya binatang, aku bilang kau binatang tuh yang maki-maki tadi ya. Anda itu apa namanya? Sering klaim Anda ini ajaran kasih segala macam, tapi Anda naik maki-maki orang. Apalah maunya? Ya izin Bang Ton, ini sudah saya naikkan juga. Ini siapa Mas Dimas, ini diam-diam suka mas-mas atau siapa saya juga nggak tahu. Dan dan yang tadi mau diskusi atau tidak? Kalau mau diskusi Anda saya naikkan, saya izin dulu dengan Pak Denny. Kalau Anda tidak mau diskusi dengan baik-baik, silahkan saya turunkan. Kalau mau diskusi, ada guru-guru saya juga di sini, silahkan. Nah, silahkan, sudah saya naikkan. Tunggu dulu ya Bang Dimas ya. Saya bercanda tadi. Gimana rumah? Apalah binatang ini dinaikkan lagi nih. Pergi kau. Oh iya udah. Kita blok aja. Udah blokir aja itu, blokir aja tuh binatang ya. Oke. Bang Dimas, selamat sore. Selamat sore Bang. Ya, Bang Dimas Kristen? Baru mualaf Bang. Oh mualaf. Masya Allah. Kapan Bang mualafnya? Dari Jumat kemarin Bang. Masya Allah, alhamdulillah, selamat bergabung Bang. Biasain kalau sekarang masuk komal teman-teman Muslim ucap salam ya. Salam. Kan bisa ucap salam tuh? Udah bisa tuh? Enggak apa kali Bang. Ya, belajar pelan-pelan Bang. Semakin sering diucapkan, semakin abang nanti semakin lancar mengucapkan. Alhamdulillah. Gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ada 4 mualaf nih Bang di sini Bang. Abang dari mana Bang? Dari kota mana? Kami mualaf sekeluarga Bang. Satu keluarga mualaf. Abang yang mualaf sekeluarga itu? Iya. Enggak tahu Bang. Yang di Batam itu Bang. Iya. Ini ganti akun berarti ya? Yang masih usia berapa tahun? 19 tahun ya? Iya. Berarti dia jalan berapa lama Bang? Paling-paling 2 mingguan. Enggak sampai sebulan. Lebih lah Bang. Lebih. Iya. Kita ngomong. Itu kita ada berapa lama tuh kita? Baru aja mualaf tuh. Iya baru mualaf. Iya. Coba injilin Pak. Semoga husnul khotimah. Istiqomah kok malah husnul khotimah. Orang masih hidup. Pak Denny. Semoga istiqomah yang betul. Oh, istiqomah. Begitu husnul khotimah. Orang masih hidup. Salah ngomong, sorry salah ngomong. Kacau Pak Denny. Bang tanya apa ke saya? Perjalanan Islam atau gimana gitu? Iya boleh Bang. Coba ini dan sambil ngisi waktu, gimana ceritanya Bang sampai akhirnya memutuskan untuk mualaf sekeluarga lagi nih ya, Masya Allah. Awal mulanya gimana tuh? Oke Bang. Saya ini kan pelajar, alhamdulillah. Jadi ayah saya dia peternak lebah. Ibu saya dokter. Nah ini Bang, yang saya tanya nih. Saya mualaf karena sains. Karena kebetulan ketika saya SMK itu, saya mengambil jurusan sains gitu. Jadi salah satu saya masuk Islam itu, Al-Quran itu selaras sekali dengan sains gitu. Contohnya yang ada di Al-Quran ya.
api di bawah laut. Itu ada dalam Al-Quran. Gunung Pelangi abang tahu kan? Ini pasti semua udah tahu kayaknya. Apa lagi? Lautan Kedua laut yang bertemu tapi tidak menyatu. Nah, betul. Sunset turun, bentar bang. Sunset turun, habis itu ngetik bumi datar. Bumi datar ada di Wahyu 7 nomor 1 itu. Bumi datar di Bible kalian ya. Ya. Nah tuh, di Bible diceritakan ada apa? Ada 4 penjuru bumi. Nah, jadi kalau ada penjurunya berarti buminya kota. Lanjut bang. Bukan kota, salah itu bukan kota, segi 4. Segi 4 buminya, ya udah sama. Ini aja. Ini lanjut. Yang terbukti sains bang ya. Itu salah satunya bang. Besi itu bukan dari bumi itu bang. Kalau diteliti kan, besi itu bukan dari bumi, dia dari luar bumi, luar alam semesta. Itu terbukti karena sains kan, karena perkembangan dan kemajuan teknologi. Dan salah satunya masalah teori Big Bang. Big Bang itu ada di dalam Al-Quran. Nah, itu bang menurut saya yang saya dapat masuk Islam. Tapi ada salah satu embrio manusia itu ada di Al-Quran tuh bang. Artinya apa ya? Kayak gini artinya bang. Kami tumpahkan air mani ke dalam rahim yang kukuh, atau rahim yang kukuh itu maksudnya rahim perempuan. Lalu kami bungkus dia dengan daging, kami bungkus lagi dia dengan tulang, lalu kami bungkus lagi dia dengan daging. Maka di hari ke-40 kami tiupkanlah ruh ke dalam jasad manusia tersebut, dan kamu akan keluar di waktu yang ditentukan. Nah, saya bingung nih bang, yang teknologi yang ditemukan di zaman sekarang lah. Teknologi itu kan paling-paling 50 tahun yang lalu ditemukan kan. Ya, satu abad yang lalu lah anggapnya. 1 abad yang lalu. Saya pun juga heran, kenapa Nabi Muhammad tahu kan sebelum teknologi ini ada. Ini yang saya pikirkan bang, lah kok 14 abad yang lalu Al-Quran ini udah tahu gitu kan. Padahal kan teknologi kan zaman-zaman sekarang lah gitu. Dan dari situlah saya berpikir bang ya, dari mana Nabi Muhammad ini tahu kalau enggak si Allah atau Tuhan itu yang menciptakan itu enggak memberikan tahu kepada Nabi Muhammad gitu kan. Cuman izin abangku, abang kan sekarang kan sudah menjadi seorang muslim ya, dibiasakan Islam itu selalu mengajarkan yang namanya akhlak ataupun adab. Jadi biasakan dikurangkan menggunakan kata si, apalagi sampai menyebut nama Allah itu nggak boleh bang pakai begitu ya. Tapi nggak apa-apa, perlahan namanya abang masih penyesuaiannya. Biasakan itulah yang namanya ilmu akhlaknya gitu abangku. Nggak boleh menyebut nama Nabi pakai sebutan si, apalagi nama Allah. Iya ya Pak Denny. Bang Ton, gini tuh, terus terang ya, gini sebentar Dimas. Aku mau ngomong serius ini. Bang Ton, banyak loh orang Kristen bilang aku ini sesat. Banyak. Sekarang gini, aku bingung, kok aku dibilang sesat? Jadi aku Kristen, tetapi aku dibilang sesat sama orang Kristen. Padahal kan aku kan belum masuk Islam, masa udah dibilang sesat. Masuk Islam aja Pak Denny. Masuk Islam aja makanya biar tidak sesat. Iya. Orang aku belum masuk Islam kok udah dibilang sesat. Kalau udah masuk Islam baru mereka benar. Masuk Islam. Memang sudah betul tuh, karena memang Al-Quran itu memang dari pencipta langit dan bumi ini, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemudian ya faktanya kita bisa lihat bahwasanya isi di dalam Al-Quran itu pasti searah dengan sains, jalan dengan sains gitu. Makanya kalau orang yang belajar sains lalu abang baca Al-Quran, pasti ya kayak terkejut pertama kan, kok bisa sesuai dengan sains gitu, menjelaskan setiap rincinya begitu. Kalau ayah saya bang, mu'alafnya itu karena lebah.
dia dapat hidayah karena lebah. Kan Kok di bisa? dalam Al-Quran kan ayah saya kan peternak lebah nih. Jadi di dalam Al-Quran itu yang mengambil serat madu itu adalah lebah betina. Lalu memang iya bang, di kami peternak lebah, ayah saya peternak lebah dan saya pun tahu lebah yang mengambil serat madu dari bunga itu adalah lebah betina, lebah pekerja itu lebah betina. Lalu ayah saya pun kaget juga dia kan, lah kok tahu dia Nabi Muhammad ini? Bahkan kami bang ya sekeluarga nih sebelum masuk Islam tuh kami sempat mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Nyatanya enggak juga. Sama kayak Edis. Kata itu. Kalau Edis bilang Nabi Muhammad tuh bukan Tuhan tetapi Rab. Rob. Nah. Iya, nggak tahu dia. Nah itu bang salah satu ayah saya masuk Islam. Kalau ibu saya kan dokter nih. Alhamdulillah bang, ibu saya kenapa dia masuk Islam? Salah satunya karena kencing onta. Nah, kan umat Kristen tuh kan dia bilang kan, oh minum kencing onta kan. Nyatanya bang ya, di dalam dunia medis kencing onta itu fungsinya itu untuk menyembuhkan kanker paru-paru, kanker jantung, pokoknya jenis kanker lah salah satunya. Iya, perkara tentang kencing onta ini sering diframingkan juga nih sama teman-teman Kristen. Lagi-lagi satu, tentang kencing onta itu bukan perintah kita umat Islam harus minum kencing onta, enggak. Tapi harus dipelajari dulu, ya kan? Di zaman itu Rasulullah menyarankan untuk meminum kencing onta itu kan sebagai obat gitu kan ya. Pada intinya kan seperti itu, sebagai obat, dan itu bukan perintah kepada semua umat untuk minum kencing onta, enggak gitu loh. Tapi banyak Kristen itu membahas tentang kencing onta, barangkali mereka pengen nyobain rasanya ya, nggak tahu juga ini ya. Malah itu Kalau dia pun Gini, aku yang ya. biarkan aku yang orang Kristen yang jawab. Gini loh, orang Kristen tuh framing seperti itu karena mereka ngiri, mereka nggak diajarkan minum kencing onta gitu. Nah, kita kan nggak diajarin juga, itu kan mengkisahkan di zaman Rasulullah ketika memberikan apa namanya itu rekomendasi untuk minum kencing onta kepada satu orang itu aja. bukan kepada satu orang. Ada satu kaum Itu yang bukan datang. Ya, satu kaum. Bukan orang Islam yang datang. Bukan orang Islam datang. Satu kaum yang datang mau masuk Islam. Abang tapi tahu kan? mereka itu posisinya berpura-pura. Mereka punya niat jahat. Kan setelah sembuh mereka itu kalau nggak salah membunuh yang punya onta dan mengambil ontanya. Melarikan ontanya. Orang bertanya. Itu bang ya sebelum ibu saya masuk Islam itu kan, itu dia sangat benci kali dengan Islam itu. Bahkan dia pernah mengolok-ngolok itu salah satunya kencing onta itulah. Dia benci sangat. Jangan ceritakan keburukan ibumu, aku nggak setuju. Silakan. Oke bang. Bahkan bang ya, karena dia benci kencing onta itulah dia masuk Islam. Karena memang betul sesuai sains itu kan, ibu saya kan dokter nih. Jadi dia pun terkaget-kaget lah itu. Memang kencing onta itu memang termasuk menyembuhkan penyakit kanker dalam medis gitu. Alhamdulillah kami sekeluarga masuk Islam hari Jumat kemarin setelah sholat Jumat itu kalau nggak salah. Makanya dalam Islam itu ada bang namanya bang begini bang. Apa yang kamu benci itu bisa jadi Allah sangat menyukainya. Begitu. Dunia tuh manusia tuh sangat membenci itu. Gitu. Tapi Allah nanti akan bisa memberikan kamu tuh akan sebaliknya begitu, sangat mencintainya. Lanjut Bang Dewa. Raja. Kalau aku nggak membenci Rasulullah, juga nggak membenci Islam. Enggak tanya Pak Denny. Nah, gitu. ini kalau Pak Denny nggak begitu ya, Pak Denny sulit masuk Islam nih, udah pasti nggak mungkin masuk Islam. Benci aja Pak. Karena kalau udah benci tuh biasanya dikit lagi cinta tuh, habis benci tuh. Iya. Kalau aku udah sampai cintanya, jadi udah kelewatan. Membenci Islam, rupanya sayang kali dengan Islam nih. Itulah makanya benci-benci jadi cinta, nggak ada cinta-cinta jadi benci. Tuh bener, cinta nggak ada benci, betul. Aku cinta, aku nggak bakal benci Rasulullah sama benci kalian tuh nggak bakalan. Iya, Bang Denny.
Kayak mananya ini? Aduh, saya bangun tidur nih, saya dengar barusan kau kata ya kan. Udah, kamu adanya tidur aja dulu, sedih kamu di tidur Arab, dulu. kemudian kita jadikan salawat. Nah, saya paham 100% bahasa Arab. Coba tunjukkan di mana Di nyanyian Jawa Arab tuh itu. banyak Kemudian tuh kita apa tuh, jadikan salawat Nabi lagu-lagu gitu loh. bahasa Arab. Oh, udahlah Dijadikan yo, jangan salawat. asumsi. Ya di mananya? Oke, di mana? Contoh ya kemarin ya, contoh ya. Nggak ada Ketika lagi ke surah kemarin, di mana gitu loh? Nyanyian apa? Nyanyian Al-An'am ya, apakah? saya bilang, Apakah yang kita dinyanyikan lari ke sulis? binatang ternak. Binatang Ya kan? ternak kan. Apakah yang Kita lari ke binatang dinyanyikan? ternak. Marah-marah kata, kau penghujat kau begini. Padahal artinya binatang ternak, nggak tahu dia. Kita juga tahu kok. Kalian aja tuh bahasa asli Yunani pindah ke Indonesia jadi apa? Penting, sangat penting Pakai Yunani ke mengartikan Indonesia artinya apa? penting. Ke Islaman, mengambil milik Islam. Coba nih lagu Tombok Hati. Baca Di Bali. Quran dan maknanya. Tapi maknanya ini nggak dibaca sama mereka. Di Bali, Tuan Bali juga dirampok. Bacalah Al-Quran beserta maknanya. Tapi maknanya nggak dibaca. Begitulah. Itulah kesalahan umat-umat apa ya? Apa Ajaran serigala berlomba-lomba. Kemana-mana dia boleh berlomba. bahkan misalnya Quran surat Al-Baqarah dijauh sebagai surat sapi betina itu sangat penting membaca kita Al-Quran keseragaman beserta artinya itu penting. ketika kita Kemudian kalau nggak ada artinya orang susah. Islam di luar Sedikit nanya, Indonesia di mana? Contoh. yang nggak ngerti bahasa Indonesia kita Artinya bisa kalian nggak Ar-Rahim. Artinya apa? Nah, Yang lagi maha pengasih, tapi kalau yang lagi dalam maha penyayang. keberagaman Kan begitu artinya. tidak boleh diterjemahkan Penyembah manusia emang begitu ya. karena Quran surah itu Kalau nggak tahu artinya ntar kamu adalah tersesat. bahasa Arab bukan bahasa Contoh-contoh ya, Indonesia. ketika kamu menyembelih hewan kan, kamu nih tahu nih artinya nih, Ar-Rahman Ar-Rahim ini artinya maha pengasih maha penyayang, tapi disembelih juga. Di mana maha pengasih maha penyayangnya? Sedangkan itu maha pengasih maha Apa penyayang. lagu ini? Tapi kalian makan juga ya. Anjing daging. bagaimana? Oten makan biawak Bau, bagaimana? kambing, sapi. Loh, kami nggak makan juga gitu dia. pengajarannya, tapi kan itu ajaran kami Ya, kan. karena semuanya boleh dimakan. Yang kotor itu yang dikeluarin kata Paulus. Coba Itulah saya tanya sama Arisan, Ar-Rahman Ar-Rahim artinya apa? ngapain saya ngeladeni Allah? Nah kan, takut kan? Pemakan B2 emang begitu. Ngapain Nggak saya sanggup jawab dia, nggak berani jawab. ngapain saya nggak tahu. Saya nggak Hewan mau itu kan ngeladenin pemakan binatang B2. ciptaan Allah ya. Menyembah Udah manusia. tahu itu artinya yang lagi Dengan maha menyebut pengasih, nama pengasih lagi maha lagi maha penyayang. penyayang, tapi Bang, nggak disembelih boleh juga. kita layani Wong juga hewannya ini. senang Nggak layak kok. jadi manusia. Hewan Hewannya itu, senang apa enggak? Gitu. hewan itu kan ciptaan Tuhan juga. Kenapa udah disayangi, Bagaimana dikasih, dengan Oten makan B2? tapi dipotong makan Jawa, juga. makan anjing, makan tikus, makan Di mana ular. maha pengasih maha penyayangnya? Dengan namanya pula tuh. Udah aja mau kalian makan tuh kalau nggak di Ayolah Bang Balian, kembali ke narasimu awal. Kau Gimana? kata ada nyanyian-nyanyian sedih, kemudian kita jadikan selawat. Siapa Ada. Nanti saya kirim sama kamu ya. Kamar Diapkah? Nanti saya kirim sama kamu ya, Ca. Nelisa kah? Abdul Halim kah? Meriam Faris kah? Iya, nanti saya Sheryl kah? Yo. kirim sama kamu nanti. Kamu lihat nanti. Ya nggak usah Saya kirim nanti. sekarang aja. Atau Ummu Kulsum kah? Nggak bisa, kalau di video, Iya bukan sudah, kayak gitu. atau Sulis yang Nanti berasal ya, dari ini saya follow kamu nih, saya follow. Nanti saya kirim ke kamu nanti. Nggak bisa sekarang lu Bang. Maunya Ya, kamu putar aja lah, putar aja gitu. Saya nggak bisa dipaksa. Putar-putar. Saya nggak bisa dipaksa Udah ada saja. Linknya ada, linknya. Kita tidak bisa bungkiri bahwa saya itu paham bahasa Arab. Nah, saya paham bahasa Arab. Saya artikan nanti satu persatu. Ayo mana? Nggak bisa, Mana? saya satu kipas, nggak bisa. Aduh, typing di bawah biar saya buka. Oh, alasan Nanti, nanti. linknya. Iya kan? Nanti saya kirim, nanti saya kirim. Linknya. Santai, saya. Berani bernarasi, Linknya aja. berani tidak mampu. Di sana dijadikan kayak apa, lagu-lagu sedih, lagu-lagu hot. Di Indonesia malah dijadikan salawat gitu. Iya, di mana dia lagunya? Di daerah jauh banyak. Apakah Cuma yang bedanya apa coba? dinyanyikan oleh Mahir Zain? Alat musiknya yang atau beda, apa? gendangan. Ya, Ya sudah apa? Padahal itu cinta Habibie itu cinta gitu.
Ya sudah, mana dia? Penyanyinya siapa? Dijadikan Lagunya seperti apa? Biar saya cari nih. Ya Habibullah itu kekasih Allah itu. Mana bukan itu? Kok itu? Sudah di mana lah? Gimana sih kau itu? Typing di bawah, typing di bawah. Memang sangat Coba yang mana ya Habibullah katanya itu. penting. Typing di Contoh bawah. ya kemarin ya, contoh ya. Contoh nih kemarin Kalau ya. asumsi Ada jangan orang kasih Arab, yang jadikan data. orang Arab datang ke Buka aja Indonesia langsung. melihat rasa kepedulian dia terhadap umat yang miskin kan, tengok rumahnya, tapi dia bahasa Arab. Orang itu apa coba? Apa pakai tangan kayak berdoa gini. Padahal itu narasinya bahasanya bahasa Arab gitu. Jadi kalau berbicara seperti Arab gitu. itu Apa ini pula ya ampun. namanya ya. Ya berarti itu yang berdoa menggunakan bahasa Arab karena bahasa aslinya itu bahasa Arab. Tidak, orang itu ngomongnya bahasa Arab, Memang tapi kau tahu bahasa Arab. orang yang ngapa ini malah berdoa gini. Dia sudah selesai ngomong udah ngelempar tangan gini. Namanya orang ini Pak, mau follow dia. Terus. Makanya mungkin dia penting berdoa sekali kepada Tuhannya gitu penting loh. sekali membaca artinya tuh penting. Makanya ada Ya tempat sudah, yolah, bacalah ayo, Al-Quran beserta arti. Mana lagu-lagu sedih itu kemudian dijadikan oleh kita itu adalah Ya, salawat nanti saya kirim, Tuhan. nanti saya kirim nanti. Kamu pasti ketawa nanti. Typing aja sekarang, typing aja. Malulah kita lah Enggak lah. mendengarkan Anda seperti itu. Kita nggak Ya, mampu enggak, emang Anda ada. membuktikan kepada kita gitu loh. Malu kenapa? Emang Ya jadi benar kita harus seperti itu. membuktikan. Adakah orang yang Nanti mau saya kirim. atas Kan berbentuk perkataannya bukan kepada berbentuk kita? data, berbentuk Gitu. video. Ya sudah, apa judulnya, nyanyiannya, apa isiannya, coba ingat nggak? Biar Nanti saya kirim. bisa. Santai ya, santai. Ya makanya jangan asumsi kalau nggak mampu. Ya Pak Asum, gitu loh. sih memang kenyataan kok. Banyak orang Indonesia yang tidak tahu bahasa Arab, tapi dia nggak tahu Ya artinya. sudah. Oh ini artinya berdoa. dengan Gitu. orang Penyanyinya oten di apa? Indonesia Siapa? yang tidak tahu bahasa Yunani aslinya, semuanya membaca Banyak terjemahan orang nggak tahu arti yang Arab. ternyata terjemahannya Sudah, itu nyanyi sudah ini banyak nyanyi berubah. apa? Nah, itu apa itu namanya? Contoh gini kan, ada orang Memang nggak tahu bahasa kan, Indonesia, ketika membaca tapi itu sudah berubah dari Al-Fatihah. bahasa aslinya.